Tuhan dan menunjukkan ketaatan. Di situ juga disebutkan bahwa Yesus mengajarkan pentingnya kesucian dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi aku lanjut ya. Perbedaan terakhir yang keenam, yakni Isa atau Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Nah, di Bible sendiri, Bu, kebersihan itu dihilangkan karena ajaran Paulus itu sendiri. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan Nabi Isa atau yang dikarang oleh Paulus itu sendiri. Mungkin di next berikut aku akan menjelaskan siapa Rasul Paulus itu. Mungkin sini bisa aku berikan kisi-kisi sedikit ya. Rasul Paulus itu adalah rasul yang pernah Mas. yang apa? Bagaimana Ibu? Bang Wela sama Gurunda dulu karena Bang Wela Oke, ya. Jadi ya, Bang Wela kesini tambah untuk pengetahuan, Rasul tambah Paulus itu wawasan. sendiri next Oke, lah ya. Lanjut sama Paman Gurunda Bang Sumat. Silakan. Ibu bentar ya, Iwan Pila sambil di follow akun Abuya Strong 2 ini ya. Sebelum saya turunkan nanti follow dulu. Lanjut Gurunda, Fatul Gurunda. Iya, Masya Allah, Ibu Carolina si Tepu ini salam kenal ya Bu ya. Gak kenal, kamu aja aku bulu betisku banyak bulunya. Gak kenal aku. Oh, ini Mah. teman SD saya dulu toh. Alamat, temanku ini rupanya. Iya, jumpa lagi kita ya. Aduh Ibu. Kau sudah menghina aku, kau sukanya menghina. Aku tetap mengasihimu. Iya. Aku tidak akan memilikimu, Juma. Beda loh itu Kata menghina suami dengan yang ngajak musuhmu. diskusi. Jadi aku tetap mengasihi kamu. Biar kamu Oh, iya. menghina, mempucat aku. Aku doakan kamu menjadi Paulusnya Tuhan. Gak mau aku jadi Paulus Bu. Amit-amit jadi Paulus. Paulus itu adalah Tuhan Yesus. Gimana? Paulus itu adalah? Paulus itu dulu zamannya dulu dia kan suka menghina orang pengikut Yesus. Dia membunuh pengikut Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpai dia menjadi buta. Dia menjadi penginjil. Begitu dan melakukan mujizat Tuhan. Kenapa kalian membenci Paulus? Dia tidak menyalahkan apa-apa. Dia itu adalah rasulnya Yesus. Dia bukan nabi, tetapi dia rasul. Begitu, Bang Juma yang terhormat. Iya, baik Bu. Jadi sebenarnya tak ada yang membenci Paulus. Hanya saja manusia yang berakal sehat itu akan senantiasa menjauhi penyesat. Tidak akan mau berkongko-kongko dengan penyesat. Tidak akan mau kemudian berdamai dengan penyesat itu. Sedangkan Paulus ini angkatan jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ Ibu bisa lihat di dalam Matius. Buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah-ubah ayat lagi orang. Baik Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi diterangkan di dalam Matius 12. Saya baca Bu ya. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya. Ibu baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Nah, ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300.000 mana ada? Hah? Enggak ada ya? Oh, Matius 12 betul. 38 sampai Ayat nomor 38 sampai 45. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan. Hanya sayang nggak ada yang memperhatikan. Itu.
Saya baca juga di sini, Bu. Boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana, Bu? Matius berapa tadi? Alamak. Berapa? Konsentrasinya pudar. Matius Matius 12 berapa? nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, bacalah. ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda 30. Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Nah, Ibu ini baca, kan baca, berkumis. Iya, baca. tapi Pada jangan kamu waktu itu, lebih-lebihkan, jangan kurang-kurangi ya. iya, Ibu. Besok aku kirim silet, Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam." Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat, tobatan yang Ibu katakan barusan. Diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya, Ibu? Setelah membunuh orang itu bertaubat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, Bro ada Juma. dong. Anda salah. Ahli Taurat Tidak ada dan orang hubungan- Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini Oh, tentang apa? siapa, Tentang Bi? tanda Yunus. Ini tentang Yes. jelaskan sini. Tunggu dulu. Di sini Iya, Alkitab silakan. yang menjelaskan orang Iya. yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu minta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan, itu kayak kalian. Mereka Oh, minta tanda. bukan itu, Ibu. Bukan. Ini Tolong jelas. jangan Saya bacakan ya, jangan saya jangan bacakan ini kamu. dong. Saya Jangan bacakan. jangan. Ini ada judulnya semua, ini ya judulnya, jangan kau Iya, jangan kau silakan, gabung semua. silakan. Kau gabung Silakan, tadi. Ibu, silakan. Silakan. Tadi kamu gabung dua judul tadi kamu gabung ya. Tadi Yang dua memberi kamu judul ini gabung. kan Satu Lembaga itu Bible tanda Yunus, Indonesia, Ibu. dan kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab Ibu. itu memiliki Ibu. tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan, cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, Yunus itu. Tuh. Nah, selain tanda itu Oke. pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga Angkatan jahat itu kan? Dia mati, dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi 3 jahat hari 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda.
Bukan. Ya dong. Bukan perbuatan jahat yang dilakukan di sini. Orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelaskannya itulah. Orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? ada diberikan. Kecuali tanda Kecuali nggak ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus. Yunus itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 malam dalam perut ikan. demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Itu tanda Yesus kan- diberikan. tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 malam. Itu tanda untuk siapa, Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan Kenapa? Tidak diberikan tanda mereka. Di sini Kecuali dijelaskan tanda? ada orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah Kenapa? tanda untuk angkatan jahat, Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang-orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua akan Kita tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu, surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Kamu benar, jahat. memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama dia kebenaran. Tuhan Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Jadi begini aja Akhirnya bro mengaku Juma. Ibu. Saya nggak usah Terima panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan jadi, jahat Juma, menerima janganlah kebangkitan kamu hari ketiga kok menyesatkan jadi orang lain. saya yang jahat. Yang kembalilah yang mana ke yang yang benar. Begitu. Enggak mau Juma. saya, Bu. Enggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat. Selain Tuhan Yesus Kristus, Hah. penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan Itu saudara untuk semua. angkatan jahat, Ibu. Ya memang saya jahat dulu jahat. Alhamdulillah Semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Ya. Tetapi Mengaku. darah Yesus yang menyucikan Jahat untuk itu. saya. Orang angkatan jahat itu selalu akan melakukan kejahatan dengan mengambil judul bahwa kebangkitan Yesus hari ketiga itu adalah keselamatan. Itu ajaran angkatan jahat Yesus sendiri kepada orang mengatakannya lain. Juma, Yesus. Barang siapa menerima Yesus Kristus maka dia akan selamat. Menerima Datanglah sebagai padaku apa? yang berbeban berat, Menerima maka kamu sebagai akan apa, Ibu? diselamatkan, begitu aja. Menerima Juma. Jadi sebagai kalau kamu apa? nggak percaya, monggo. Tapi janganlah kamu Bukan. menyesatkan orang lain. Begitu saja. Terima Bukan, kasih. kami tidak mau masuk dalam kelompok angkatan jahat. Itu aja. Ibu mau, silakan. Silakan aja. Beli silet, cukur bulu, betis. Sederhana loh. Tapi satu hal yang saya suka dari Ibu siapa tadi? Ibu tim kesebelasan. Saya suka kenapa? Karena dia memperlihatkan sisi kesalahan daripada orang-orang yang beriman percaya kepada penyaliban. Saya berterima kasih. Biasanya ada orang yang pandai berkelit bla bla bla, tapi Ibu ini berkelit tetapi justru menguraikan bahwa ya memang itu untuk angkatan jahat. Yesus memberikan tanda angkatan jahat bahwa tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Yesus kemudian menjelaskan sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan, perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ini hadiah untuk Ibu, siapa namanya tadi? Ibu Carolina. Kalau masih mendengarkan, saya kasih data ini obat supaya Ibu bisa sembuh. Di dalam Lukas 12 nomor 8, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepada kalian," kata Yesus, "setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim." Itu hadiah untuk Ibu.
Apa itu maksudnya? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku, anak manusia, aku ini anak manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, aku anak manusia. Artinya, barang siapa yang mengaku Yesus itu adalah manusia di depan manusia, maka aku anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat manusia. Jadi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak akan diakui oleh Yesus di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dalil, hadiah untuk Ibu Carolina, Lukas 12 nomor 8, bungkus. Ya, usahakan kemudian Ibu pelajari, Ibu dalami, Ibu resapi, Ibu kemudian pikirkan baik-baik. Itu data yang akurat. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepada kalian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Elohim. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku, barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan di depan manusia, maka aku anak manusia. Kan tidak nyambung kan? Barang siapa yang mengaku di depan manusia bahwa aku ini adalah Tuhan, maka aku anak manusia akan mengakuinya juga di depan malaikat-malaikat. Tidak nyambung. Jadi yang benar adalah, barang siapa yang mengakui aku sebagai Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan di depan manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian. Ibu tadi sudah kabur, Paman. Aku yakin imannya sedikit terguncang itu dan mulai berpikir tentang keimanannya. Baik, Paman, baik. Thank you. Ya, saya melihatnya jika kalau dia tidak emosi, dua aja, dia terguncang, dia kaget dengan dalil itu tadi. Semoga aja ada kebaikan untuk beliau. Amin. Amin. Assalamualaikum Bunda Rahmat. Gurunda yang baik hati. Salam. Ya, dan Ya, Ustadz Bang Hadi dan semuanya. Lanjut. Ya, Silakan yang lain. Ini ada BTM apa TBM? BTM. Selamat malam. Kristen, Bang. BTM, Kristen, Muslim. Oh, malam. Silakan, Bang. Ya, ini Bang Welengre. Nih, mana suaranya? Coba ada itu. BTM, silakan. Saya lain diam dulu, biarin aja dia ngomong. Kenapa, Mas? Kabur. Tuhanku itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nama Tuhan itu Allah. Siapa itu Mantap Allah? kan? Siapa? Siapa itu Allah Siapa? adalah sembahannya para nabi yang disembah Yesus. Iya, apa yang diciptakan si Allah itu? Apa yang diciptakannya? Alam semesta ini dan juga Allah telah kau itu kan ada yang menciptakan bertujuh, dia Yesus. bertujuh. Jangan kau sumurkan. Jangan sosok pintar Allah. kau cuma aduh. Kalau Allah Kenapa kau itu ada diajarkan? suruh. Allah kemudian diajarkan oleh Nabi terakhir di abad ke-7. Sebelum manusia diciptakan, tak ada yang mengetahui Allah, tak ada manusia yang mengetahui Allah. Nabi Adam alaihissalam dicipta, Adam kemudian menciptakan Nabi Adam. Habis itu Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Isa, Ismail, Isa, Yakub dan seterusnya. Sampai kepada Yesus diciptakan oleh Allah. Sampai kepada Nabi Muhammad diciptakan juga oleh Allah. Seluruh nabi-nabi menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan pencipta langit dan bumi itu hanya satu hakikat, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah yang kami sembah. Berbeda dengan sembahan saudara, anak bayi. Beda sembahan kita. Sembahanku dan sembahan para nabi, lam yalid walam yulad. Dia bukan manusia dan tidak diperanakkan manusia.
Gitu, saudara. Kenapa kabur? Kabur. Ubur-ubur ikan lele kabur le. Belum apa-apa udah ini udah Kalau keluar. kalau modal kayak gini mestinya Anda ke pasar aja. Coba di pasar teriak-teriak kayak gitu. Di pasar. Saudara kita ini, Welemin dari sekte mana, Bang? Aku ini Kristen Katolik, paman, yang sudah tersadarkan. Oh, Katolik. Kenapa enggak Iya. ini? Apa yang menghalangi saudara untuk meluk Islam? Kalau meluk Islam belum ya, paman ya. Tapi masih dalam tahap proses lah. Alhamdulillah. Mungkin yang membuat aku sedikit berpikir tentang kekristenan dan Yesus itu sendiri, ada salah satu dari apologet juga kan, mungkin namanya Yonatan, itu yang memposting VT tentang bahwa Yesus itu menikah. Terus aku berpikir, waduh, kalau Yesus itu menikah berarti dia itu bukanlah Tuhan dong. Kok jauh-jauh dari surga turun ke dunia hanya untuk menikah? Terus aku cari tahu dan cross check kembali. Wah, ternyata Yesus itu bukan cuma menikah tapi juga berpoligami. Jadi di situ aku mulai berpikir, Bang Suma, bahwa Iya, ini iya, bukanlah Tuhan yang sejatinya ini. Kalau Iya, Tuhan iya. sejatinya tidak akan mungkin seperti ini. Mungkin itu Iya, salah iya. satu faktornya ya, Bang Suma. Iya. Oke. Jadi yang namanya Tuhan itu, Bung, tidak akan mungkin kemudian keluar dari derajat ketuhanannya, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau kita menitik beratkan kemudian pada logika sehat kita ini, seibarat sebuah rumah, tanpa Tuhan yang mengatur rumah itu akan hancur. Seibarat pesawat terbang yang sedang beroperasional, tidak ada kemudian yang mengendalikan pesawat itu, maka pesawat itu akan hancur. Atau tiba-tiba saja pilotnya berubah menjadi kucing. Kucing tidak akan pernah bisa mengoperasionalkan pesawat. Seketika ilmu seorang pilot manusia tadi, yang tahu tombol kiri, tombol kanan, yang tahu kemudian not-not pesawat tersebut, begitu dia berubah menjadi kucing, yang tahu kemudian not-not pesawat, maka dia kemudian kehilangan pengetahuan untuk mengoperasionalkan pesawat. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan yang maha mengetahui berubah dia menjadi manusia, maka dia tak berdaya kemudian untuk menjaga alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Apa buktinya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai kita. Tuhan itu satu, jadi manusia. Ya, jadi yang jaga alam semesta ini siapa? Jadi ada kemustahilan pada diri Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu mustahil pencipta alam semesta yang maha sempurna itu berubah menjadi tidak sempurna. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, bagaimana logikanya? Kalau misalnya ada yang menyanggah, oh enggak Bang Suma, Tuhan saya itu menambahkan kemudian kodrat. Menambahkan kodrat artinya yang tadinya tak ada kodrat itu diadakan kemudian untuk akan menjadi ada, itu jatuhnya ciptaan. Apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan? Salah. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu ini adalah hal baru, digelari Tuhan, digelari pencipta sekalipun, digelari Sang Maha Kuasa sekalipun, digelari hal yang paling tertinggi seperti Khalik sekalipun, tidak akan mampu gelar-gelar itu merubah kodratnya menjadi hal yang baru alias ciptaan. Apa mungkin Tuhan menciptakan Tuhan?
yang lebih kecil dari dirinya, atau Tuhan menciptakan makhluknya yang lebih rendah dari dirinya. Apa mungkin Tuhan akan menciptakan hal tersebut? Kalau sekiranya mungkin Tuhan mampu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan ini bukan lagi Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan Tuhan. Siapakah Tuhan di antara dua Tuhan ini? Yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang diciptakan? Jelas, yang menciptakan Tuhan baru inilah yang Tuhan. Yang ciptaan baru ini bisa digelari Tuhan, bisa digelari apapun, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Dengan kata lain, dia adalah sesuatu yang berasal dari sang sumber segala-galanya. Tidak sah keimanan seseorang, bukan hanya keimanan, tidak sah orang itu disebut manusia sehat, normal, berakal apabila dia pada posisi tersebut. Kenapa? Mustahile Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, pasik, salim menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan, dia berada, ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42, apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple. Kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada berupa akal. Tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit, daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu?
Andai saja Yesus tidak salibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus, tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian ahli Taurat, siapa dia? Sama, aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahil Yesus itu Tuhan, sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian ajaran yang lain, Advent, muncul lagi kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova, dengan lahirnya kemudian Mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya
seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Maka lahum illa ma amartani bi. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ. Cuman kami heran, yang kami kenal adalah Nabi Isa alaihi salam, muncul dari barat melalui Belanda masuk ke Nusantara. Ternyata namanya Yesus. Beda nama, satu oknum. Nah ini yang merupakan kemudian intisari perbedaan kita. Umat Islam mendengarkan kaidah keselamatan hidup kekal di Bible, mengikuti kemudian dikarenakan dorongan Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Anehnya yang pegang kitab justru kagak. Coba dengarkan baik-baik. Hidup kekal adalah hal esensial yang dikejar oleh seluruh umat agama, umat beragama. Apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Apa maksudnya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah berada di surga, di jannah. Sedangkan mati kekal itu adanya di neraka. Seluruh umat beragama, apapun agamanya, mereka mengejar apa? Hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal surga, mati kekal neraka. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah titik 21. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. 2, mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Islam pada pondasi akidahnya ada di situ. Beriman kepada para nabi. Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami imani sebagai rasul, kami imani sebagai utusan, kami imani sebagai Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Berarti apa ini? Umat Islam kenapa dia? Kok gila ya? Bisa dia paham, bisa dia ngerti. Ternyata Al-Quran sudah mengarahkan itu. Dan apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 1000-2000 tahun setelahnya kemudian muncul pengajaran para apologet Islam yang mengajarkan, hei, kamu nggak bisa menyembunyikan kebenaran yang muncul di tengah-tengah Biblemu, di mana Yesus memberikan kemudian sayembara. Engkau bisa mendapatkan hidup kekal apabila engkau mengenal 2. Pertama, mengenal Bapa yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusannya. Dan itu adalah konsep Islam. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kristen berbeda. Meskipun di dalam kitabnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sudah tertulis di situ satu-satunya. Bahasa Indonesia pun hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, engkau. Sudah bahasa Indonesia pun satu-satunya, satu bukan 3. Sudah bahasa Indonesia pun. Dan mengenal aku sebagai rasul utusan. Sudah dikatakan utusan Bapa pun. Tapi apa yang diimani oleh orang Kristen justru berbalik
terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya apa hadiah dari Yesus kepada Kristen? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengatakan itu? Poin pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kristen muncul bukan Bapa satu-satunya Tuhan, tetapi Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi satu hakikat. Ini ilmu dari mana? Yang namanya satu-satunya, tidak ada dua-duanya, tidak ada tiganya, tidak ada. Namanya satu-satunya. Dan anehnya saudara Kristen, ketika dia mengatakan satu-satunya, dia angkat derajat Yesus kemudian tanpa ilmu secara membabi buta, memasukkan kepada hakikat yang satu-satunya itu. Rasulnya mana? Hilang. Apa muncul konsepnya kemudian? Dia adalah firman jadi daging. Dia 100% daging dan 100% Tuhan. Nih apa ini namanya nih? Ilmu dari mana pula ini? Nah, itulah yang dikatakan oleh Quran. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Itu juga yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Di dalam mana? Matius 12 yang tadi kusampaikan ke Ibu Carolina. Apabila ada orang bertobat, lalu dia kemudian seibarat rumah yang bersih, lalu iblis keluar daripadanya, iblisnya kemudian mencari pemberhentian, tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali padang gurun. Lalu karena tak menempati kemudian tempat, dia kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan orang bertobat itu dalam keadaan tersapu bersih. Lalu kemudian dia keluar kembali mengambil yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Dan setelah mereka 88 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, maka semakin jahatlah orang yang tadinya bertobat. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat yang pernah bertobat? Siapa orang Farisi yang pernah bertobat? Siapa kemudian ahli Taurat yang pernah bertobat? Apa yang dilakukan setelah dia bertobat? Mendirikan sebuah agama, sekte, komunitas, kelompok, organisasi, partai besar bernama Kristen. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Inilah Paulus, seorang yang kena penyakit sampar, yang telah menyesatkan semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Paulus adalah tokoh dari Kristen. Jelas itu dalilnya. Tapi kenapa kemudian Kristen mau mengikuti Paulus? Yaitu tadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nubuat Yesus harus tergenapi dong. Harus ada pengikut daripada Kristus palsu dong. Maka dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus, dan dia bukan manusia, dan pengikutnya kemudian bernama Kristen banyak sekali, maka tergenapilah kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus, terbukti enggak ucapannya? Terbukti. Ada enggak kemudian Kristus yang datang setelah diterangkan ke langit? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikian, silakan diambil alih teman-teman. Masya Allah, Gurunda, luar biasa. Tapi begini ya, Iwan Pilah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah bersedekah melalui tap-tap layar dan koinnya. Semoga semua kebaikan antum dibalas oleh Allah. Silakan Bang Welengrai gini ya, abangku, coba benar apa yang disampaikan oleh Gurunda ya barusan. Apa yang membuat Anda masih standby di dalam kekristenan gitu? Mungkin Anda bisa ungkapkan, curahkan malam ini gitu kan, biar ada pengetahuan juga untuk saudara-saudara kita. Santai saja, Bro Welengrai. Silakan Bro, silakan ditanggapi dulu, silakan. Ya. Terima kasih. Jelas dan padat itu Bang Suma ya. Ya, jadi aku tambahkan juga sini sedikit ya. Ya, selain itu banyak juga dari ayat-ayat di Bible itu sendiri
yang banyak bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Dan ketika aku mencari tahu ya, juga tentang sosok Rasul Paulus itu sendiri, ternyata Bible khususnya Perjanjian Baru yang di mana 14 ayat di Bible itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ketika aku mencari tahu siapa itu Paulus, ternyata Paulus inilah yang memfitnah Nabi Isa atau Yesus itu sendiri dengan konsep ajarannya yang merubah isi dari Perjanjian Baru itu. Mungkin dari aku seperti itu ya, silakan. Tapi pertanyaan Ustadz Abuya dan Gurunda, kenapa belum login ke Islam Bang? Kalau sudah meragukan begitu, silakan. Apa Ya, kira-kira yang menghalangi? Silakan. Maksudnya untuk bersahadat ya Bunda? Ya, kenapa udah tahu ada hal-hal yang seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi masih di kekristenan? Kenapa belum berpindah gitu loh? Silakan Bang, apa kira-kira Coba ada yang masih mengganjel? Coba buka WA tak sebentar, ada yang penting di situ dibaca katanya. Iya, Oke, iya oke. karena saya ajak mereka ke sini sebentar untuk online kan pondok pesantren kan ya. Iya. Silakan Bang. Oke, Willy. aku jawab ya. Kalau buat bersyahadat itu nantilah ya. Kalau sudah waktunya akan mualaf dengan sendirinya Bunda. Kalau buat bersyahadat itu kan dibutuhkan mental, lingkungan keluarga ya, yang harus diperhatikan dan dipikirkan juga dengan sesama dan baik. Ya, seperti itu Bunda. Minta juga Oh, kita oke. naik katanya biar tahu ini. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Udah standby nih Ustaz Alif. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi dan host Abuya semuanya. Iya Dinda, Masya Allah. Ini kebetulan alhamdulillah sudah sampai di kediaman salah satu dari kiai kita, dan di sini kita sudah disambut, ditunggu juga oleh Kiai Fakhrudin. Masya Allah luar biasa, salah satu kiai yang sangat karismatik di Banten. Beliau adalah adiknya dari Abu Yakurtubi, Masya Allah. Dan ini beliau ada ingin menyapa Gurunda. Masya Allah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Guru, wabarakatuh. gimana Masya Mujahidin, Allah. sehat? Alhamdulillah, akhirnya kami sehat. Waduh, Selama guru ini kita ya, gimana, sehat? Menonton aja di YouTube, di TikTok baru kali ini nih alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Masya Allah, Kiai suruh Gurunda Alhamdulillah. open cam gitu, Kiai Gurunda open cam ya. Saya lagi di gunung, Dinda, Oh lagi iya, di Masya gunung. Allah. Lanjut, Gurunda. Lagi di gunung. Hujan juga di sini. Dan ini mau mohon bantuan nih kepada Tuan Guru nih. Boleh ya? Yang mana nih Tuan Guru nih? Nah itu Bang Zuma. Bang Zuma lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karib. Jangan gitu Kiai, nggak patut rasanya. Ya, panggil Bang Suma aja biar kita lebih Bang Zuma akrab. aja ya. Siap, siap. Siap. Jadi begini Bang Zuma. Jadi kami ini Siap, Kiai. lagi kewalahan gitu kan karena banyak yang harus dikerjakan. Namun salah satunya kurang keahlian di bidang semaraknya kristenisasi. Itu. Ya, iya. Nah, terus alhamdulillah ada warga dan ada juga musinin yang menyediakan tempat dan menyerahkan tempat tersebut, bangunan tersebut kepada kami daripada FPI Provinsi Banten untuk dikelola dalam rangka menanggulangi, menahan daripada gerakan kristenisasi pemurtadan dan bagaimana warga kita ini yang masih belum Islam agar kembali kepada Islam. Seperti itu Bang Zuma. Amin, amin, amin. Oleh karenanya kalau diperkenankan dan diizinkan nih, kami daripada FPI Banten di dalam masalah hal ini mau minta bimbingan, bahkan tempat ini kami ingin di bawah naungan API kalau berkenan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini Kiai, alhamdulillah di samping Kiai itu sudah ada si pemiliknya tuh, ownernya Oh, ini. Api.
Udah, jangan dikasih pulang, jangan diizinkan pulang. Oh, Biar sedia. aja di sana sampai 2 tahun, 3 Apa perlu tahun. kami sediakan jarak? Masya Allah. Yang empunya api sudah di situ. Allahu Kalau ada Akbar. waktu, Tanah Banten ingin diberkahi oleh Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah Kiai. Insya Allah kami menyambut baik, menyambut positif. Dalam hal ini API bersama umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia menyambut baik ya niatan baik kita ini agar pesantren yang ada ini, pesantren mu'allaf khususnya, kemudian nantinya konsentrasinya bisa kemudian menjadi pabrik ya lahirnya para apologet unggul yang bisa mengamankan kemudian gerakan kristenisasi dan menghalau pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang tak berkepala. Begitu Pak Kiai. Allahu Masya Allah. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsir. Khair, Masya Allah Kiai. Anak sangat farhan, anak sangat senang. Kenapa? Jujur salah satu kelemahan anak di bidang itu. Kalau di bidang Masya lapangan, Allah. ya insya Allah lah. Insya Allah kalau di bidang lapangan. Cuma di bidang itu tuh, aduh kita nih agak ini nih. Iya. Kami maklum. Iya. Masya Allah. Mohon doa dan dukungannya Bang Zuma ya. Senantiasa kita saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi saya katakan umat Islam se-Indonesia, sedunia yang mengiringi langkah apologet Islam Indonesia dalam hal ini yayasan kita akan senantiasa mendukung pesantren ini untuk maju melejit menjadikan bangsa rakyat bangsa Indonesia ini, anak bangsa yang lulusan dari pondok ini menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin. Amin ya Allah. Sangat senang sekali, mudah-mudahan para pejuang penanggulangan kemurtadan dan yang anti bahkan merepresentasi daripada pendangkalan akidah selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Nanti tinggal koordinasi kepada ketua kita apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa umat bantu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Sebelum nanti secara simbolis kita serahkan ya penyerahan dana yang sudah terkumpul, mungkin perwakilan satu lagi mohon disampaikan, Yai perkenalkan dan ucapannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatullah. Termasuk Subhanallah. di sini apa istilahnya petugas lapangannya Kiai Fahru. Iya. Saya juga menyampaikan ini bahwa pergerakan Alfi itu didukung oleh para ulama Banten. Masya Allah. Selain dari Allahu Akbar, Masya Allah. dulu itu Bang Juma, saya hanya Siap. menyaksikan para ahli-ahli apologet itu kan di luar negeri. Syekh Ahmad Dedan. Iya. Dan saya merindukan itu di Indonesia ada. Dan sekarang Allahu saya Akbar. bisa menemukannya di Indonesia dari Afi, dari Bang Juma. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, Masya Allah. kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena mungkin di dalam hal ini kelemahan keterbatasan apologet ini. Iya. Insya Allah anak didik kita nanti. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan jadi anak didik antum juga. Akan anak sesuatu. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang ada di lapangan kan termasuk di lapangannya ini. Pesantren kita ini kan termasuk lapangan dan kiri kanannya hilir mudik, kemudian manusia-manusia tak punya kepala, ya kan ya. Maka semua materi-materi apologet itu insya Allah kalau bisa ada kesempatan nanti diseringkan aja untuk adik-adik yang ingin belajar di pondok kita ini. Nah, itu memang dibutuhkan. Siap, dan Ana memang Iya. sudah mendata, sudah mengumpulkan data. Bahkan Ana ingin daripada suku Baduy itu sendiri Allahu Akbar. itu akan Ana kirim ke Jawa Timur sana. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Khusus untuk Baduy. Nah, ini yang mengusir Suri Lubis dari tanah Banten ini. Allahu Panglima Akbar. perangnya Ini Suri Lubis. Perangnya untuk Mau kemurtadan digimanain itu. kemarin di Suri Lubis? Pindah dimensi. Kabur di Suri Lubis. Ada yang sudah kami keluarkan itu dari Pendeta John Pangalila, juga Immanuel,
dan yang lain-lainnya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimana memang mereka itu sangat aktif gitu, sangat aktif. Meresahkan ya. Sangat meresahkan. Iya ya. Kalau mereka kemudian mengajarkan agama mereka itu pada sesama penganut agamanya nggak masalah. Ini masalahnya enggak. Dia datang ke umat Islam yang awam, yang membutuhkan kemudian uluran bantuan berupa usaha dan seterusnya. Mereka datang ke situ, iya betul. Padahal sebenarnya kita umat Islam ini jauh lebih kaya dari mereka. Cuman kita telat melek dalam keadaan ini. Nah, dengan adanya api, Pada tidak. ya benar sekali Pak Kiai. Tapi insya Allah dengan adanya api, laskar-laskar Islam itu akan pada bangkit semangatnya kembali untuk memperjuangkan akidah ini sebagai hal yang paling esensial, paling berharga untuk kita perjuangkan. Jangan sampai tersentuh oleh kekufuran anak-anak kita utamanya, kan gitu. Seperti itu Kiai. Nah, saya ingin bertanya ini Kiai. Ini pesantren kita ini butuh berapa untuk operasional? Sampai operasional. Operasional apa untuk rehaban yang sekarang? Rehab untuk sementara. Rehab ini kan bisa sambil merekrut anak didik kan ya? Iya, itu. Masya Allah. Jadi untuk rehab ini anak-anaknya ke tukangnya itu kurang lebih di angka 50. Bagaimana Dinda Alif? Insya Allah Yayasan Apologet Islam Indonesia siap untuk menanggulangi itu. Ya, setelahnya ada pun ya pengajian anak-anak, terus pengajian bapak-bapak, ibu para pemuda, pokoknya pesantren kita gratiskan di sana karena gurunya juga nggak dibayar gitu. Tapi diusahakan ke depannya jangan digratiskan. Itu makanya Anda menyerahkan untuk jangka panjang itu ini dikelola oleh APII. Masya Allah. Sudah punya pengalaman seperti itu, yang punya manajemennya, yang punya ilmunya. Memang umat itu menyerahkan pesantren ini kepada kami dari FPI. Tapi kan kami istilahnya mengakui ada keterbatasan. Di sini ada keunggulan di Bang Zuma, API dan kawan-kawan. Ya. Oleh karena kami serahkan untuk manajemennya, tata kelola ke depannya, pendidikannya apa saja, gitu kan? Kami serahkan ke API. Kami siap di bawah komando API di dalam permasalahan ini. Oke. Mungkin saya bukan hanya tenaga nyawa akan kami berikan untuk melindungi. Allahu Akbar, masya Allah, masya Allah. Jadi Dinda Alif, kebetulan kan ketua kami ada di sini di tengah-tengah kita nih. Kalau bisa program yang menjadi idola, program yang menjadi favorit kita ke depan yang terkait dengan pondok pesantren, ya kita realisasikan aja di sini deh. Realisasikan materinya yang pertama terkait dengan pendalaman bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani diajarkan di sini. Bagaimana kita kemudian mengajar anak didik beramapologet, tapi berbayar dong. Masya Allah. Betul. Berbayar. Siap. Ya. Insya siap. Berbayar. Artinya gini, ini kesempatan kita tidak susah lagi mendirikan sebuah pondok. Pondok sudah ada, tinggal kurikulum proses belajar mengajar ini yang kita kemudian kita sesuaikan dengan pendidikan formal nasional supaya adik-adik kita juga bisa, anak-anak kita bisa ikut ujian nasional. Tapi kita bekali dengan materi apologet Islam. Kita ajari mereka kemudian untuk bagaimana membela agama ini dengan memahami kemudian musuh. Karena untuk melumpuhkan musuh, metode yang paling bagus itu adalah menguasai senjata yang mereka pakai. Itu bagaimana kita bisa melumpuhkan senjata mereka. Ya kita tidak perlu kemudian menciptakan senjata-senjata baru. Cukup senjatanya yang kita pakai untuk mematikan musuh. Karena musuh terberat musuh kita itu, ya sebenarnya musuh terberatnya itu adalah Bible. Jadi siapapun yang ingin melumpuhkan kemudian gerakan pemurtadan harus menguasai Bible. Karena disitulah racun buat mereka. Itu racun buat mereka. Di mana Yesus bisa kita temukan dia bukan Tuhan? Di Bible. Di mana Kristen bisa ditemukan bahwa mereka penghuni neraka? Di Bible juga. Di mana mereka orang Kristen diusir oleh Yesus? Di Bible juga. Nggak usah cari di Al-Quran.
Yang disalib adalah yang terkutuk di Bible juga ya. Di Bible juga. Ini ilmu Bang Juma kemarin. Di Bible juga. Pandai Pak Kiai, Untuk udah menemukan siapa Kristus palsu itu ya di Bible juga. Kan Iya, gitu. betul. Siapakah penyesat yang akan diusir ke neraka? Ya di Bible juga. Semuanya di Bible. Jadi anak didik kita ajari tentang Bible. Semoga ini ada hikmahnya. Allah memberkati kita semuanya. Berawal dari pondok pesantren ini, Indonesia kemudian akan mengentaskan para apologet yang berijazah. Kan gitu. Amin, amin. Masya Allah. Jadi Sebenarnya tadi tuh saya sebelum kedatangan ketua nih ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tim lapangan. Jadi siap. saya punya cita-cita. Jadi pesantren ini bagaimana kalau kita serahkan ke APII. Dan di sini bukan hanya pendidikan fikih yang klasik yang kita ajarkan saja, tapi dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA kita serahkan ke APII dan pendidikan-pendidikannya. Seperti itu saya tadi berpikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini Pak Kiai, jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Ya, siap, kita kolaborasi di bawah naungan API. Benar Jadi pesantren sekali, ini Masya dikelola di bawah Allah. naungan API. Apalagi ada abang kita ini udah. Turunlah sepupu saya. Aku turun ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Soalnya ada beliau, saya jadi segan ngomong. Ada ketua Pak Ali, Ketua Mahkamah Agung. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam. Kanda. Tadi Kang Kian Santang sama Ustadz Alif udah janjian ini mau ke rumah Pak Kiai, tapi saya tunggu-tunggu nggak nyamperin ini. Jadi ini kebetulan beliau ini kan Kian Santang. Pesantren saya dinamai lakabnya Kian Santang Sunan Rahmat. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Iya. Insya Allah Pak Kiai kita support semua di bawah komando guru kita ini. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Ketua, Bang Zuma dan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sedikit lagi dari saya, mumpung masih ada abangku di sini. Jadi saya katakan kita kolaborasi kemudian untuk mengembangkan pesantren ini ya seapik mungkin, sehebat mungkin kemudian, sehingga apa yang menjadi materi-materi kurikulum proses belajar mengajar ini benar-benar bisa kemudian bermanfaat di lapangan. Itu maksud saya. Sehingga teman-teman yang ada sehingga teman-teman yang ada di luar sana nanti banyak bertanya nih, kapan sekolah bisa mulai? Bang Suma, anakku udah mau aku kirim nih, udah selesai belum? Udah siap belum nih? Karena selama ini kan banyak tuh yang hubungi Bang Suma gimana? Pesantrennya gimana? Karena kami mau, kalau pesantren itu di bawah binaan API, kami mau kirim anak kami untuk belajar apologet. Nah, inilah tempatnya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari mana kemarin itu? Dari luar negeri banyak yang mau kirim, bukan banyak, ada beberapa yang ingin anaknya mondok di pesantren apologet Islam. Alhamdulillah. Nah, inilah kesempatannya kemudian, gak usah terlalu mahal-mahal amat. Yang penting bisa membiayai operasional sekolah supaya tidak batu. Siap. Nah, dalam hal itu kami menyerah. Kenapa? Karena kami ini kan basicnya salafiyah di Banten itu. Jadi kami punya pengalaman hal itu, makanya Masya Allah. Iya. Insya Allah Bang, Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah kita apapun itu diseringkan kemudian ke ketua kita, nanti ketua kita yang meminta teman-teman bawahan beliau untuk mengatur bagaimana kurikulumnya, apa yang harus dibenahi, kemudian guru apa yang kita butuhkan dalam hal ini dan seterusnya, bagaimana proses mulai penerimaan sampai mereka anak-anak kita bisa ikut ujian. Kalau perlu kita mereka tinggal di asrama, diasramakan maksud saya gitu. Ada nggak fasilitas asrama kira-kira yang sudah terbangun? Itu sudah fasilitas asrama itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah fasilitas asrama itu. Allahu Akbar. Dapur lengkap. Ada ruang kamar guru, ruang belajar, terus kamar murid itu kalau kurang lebih 14 kamar itu. Masya Allah. Dapur ada dapur? Ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Emang kemarin nggak di video ke belakang-belakang? Di video ada. Ada lokasi-lokasinya itu. Udah. Allahu Akbar. Kelas ada berapa semua Kek? Tempat belajar? Tempat belajar itu
Jadi kalau untuk di tempat belajar kan itu per kamar itu kan luas ya. Sampai ada 6x8 ada kali ya? Ada. 6x8 itu banyak, yang ada beberapa ruangan itu yang 6x8 itu. Cuma untuk majelisnya itu kenakan letter U kan, itu letter U. Majelisnya itu yang di tengah itu yang rusak. Iya nggak apa-apa. Salonnya rusak nggak apa-apa. Kita umumkan aja. Kemudian ada nggak lokasi di dalam area pondok kita ini kemungkinan kita dirikan masjid? Sudah ada masjid. Allahu Akbar, masya Allah. Jadi di situ ada gereja Bang Juma. Tadinya tuh ada gereja. Gereja itu dijual Bang. Udah dibeli oleh orang kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya di depannya sudah dibangun masjid. Nah, ini yang butuh bantuan bangunan itu adalah itu tadi asrama pondok itu. Siap. Perintah dilaksanakan, insyaallah. Permintaan bukan perintah. Dari bawah ke atas itu permintaan. Siap. Jadi sementara ini, wah ini ada pakarnya. Ini beliau ini yang pertama cari gara-gara ini. Ini beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini yang pertama-tama ini kemudian membongkar semuanya ini. Beliau Gus Wafi yang memberikan informasi ke kita. Iya. Jadi silakan kemudian dimulai ketuk palu. Bismillah. Kapan kita bisa kemudian untuk merenovasi, kekurangan biaya nanti tinggal diinformasikan kepada tim Apologet Islam Indonesia. Insya Allah umat akan kemudian bersatu untuk bisa sampai kepada sekolah kita ini proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan baik. Silakan. Oke. Baik, siap Guru Nak. Terima kasih. Sebelum Gus Wafi nanti masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Arif melanjutkan penyampaiannya, saya izin akan secara simbolis akan menyerahkan dana yang terkumpul tadi malam, ya. Akan menyerahkan kepada beliau, sudah terkumpul, alhamdulillah. Ternyata ini dipercepat. Yang awalnya hanya kita berpikir 3 sampai seminggu ke depan, ternyata cuma hitungan semalam kita alhamdulillah sudah bisa menyerahkannya. Sebentar ya, saya putar kameranya dulu. Nanti bantu di Gedein dong, jangan gitu. Siapa yang akan dengan abang yang menyerahkan ininya, jabatannya dengan saya. Ustaz Ali. Oh iya. sini. Berarti Bantu pegang untuk disaksikan umat. hikmat sini tapi. Baik, maju aja. Apa di ini enggak? Ini enggak gitu aja karena itu di Itu kuenya kue ala daerah situ ya? Iya, itu Kue kampung. Duren juga. Baik, saya izin. Jangan dikasih lihat Gus Wafi, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin menyampaikan amanah kepada umat seluruh yang sudah ahlus sedekah, terutama yang sudah menyisihkan hartanya, yang sudah kita umumkan tadi malam, tadi pagi kita sampai siang menjelang sore ya, kita berusaha untuk mereka masuk berdasarkan yang kita umumkan. Untuk di sesi pertama alhamdulillah terkumpul 27.110.000 ya. Ini penyerahan dana uang umat ya sejumlah 27.110.000 lewat Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk Pondok Pesantren Mu'alaf di Banten. Nah, jadi ini semua kami serahkan, dan juga salah satu di antaranya ada yang sudah kondobel, satu lagi beliau menyumbangkan alat pangkas itu apa namanya, Babat rumput untuk kebersihan. Nah, di antaranya beliau karena ini kita gerak cepat, beliau minta besok dibelikan untuk kebersihan di sekitar alat pangkas rumputnya itu. Jadi dengan ini kami serahkan ya, kami serahkan kepada kiai di sini di Banten, kami serahkan dan akan digunakan sebagaimana mestinya, dan mohon semuanya sudah menyaksikan ya, artinya amanah yang dititipkan kepada kami Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk sesi pertama sudah kami serahkan senilai 27.110.000. Mohon diterima. Jazakumullah sanal jaza kepada seluruh donatur yang telah sudi menginfakkan hartanya untuk pondok pesantren Mu'alaf di wilayah Banten, khususnya di wilayah Baduy. Mudah-mudahan
apa yang telah diinfakkan ini menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah sehingga dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin. 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 Iya, kita akan tuntaskan Untuk menghadapi ke-50 ya. Betul. Siap. Oke. iya. Ya ini mungkin amanah. Kurang berapa Dinda Alif sampai 50? Dari sini ini kan kurang lebih 23. Namun saya mohon maaf izin bocorkan rahasia ini. Iya. Karena 23. Gurunda sudah menambah 15. Jadi Allahu Akbar. Tinggal berapa itu? Jadi ini izin, jadi secara pribadi ada namanya donatur namanya Nur Alim, itu menyumbang dari pribadi 15 juta. Bapak Nur Alim. itu masih kami tahan. Jadi sisa berapa itu? Sisa berapa? 27 tambah 15 sisa berapa itu? Sekitar 43 lah ya. Kurang 7. Ya. Nah, selesai. Ayo teman-teman yang di bawah, ayo yuk. Dari saya 5 bang. Ah, Masya Allah. Dari abang kita 5 ya. Masya Allah. Subhanallah. Selesai malam ini. Islam di Malam ini juga. Masya Allah. Tadi tinggal 8 tambah 5 tinggal 3 nih. Ayo yang di bawah teman-teman. Ya, Silakan. izin Gurunda Nomor itu rekeningnya di bawah. dicatat nomor rekening di bawah ada banyak Silakan. banyak, silakan dicatat, Deng. Allahu Akbar. Masya Allah. Nanti besok langsung aja. Pak Kiai, guru Ibraninya udah siap tuh, Ahimoto. Ahimoto, Ahimoto. Itu ada Biar langsung Yai juga. Ini Nomor ada yang rekeningnya. mau pamer makan durian nih. Kian Santang mau pamer makan durian. Allahu Akbar. Nomor rekeningnya Bang Handi monitor. Nomor rekeningnya ada di bawah tertulis. Jadi nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Pertanyaan saya adalah satu ini. Ini kok ada satpam nyumbang 15 juta, duit dari mana? Kagak mungkin ini kata. Hati-hati loh. Kata siapa? Kata pasukan orang-orang sakit gigi itu katanya ini apa? Uang palsu katanya, uang palsu. Ada sahabat saya dari kota Parepare, seorang dokter gigi yang sangat mencintai dunia apologet, 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ukhti Dokter Luz, nama lengkapnya saya nggak usah up di sini, nanti merepek pula beliau, nggak mau disebut dokternya. Makasih Ukhti, 1 juta rupiah ya. Parepare tempat kelahiran Bapak Presiden B.J. Habibie. Siap, Masya Allah. Ya, siapa lagi nomor rekeningnya diketik aja di bawah. Teman-teman, disebutkan aja nomor rekeningnya. Pitu 5 pitu sici. Teman-teman yang di bawah ya, sambil di tap ini tentara Romawi makin kepanasan di bawah. Jadi cukup sudah, ini ada dari ADL Shop barusan masuk, ADL Shop 2 juta rupiah. Masya Allah. Udah cukup. Jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah syukur ala ni'matillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak guys. 751 770 ya. Ya betul. Mana Gus Wapi nggak ada suaranya dia. Mic-nya ketinggalan kali Gus. Gus Wapi lagi karyawan mungkin Gus Wapi. Tuh kan kepental kan Gus Wapi. Naik lagi Gus.
Jadi Ini double suaranya. Jadi teman-teman semua ini karena ini hanya 50 ini target utama dalam perbaikan biar beroperasi dulu, tapi tidak menutup kemungkinan dalam hal operasional dan seterusnya itu ya masih terbuka uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat. Kira-kira begitu. Lanjut. Iya. Bang Andi dan Gurunda semua, kita izin tutup aja kameranya. Kita akan melanjutkan perbincangannya. Ya. Bilang aja mau makan duren, mau makan duren. Bilang aja udah gak Makan duren ini bisik-bisik ada jahe kan. Bilang aja makan Siap, Kiai. duren. Sehat-sehat selalu, Kiai. Amin. Gurunda, atur nuhun. Enggak. Aku nggak lihat, aku nggak lihat. Gak bersuara Kang Kian Santang itu duren habis berapa gak bersuara. Aku nggak lihat. Kang, bawa ke Bekasi lagi, Kang. Ya. bawa ke Bekasi gas lah. Ada di depan bed itu udah mulai mateng, Gus. Masya Allah. Luas area pondok ini berapa Kiai semuanya? Luas Ada 1.000. Lebih. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Itu kan ada rumah mantan bekas gereja dan mantan pendeta di situ. Itu nanti juga jadi tempat untuk ini jadi madrasah juga bisa itu Kegiatan. untuk kegiatan gitu. Apa khusus yang bekas gereja, jadi biayanya itu per puluhan setiap bulan itu. 2,5% bukan ya? Dari Jakarta 2 jam ya? 2 jam. Kalau saya bisa nyampe 2 jam. Oh ya sudah. Nanti kalau kita ke Jakarta berarti kita di sini aja ngumpul. Ya. Masya Allah. Ya, izin Kiai minta ditutup kamera dulu ya. Monggo Iya, Gurunda ini juga ada masuk ya dari hamba Allah, masya Allah yang selalu mendukung. Nah ini 1 juta udah dia transfer, ada kirim ke WA saya. Wah, alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah ya, masya Allah. Ya. Atas nama Suhri bukan? Dia nggak mau disebut namanya, entah kenapa orang mau pengen disebut, ini mah kagak mau. Oh, itu Mas Allahu Mutu Akbar. biasanya itu. Kalau nggak pengen disebut Mas Mutu biasanya. Iya. Amin. Jangan bilang-bilang kalau itu saya punya ya. Tanpa nama 10 juta. Bisik temannya di sampingnya. "Shh, jangan ngomong kalau itu saya punya. Iya, tapi Gurunda dia minta didoakan karena dia jomblo, semoga dapat istri yang solehah katanya. Itu kalau minta doa ke Bang Zuma gak mustajab itu. Dibegal duluan sama Bang Zuma itu. Kalau masalah jodoh ya, nggak mustajab ya. Bom masih layak nggak untuk dijadiin istri Bom? Antum di mana, Stat? Di Bekasi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman. Iya. Informasi pertama saya respon aman ini, insya Allah benar aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nanti kalau ada teman-teman di wilayah lain, ada pesantrennya juga yang mengalami hal yang sama, tinggal menginformasikan ke tim kita, ke Gus Wafi. Hubungi beliau, dia banyak beternak orang-orang seperti Edis, gitu ya, RK, itu piaraannya semua beliau ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Ya, teman-teman Said. yang iya, ada pesantren yang mengalami hal yang sama, silakan. Gak apa-apa, sampai 100 pesantren pun API bisa backup kok, Insya Allah. Insyaallah. Amin ya Rob. Informasi untuk tukang AC, pasang AC di bawah Tentara Romawi kepanasan. Ayo AC. Bayangkan aja cuman berapa jam, 50 juta lebih, gila umat Islam ini betul-betul lah. Keren. Masya Allah. Keren.
Jadi teman-teman untuk minta doa, khusus doa jodoh, Bang Zuma gak mustajab. Allah gak akan menerima itu. Jadi minta doanya itu yang lain saja. Karena di Al-Quran itu kaburo maktan indallahi antakulu malah apa? Malah tafalun. Aduh. Aduh. Karena belum mengamalkan, aja tidak bisa doain itu. Iya betul. Ya Allah. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Gitu ya, 3 kali ya. Surah Al-Araf itu. Allah. Bang Kaisar iklan dulu bang. Ya, Bang Kaisar, mana beliau? Pak Kaisar, woi, kerja. Monitor. Ya, oke baiklah. Jadi kita ini ya ada ucapan dari ini sih, permintaan dari Bang Ustadz kita Ustadz Alip. Jadi saya harus sampaikan juga tuh. Jadi gimana Ustadz Alip? Disampaikan ya. Apa itu maaf? Di kulingan bukan. Tapi nggak sampai 4 jam. Tapi nggak sampai 4 jam dengan requestnya ya. Nggak sampai ya. Aduh, aku nggak nyimak barusan. Apaan? Penyampaian yang di request tadi jam sore tadi. Oh Di iya. mobil. Silakan bernarasi 45 Oke, menit. baik. Ini ada ucapan terima kasih, untuk semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam live streaming Audio Strong. Semoga dalam live streaming ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung pada inti pokoknya malam ini kepada saudara-saudari seiman yang telah berpartisipasi mendukung kami dakwah Mujahidin Apologet Islam Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam mendukung pergerakan perjuangan API di jalan Allah untuk mensiarkan dan mengedukasi dan untuk memberantas misionaris yang berusaha memurtadkan dan mengkafirkan insan di Indonesia. Saudara-saudari muslim yang kami cintai, kalianlah yang selalu percaya pada kami, mensupport dan mendoakan kami. Terima kasih sudah mendonasikan, menyisikan rezekinya seperti yang telah kita infokan dan sudah kita tayangkan secara live untuk tujuan memperbaiki pondok pesantren dan lain-lainnya. Terima kasih atas kebaikan dan dukungannya Anda semua, saudara seiman dan teman yang luar biasa. Terima kasih atas donasi yang telah Anda berikan, donasi akan sampaikan langsung kepada yang membutuhkan. Berkah pahala atas apa yang Anda berikan. Dan untuk saudaraku seiman yang ingin menyalurkan rezekinya bisa langsung DM dan hubungi Ketua Umum Ustadz Alip atau Om Handi Celebes. Atau langsung bisa kirim ke Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Sekian, pergi berjalan jauh berpamitan, pulang-pulang sudah salaman. Terima kasih sungguh kami haturkan, dari dalam hati kami sampaikan. Duduklah manis di atas bangku, hati ikhlas tulus mencari ilmu. Terima kasih sekali lagi saudaraku, semoga Allah menambahkan rezekimu. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia menyampaikan mudah-mudahan saudara, ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kalau udah assalamualaikum langsung turun. Masya Allah, berkah semuanya ikhwan fillah ya. Jazakumullahu ahsanal jaza, luar biasa ya. Lanjut. Itu Bang Kaisar itu anu loh, apa namanya itu biasanya itu loh yang masalah oten itu lebih bagus itu kayaknya. Baik. Ada beberapa yang sudah saya kutip dari perbincangan Bang Zuma dengan beberapa yang tadi ya. Jadi saya kini ya, kutipan dari perkataan ataupun dari diskusi sebelumnya, tanda-tanda roh jahat balik kampung untuk angkatan alumni preman tungtung. 3 kali 3 sama dengan tak mampu dihitung dengan dogma doktrin kafir berlindung. Setiap kafir manusia yang tersesat akan jadi dijauhi oleh semua malaikat. Yesua sendiri berkata dengan mufakat, sudah jelas tertulis dengan akurat.
Kafir ditanya langsung tantrum merepet, menjawab juga mogok, tolol dan macet. Mempertontonkan isi otak yang koslet seperti di rumah Bang Zuma punya kloset. Seanjing-anjingnya anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing haram bercongor bising, dia punya akal dan otak yang tidak miring. Tidak seperti kafir sekarang yang sinting, mengaku manusia sembah Tuhan tergantung, terpaku dan digunjing. Jangankan untuk dicambuk dan ditombak, terjatuh dan tersandung batu saja tidak. Jangankan untuk mati disalib berdiri tegak, pingsan dan tergores lalang pun pasti terelak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh, featuring doktrin dan dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, jadikan kalian penghuni kekal di neraka. Setiap bertindak dan bersikap dia meminta kepada langit kedua tangan mengadah berdoa. Sadar dan menyadari dia adalah hamba, diutus dan menyembah Tuhan pencipta. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi, itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata Tuhan datang menjadi manusia, di lain sisi Anda bilang itu kehendak dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah sembah dan gangguan jiwa. Daripada modal congor dan berumpat, mending kau belajar agar bermanfaat. Tapi jika masih saja kau terus menghujat, turun, jilat, colok dan pandita kau punya pantat. Sekian, stay tune. Aduh, parah. Entah ini Pak Kaisar ini mulutnya terbuat dari apa Pak Kaisar? Aduh. Baik Anda Buya, Bang Juma, Dewa izin pamit ya. Mungkin ada Oten yang mau naik ke sini. Di sini udah orang-orang hebat semua lah. Tempat Dewa bukan di sini. Nanti Dewa mungkin nyari tempat yang lain. Merendah. Untuk, siapa? Kayak siapa merendah? Untuk orang Oten. Mulai sok gadis. Baik, untuk para Oten silakan dicek ya, dicek YouTube sekarang. Ternyata di tahun 2025 sekarang itu banyak pendeta yang menjadi pasien para dokter pribadi dan spesial secara rutin. Kenapa? Karena makin ke sini para jemaatnya itu makin mempertanyakan Bible itu seperti apa, dan mereka tidak sanggup untuk menjawab itu semua. Makanya mereka butuh yang namanya dokter spesialis dan dokter pribadi. Itu yang Dewa tahu dari YouTube sekarang. Baik, Dewa izin pamit. Sebelum pamit, Kanda, pamit mungkin 1 menit. Ikhwan Pillah ya, jangan lupa bantu di follow. Ini akun Bang Dewa, akun baru banget ya. Sudah 1000 kok ini. Nah, ya, Bang Juma izin pamit ya, Bang Ya, Bang Andi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dewa. Dan juga ini bantu follow ya akunnya Kanda Arif Hidayat, Masya Allah. Follow semuanya ya. Bahkan Bang Zuma juga ini akunnya akun baru ya, di follow akunnya. Ayo saudaraku yang belum follow akun guru-guru di atas, bantu follow Ikhwan Fillah. Jazakumullah, terima kasih saudaraku. Bang Ales, Muslim apa Kristen? Ales Gilang? Katolik Bang, selamat malam. Katolik, selamat malam. Oke Bro Ales, silahkan bro. Apa yang mau Anda sampaikan, atau Anda mau diskusi mengangkat satu tema, atau Anda mau bertanya dulu? Silahkan bro. Mau diskusi aja Bang, angkat temanya tauhid gitu. Angkat temanya tauhid. Keren ini, Dua Pi berani ngangkat tema ini. Lanjut. Sebelum kau membawa tema tauhid, sudah kau cari tahukah di mana Adam dan Hawa itu diciptakan? Kau bilang di bumi kemarin, di Irak. Jangan dilebarin ke Adam dan Hawa, tauhid aja. Tauhid. Oke, lanjut Ales, silakan bertanya. Jakarta. Kan gitu kalau kau bahas Kaisar itu ya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir ke Bekasi. Kalau kamu masih debat agama, usahakan Tuhannya agak mati suri, kan begitu. Masuk Pak Eko. Ustaz, jangan ikutin Pak Kaisar sesatan. Ya udah Pak Ustadz, kemarin udah fitnah Adam, pelupa. Ayo kita bicara tauhid. Iya, silakan Anda dulu, barangkali mau bernarasi silahkan. Kami hargai loh, Anda kayaknya Kristen yang santun, semoga akademis ya, biar bisa mengedukasi ya. Ini 5K mata memandang ya. Dan jangan lupa Ikhwan Fillah tembusin 2M ya. Lanjut Pak Ales, bernarasi Anda duluan, silakan nanti ditanggapi sama Gurunda atau sebentar Buya. Sebentar Buya, izin semua guru-guruku semua yang di atas saya izin turun. Mana tahu nanti ada yang mau naik satu lagi ya. Nanti kesannya aneh, tahulah framing mereka.
Siap, Di sini saya siap. turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Ales, malah tenggelam. Silakan Pak, silakan. Oke, saya ingin bertanya prinsip-prinsip tauhidnya dulu. Coba ada yang bisa jelaskan dulu. Silakan. Oke, siap. Silakan, barangkali ini guru-guru saya, barangkali Bang Zuma atau Ustadz Wafi, Fadol. Silakan. Lanjut Bang Zuma, Mas Mutu, Bang Handi. Tafadhol. Iya, baik. Ini lucu juga ini. Kristen mau bahas tauhid ini. Mana perginya ini? Gergetan kali aku lihat ada orang yang kemudian apa ya, seperti seekor kambing pakai seragam pramuka. Seperti seekor kambing pakai seragam pramuka. Jadi kalau ketika kita berbicara kemudian kita berbicara mengenai tauhid, berarti di situ kita sedang berbicara mengenai hal yang pada prinsipnya berpacu kepada keesaan, yaitu meyakini bahwa Allah adalah esa, Allah itu tunggal, Allah itu adalah satu hakikat yang tunggal secara absolut. Nah, kalau kita lihat di dalam KBBI itu berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara mengenai tauhid dalam hal ini mungkin prinsip atau mungkin yang Anda maksud itu adalah konsep. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun dari ayat 86 sampai 87, di situ cakupannya kemudian dikatakan bahwa Allah itu memiliki langit yang 7 dan yang memiliki kemudian tahta yang agung. Lalu kemudian Allah mengatakan ketika ada pertanyaan siapa pemilik tersebut, maka mereka menjawab Allah. Lalu Allah menimpali, kenapa engkau tidak bertakwa? Nah, jadi kalau berbicara mengenai tauhid, harus meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta yang mengatur segala hal, yang mengatur manusia dalam hal ini. Kita berbicara mengenai skala kecil manusia. Jadi berbicara mengenai tauhid itu adalah berbicara tentang kaidah bagaimana manusia meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai khalik satu-satunya yang mengatur manusia. Allah yang paling kemudian mengenal karakter manusia. Dan hanya Allah yang paling tahu bagaimana cara mengatur manusia itu. Jadi kalau ada yang bukan Allah memberikan aturan kepada manusia, pasti aturannya kacau. Nanti saya akan buktikan. Aturan yang berasal bukan dari Allah pasti menghantarkan manusia itu kacau dalam hidupnya. Baik pola hidupnya, pola pikirnya, atau apapun itu dalam prosesi keagamaannya pasti kacau. Pasti ngaco. Ya, kalau bukan berasal daripada aturan Tuhan. Jadi saya simpulkan, tauhid meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya khalik yang mengatur manusia, yang menciptakan manusia, yang paling mengenal karakter manusia, dan yang paling tahu bagaimana cara kemudian mengatur manusia. Dalam implementasi ini kemudian, ketika manusia ini meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, maka proses penyembahannya pun harus diatur oleh Allah itu sendiri. Tidak boleh kemudian bikin aturan sendiri. Beribadah, dibuat-buat. Sembahyang, kalau orang kita mengatakan sembahyang dibuat-buat. Prosesi keagamaannya semuanya dibuat-buat. Aturan-aturan agamanya dibuat-buat. Bukan kemudian dibuat oleh sang yang memiliki ketunggalan yang absolut itu tadi. Seperti itu saudara. Jadi tauhid itu cerminannya seperti itu. Silakan, apa yang Anda ingin uraikan tentang agama Anda dengan tauhid? Saya ingin tertawa sebentar. Nanti saya tambahi Bang ya.
Mantap, justru itu yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Insyaallah. Silakan ditanggapi dulu mungkin Pak Ales. Silakan Pak Ales. Dibuka mute-nya untuk yang mau naik ya, yang Oten typing di bawah ya. Saya Kristen biar saya naikin ya, biar Pak Ales ada temannya. Silakan Pak Ales, buka mute-nya. Ya, sebelum Pak Ales menjawab, saya kasih pantun sekali lagi. Malam-malam membahas tauhid, besok pagi membahas Tritunggal. Saksikanlah umat Islam akan mati syahid, tidak seperti murid Yesus yang Tuhannya pun ditinggal. Tafadhol. Mantap. Ustaz Wafi keren. Ayo Ustaz Wafi. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Mantap sekali. Iya. Silakan, tauhid dalam pandangan Kristen itu apa? Baik, saya tanggapi ya. Tadi sudah dijelaskan prinsip-prinsip tauhid dalam iman Islam adalah mengesahkan satu-satunya Tuhan, tidak ada selain Allah. Saya ingin bertanya dulu, bisa nggak Allah menetapkan Pak gini Pak, diskusi bukan kayak gitu. Tadi kan Bunda bahas dulu tauhidmu. Iya, Anda harus bernarasi dulu. Tauhidmu gimana? Tauhidmu dulu Bang. Tauhid Kristen itu apa? Langsung bertanya aja, ini gimana sih? Lanjut. Baik, kalau saya dalam iman Kristen, prolog dulu, silahkan prolog Anda, silahkan. Ya, kalau dalam iman Kristen kan nggak percaya tauhid. Oh, ini kacau ini. Ini bukti bahwa Anda bukan pengikut para nabi. Ini kehancuran Kristen ini karena Kristen tidak mengajarkan tauhid. Ya silakan. Lalu kenapa materi ini Anda bawa kalau ternyata Anda sendiri tidak percaya tentang tauhid? Mari kita uji. Kalau saya memang benar-benar nggak percaya tauhid. Ya berarti Anda bukan. Saya membawakan Bro, tauhid itu malah ada asyiria sama apa lagi tuh, murtadi itu. Tauhid itu aja udah beda. Masa mau disama-sama sama Kristen? Anda tidak percaya Yesus, berarti kalau Anda tidak percaya tauhid berarti Anda nggak percaya Yesus. Tauhid Islam aja masih jadi perdebatan. Tauhid Islam. Kalau Anda tidak percaya tauhid berarti Anda bukan pengikut Yesus. Itu aja intinya. Yesus itu bertauhid. Yesus itu mengesahkan Tuhan. Oke, gini Gurunda, saya sarankan untuk oten-oten yang ada di bawah yang hanya modal congor, nggak ada data ya. Saya harap Anda gak usah naik ya. Ini saya yang di atas guru-guru saya. Jadi sayang ilmu itu mahal. Ya, jadi buat oten-oten yang bisa diskusi saja, yang tahu data-data, yang ada ilmu, nah baru silahkan berikan permintaan naik. Silahkan bro, gimana? Suruh prolog ini kagak ada prolog. Pak Ale silahkan. Atau Pak Kiks ini Kristen ya, silahkan. Yang penting satu-satu kondusif, silakan. Sudah bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mulai ya. Kenapa saya nggak percaya tauhid? Karena melihat dari sudut pandang Islam, saya nggak percaya tauhid. Karena sejak mulanya tauhid ini dibawakan oleh iblis. Iblis itu nggak mau sujud selain Allah. Ada perintahnya, sujudlah kau, atau disuruhlah para malaikat untuk menyuntukkan sesembahan. Sujudlah pada Adam maksudnya. Tapi di situ tauhid, paling tauhid itu hanya iblis. Nggak mau dia. Ada narasi apa selain ini? Allah nggak mau sujud. Ada. Gitu, makanya saya nggak percaya tauhid. Nah, yang saya percaya itu malaikat. Itu malaikat yang menyuntukkan Tuhan, itu aja. Oke, siap. Udah kau lebih baik kau mute, silakan Ustaz Wafi atau Gurunda Zuma, ini nggak jelas narasinya apalah. Dinda Wafi mungkin mending kita nimba ilmu. Dinda silakan deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Kalau tauhid itu adalah ajaran iblis, berarti nabi-nabi terdahulu di dalam perjanjian lama semua mengajarkan tentang ajaran iblis. Karena terbukti Musa, Yesaya,
Ayub dan lain sebagainya itu justru mengenalkan hanya satu Tuhan. Tidak ada pengenalan tentang Tritunggal dalam perjanjian lama. Tidak ada pengenalan tentang Yesus yang akan menjadi Tuhan dalam perjanjian lama. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menarasikan bahwa dakwah para nabi sejak dulu adalah tauhid. Contoh, kita buka di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa. Kau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Atau di dalam surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sebuah utusan, seorang utusan, illa nuhi ilaihi, kecuali aku pasti mewahyukan kepada utusan itu yang datang sebelum Nabi Muhammad, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Kita lihat narasi di seluruh perjanjian lama tidak ada narasi Tritunggal. Bahkan tidak ada narasi bahwa ada anak dari seorang Maria yang dia dilahirkan akan menjadi Tuhan dan akan disalib untuk menebus dosa dunia. Itu jelas. Sehingga Tritunggal saja gak ada ajarannya. Dan Mas Ales, ya, kalau antum bisa menjawab pertanyaan saya satu ini sebelum Anda nanti menanggapi, ya, saya ajukan Anda jempol. Tentang Yesus yang memiliki dui tunggal, dui natur, ya. Yesus memiliki dui natur nih, ya, separuh Tuhan, separuh manusia. Itu baru disahkan oleh para ulama Anda atau para pendeta Anda pada tahun 451 Masehi, atau tepatnya pada konsili Kalsedon. Sebelum konsili itu tidak ada pemahaman Yesus separuh Tuhan, separuh manusia. Kalau ada satu saja yang menyebutkan bahwa bapak-bapak gereja mengajarkan Yesus separuh Tuhan, separuh manusia, maka saya akan taslim, akan menerima dalil tersebut. Tidak ada. Mungkin itu narasi dari saya sementara. Lanjut. Baik, saya jawab, memang benar, nggak ada. Ya, udah saya jawab, saya tanggapi. Memang di perjanjian lama itu semua nabi mengajarkan tauhid, tapi tauhid yang diwariskan adalah tauhid ajaran yang dibawakan oleh malaikat yang patuh untuk menyekutukan Tuhan. Itu loh. Semua malaikat yang mewarisi ajaran tauhid itu dibawakan dari malaikat yang menyekutukan Tuhan. Itu. Sedangkan kalau warisan dari iblis yang mono itu diwarisi oleh agama apa? Itu ya, makanya saya tidak bawa datanya percaya. Sambil bawa data. Baik. Baik. Dalil QS Al-Isra nomor 61 saya mengawali dari situ, Mas, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis yang gak mau sujud, Mas, karena dia di sini udah 100% apa? Tauhid. Dia tidak mau menyekutukan Allah dengan sesembahan manapun, apalagi manusia. Makanya tauhidnya iblis itu 100%. Mono dia, Bang. Beda sama tauhidnya malaikat. Tauhidnya malaikat itu patuh untuk menyekutukan Tuhan, yaitu sembah Tuhan, sembah Adam. Nah, semua yang malaikat yang sembah Adam itu diwarisi oleh agama Yahudi. Nah, kalau tauhidnya iblis itu diwarisi, mohon maaf ya, Islam yang mewarisi. Begitu. Silakan Pak Ustadz bantah ini bahwa lucu ini. Gini Bang. Ini sampean salah paham. Gini Bang, bedakan antara sujud penghormatan dengan sujud menyembah, Bang. Itu bedakan. Anda tidak bisa ternyata membedakan itu.
perintah Allah kepada seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud menyembah, tetapi sujud penghormatan, litta'zim. Apakah itu ada di dalam Bible? Ada, saudara. Anda buka di dalam Kejadian 23 nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Apakah berarti Abraham menyembah Bani Het? Ya enggak lah. Jadi bedakan antara sujud. Kalau sujud berarti menyembah. Apakah Anda ketika mencium patung Yesus sebagai Katolik yang ada pada narasi atau kegiatan ibadah Jumat Agung itu berarti menyembah patung? Kan Anda mengatakan itu hanya pengagungan. Mencium patung Yesus di dalam tradisi Katolik di Jumat Agung adalah sebuah ibadah. Padahal itu hanya pengagungan. Nah, bedakan antara sujud pengagungan dengan sujud penyembahan. Kalau semua sujud Anda anggap penyembahan, berarti Abraham dalam kitab perjanjian lama pernah sujud menyembah kepada Bani Het, dan itu tidak akan Anda temukan data dari A sampai Z sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak akan pernah Anda temukan bahwa Abraham pernah menyembah Bani Het. Tidak ada, baik penafsiran dari kalangan kekristenan maupun dari kalangan Yahudi. Dibuka Kejadian 23 nomor 7, itu baru 1 ayat. Saya belum menyebutkan beberapa ayat yang lain yang sujud itu bukan bentuk dari penyembahan. Jadi jangan kemudian Anda mencontohkan iblis tidak mau untuk sujud menyembah. Bukan. Makanya bawa data itu yang lengkap. Mana data bahwa iblis itu sedang sujud menyembah kepada Adam? Mana datanya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar. Bagus Pak Ustadz ini. Kayaknya ngeri nih. Gini loh Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz membawa agama Yahudi kan saya udah klarifikasi dari awal. Kalau Pak Ustadz tentang nabi-nabi Yahudi memang benar diperbolehkan menyekutukan, karena dari awal mulanya memang boleh itu loh. Jadi itu nggak masalah loh. Karena ngomong apa ini? Menyekutukan Tuhan itu sama. Kita tidak sedang mendengarkan orang gila ngomong ini, kawan-kawan. Kalau sebentar dulu. Mana ada nabi dibolehkan kemudian menyekutukan Allah? Di mana ilmunya? Nabi-nabi Yahudi boleh menyekutukan Tuhan. Ngomong apa, Rek? Sebentar dulu. Enggak ada sebentar-sebentar, orang gila kok dilayani gimana sih? Oh, sebentar-sebentar. Walah, kau belajar sikat gigi dulu, belajar sikat gigi. Belajar sikat gigi dulu. Markus 5 nomor 6. Itu baru kena samamu. Dengar dulu, dengar. Sok cantik pula kau. Ketika orang gila itu melihat Yesus dari jauh, maka orang gila itu lari mendapati Yesus dan sujud menyembah Yesus. Itu kamu. Itu yang dikatakan gila karena menyembah kepada yang bukan Tuhan. Lagian sudah dijelaskan tadi, perintah Allah ketika Allah memerintahkan kemudian hambanya untuk bersujud, ya sujud, jangan salto-salto. Sujud kepada siapa dalam hal ini? Kepada Adam. Wajar tidak Adam disembah? Enggak. Berarti sujudnya itu sujud apa? Sujud penghormatan, kucluk. Otak kok disimpan di pantat. Orang sujud jangan itu. Asumsi. Sabar dulu, mana Bahlul. Ayatnya mana? Sabar, kalau Bahlul. sujud itu bukan penyembahan. Mana ayatnya? Kalau sujud bukan penyembahan, asumsi mulu. Udah kau turun, kau ke gereja, colok pantat pendeta, kamu jilat pantatnya, udah selesai. Gak ada cerita berdiskusi sama orang gila kayak kau. Sujud kok kemudian dibilang menyembah. Jadi kalau kau sujud sama orang tuamu, kau sembah orang tuamu, Bahlul. Dasar ku pukul juga mulut kau nanti pakai skopang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengotori majelis kita, orang gila naik ke sini. Kalau level saya kau hadapi boleh. Gue suapi kau hadapi materi kayak gitu. Kuludai juga mata kau nanti lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya iyalah, sama gue suapi ngomong kayak gitu. Bukan kita cocoknya sama aku kau. Banyak cerita. Buka matamu nanti kuludai masuk baru bisa kau sadar. Sujud kau dibilang menyembah. Ya. Jadi kalau orang sujud sama orang tuanya, nyembah orang tuanya, Bahlul dasar. Yang
Yang benar itu Markus 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, orang gila ini berlari dan mendapati Yesus lalu sujud. Itu baru menyembah namanya di situ, karena tertulisnya proskuneo. Artinya sujud menyembah, mengibadahi Yesus. Dan ternyata orang yang mengibadahi Yesus di situ adalah orang gila. Berarti yang menyembah manusia Yesus adalah orang gila, Mama. Gila. Nah, itu sesuai datanya. Lawang Yesus aja, jangankan kepada manusia, kepada iblis aja, hanya kepada Allah Tuhanmu sajalah engkau berbakti, engkau sujud. Jangan kepada orang Yesus. Oh, dasar. Kau dekat sini, ku pukul mulutmu pakai sendal jepit kau. Masih anak-anak, kencing belum lurus. Jasadmu boleh dewasa, usiamu sudah 62 tahun. Tapi otakmu itu seperti orang yang lahir 3 bulan kau. Ngomong sama guru saya kayak so intelek, bikin mendidih darah saja. Enggak lah, Bang. Suruh-suruh colok pantat siapa Gurunda yang kayak gitu? Nah, itu yang sebenarnya Daman takut, karena dulu ada mualaf ya namanya J, dia mualaf jalur colok pantat pendeta. Nah, ini disuruh lagi Mama Juma, bentar lagi dia balik mualaf lagi. Ada satu lagi tuh, coba sikis itu loh. Ya kalau maksudnya gini loh. Kalau dia itu bahlul, jahil, ya jahilnya itu harus sesuai dengan mulutnya. Ini enggak jahil, tapi dibuat-buat so intelek. Itu yang bikin aku emosi. Udah bahlul tapi so intelek. Apanya itu? Turunkan saya dulu deh, Abu ya. Oh iya, pelanggaran lagi ya, nih. Gurunda. Iya. Siap, Gurundaku. Tentara Romawi instruksikan saya harus turun. Pelanggaran. Oke, siap teman-teman. Ikhwan Filah ya, jangan lupa fokus-fokus sambil di tap-tap ya. Tentara Romawi kepanasan di bawah. Ini silakan Bang Kis ya, coba dibuka mute Anda, dan jangan lupa juga ya di follow akun Narasumber Muslim di atas ya. Ikhwan Filah ya. Terima kasih. Buka mute-nya, Bro. Hei. Ini orang jadi berhala. Turunkan nih, Kis. Woi. Itu ngeripot itu. Awas ngomong. Awas ngeripot itu. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas Ustaz. ngeripot itu, turunin aja. Bunda mungkin. Rahma. Iya. Sambil nunggu coten Ustadku, silakan mungkin Ustadz Wapi bernarasi dulu, fadl Ustadzna. Nah ini ada Bang Zuma, lanjut Bang. Cara mengenai tauhid, tadi si pendusta pembohong cucu Dajjal tadi itu mengatakan bahwa di Kristen itu tak ada tauhid. Pembohong memang dia kan ya. Di dalam kitab yang mereka ambil dari Yahudi, Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itu jelas dalilnya tuh. Itu dalil tauhid. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, hendak mengumpamakan aku sehingga kami sama. Dalilnya bertaburan di dalam Bible. Ulangan 6 nomor 4, Yesaya 44 nomor 6. Banyak dalilnya. Kemudian di perjanjian baru juga bertaburan. 1 Korintus 12 misalnya. Dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Efesus 4 nomor 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang ada di semua dan semua orang ada di dalam semua. Galatia nomor 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah ahad. Allah itu adalah satu. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yohanes 8:41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Roma 10 nomor
12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi yang tadi itu anak Dajjal, cucu si Dajjal itu gak bisa dibiarkan berbohong, so intelek, Bible aja nggak paham. Saya ingin bertanya tentang tauhid, berkaitan dengan prinsip-prinsip tauhid di dalam QS nomor alamak. Kau jualan cendol aja di pasar terong sana. Oh, naik diskusi so intelek, Bible ndak paham, gak ada tauhid di Bible. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Itu tauhid itu. Dasar anak lahir dari tanah sengketa yang kayak gini. Samuel 7:22, Gurunda, nitip. Iya betul, 2 Samuel 7:22. Oke, bentar, ini saya sapa dulu si Topan ini. Topan, selamat malam Topan. Malam. Oke, siap. Silakan Bro Topannya, diskusi pakai data ya, biar akademis ya, jangan modal congor ya. Silakan lanjut. Apakah Anda ingin menanggapi? Silakan. Saya sih menanggapi banget sama dia. Yang pertama, Tuhan itu ada 3. Yang pertama, Zuma, Daeng, kau jawab saya. Iya, kenapa Ndi? Tunjukkan kau punya nabi di mana dia bilang aku jalan keselamatan dan hidup. Hanya ada Yesus yang mengaku begitu. Ada nabi yang ngomong begitu. Saya juga mau tanya, di mana Tuhanmu pernah berkata? Anda tidak usah jawab dulu, kau Daeng. Saya juga mau bertanya, di mana Tuhanmu pernah berkata, aku diutus untuk rahmat seluruh alam? Ada? Ada. Mana? Dia berkuasa di antara maut dan hidup. Nenekmu kiper, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu kawan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apa? Saya tanya di mana Yesus mengaku Tuhan kau itu? Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat berkasih sayang untuk seluruh alam semesta. Di mana tertulis? Ada. Dia berkuasa atas alam tadi. Dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Sama saja itu. Di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan berkuasa? Di mana? Di mana? Oh, rupanya kamu pandai bahasa baca Alkitab, pandai hafal. Rupanya satu ayat ini terselubung di otakmu ya. Di mana? Coba kau tunjukkan di mana coba. Saya belum tahu. Bentar, saya nyalakan laptop saya dulu ya. Kayak suara tulis. Saya kan bukan data Matius sama. 8, Matius 8 nomor 18, Cak Ayu. Yeay. Nah, terus kamu yang tidak paham baru mau nyalakan laptop. Daeng, kau tahu. Terus kenapa kau tanya? Ada nggak Muhammadmu bilang aku yang berkuasa atas langit dan bumi? Tidak ada. Karena itu ucapan iblis. Ya udah. Itu ucapan iblis itu di dalam Bible. Lukas nomor 6. Lukas 4 nomor 6. Aku penguasa langit dan bumi. Iblis itu yang berkata itu. Mana itu? Lukas 4 nomor 6 itu ucapan iblis. Lo kau tuh, kau dengar sini. Saya Daeng, kau dengar sini. Itu kisah pencobaan iblis di padang gurun. Iya, iblis yang mengaku aku diberi kuasa dan kemuliaan. Kamu dengar bahasa Indonesia tidak? Kau bisa bahasa Indonesia tidak? Kau baca Lukas 4 nomor 6. Pandai sekali bahasa Indonesia. Buat apa kau sekolah tinggi-tinggi? Kau ngerti enggak itu? Kau ngerti enggak? Presidennya Amerika yang ngajari dia bahasa Inggris itu orang Makassar. Enggak kau? Lukas 4 nomor 6 kau baca. Kau baca lah yang kau kasih data. Ngapain pula kasih data? Emang saya jongos kamu? Oh, kau enggak tahu Bible? Kau enggak paham Bible? Iblis berkata, akulah penguasa dan aku berkehendak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Akulah penguasa dunia ini. Iya, sekarang tunjukkan di mana nabimu yang ada nabiku bukan iblis. Saya ada tidak? Itu Tuhanmu iblis yang berkata begitu. Iblis itu yang berkata begitu. Nabimu yang setan. Kalau saya itu kau setan. Loh, Anda berkata nabimu, katamu tadi Yesusmu berkata
Aku diberi kuasa langit dan bumi. Sedangkan itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan setan. Kalau kamu mau hina, saya juga bisa hina, Daeng. Saya tidak menghina, Cak Ayu. Makanya aku bilang, kamu baca Lukas 4 nomor 6. Ucapan itu bukan ucapan Yesus. Aku baca. Ya, saya baca, dengarkan. Iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang berkata? Iblis. Berarti kamu menuhankan iblis, gitu? Kau yang setan, pertuhankan setan. Ya, emosi nih. Karena kamu menyimpulkan seenak jidat Tadi Daengmu. kamu mengatakan Tuhanmu Yesus berkata berkuasa langit dan bumi. Sedangkan yang berkata demikian bukan Yesus, tapi iblis. Iblis yang berkata begitu dalam Lukas 4 nomor 6. Berarti Tuhanmu adalah iblis. Thank you sudah mengaku. Kamu Tuhanmu iblis ternyata. Dan memang dikatakan dalam kitabmu begitu. Ini anu loh Bang, memang original teksnya memang berbunyi seperti itu loh. Ini loh, saya baca ini ya. Yang tema iblis kepada Yesus. Ini kata iblis kepadanya. Nya kan anu nih besar nih nyanya, berarti kan Yesus. Kata iblis kepada Yesus. Segala kekuatan Memang itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku kehendaki. Jadi itu ceritanya Dinda Wafi, ceritanya iblisnya ini memberikan kuasa. Coba baca nomor 13-nya, coba. Baca dong, baca dong. Kau belum tahu nan Ambon jemput kau toh? Diam dulu, penjual pecel lele, diam dulu. Baca nomor 13-nya Dinda. Yang tadi Lukas 4 tadi. Lukas 4 nomor 13. Nomor 13. Oke. Asik. Kau bawa agama kami ingat Sesudah tapi iblis Teresko di Makassar sana. Diam dulu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus. Lalu dan menunggu waktu yang baik. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkan Yesus. Ya, dan menunggu waktu yang tepat. Betul? Ya, sekarang betul. Tunjukkan Allah itu yang bagaimana. Kapan waktu tepatnya? Ketika ada tragedi penyaliban. Iblisnya kemudian memanfaatkan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mengaku apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur tadi? Tak ada umat yang mau dengar. Siapa yang memberi kuasa? Kau tunjukkan siapa itu Allahmu. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur dia, menunggu waktu yang tepat. Hari ketiga kemudian keluarlah si mayat berjalan dari kubur. Itulah iblisnya yang memberi kuasa kepadanya. Baca Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Jangan sampai ku suruh anak Ambon jemput kau di Makassar baru kau tahu. Ya suruhlah. Suruhlah semuanya. Saya di sini, saya disuruh. Tulis kau punya alamat di sini di mana? Kau alamat tulis. Saya ada di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Tinggal kau klik di Google Maps. Kucing pun bisa temukan saya di sini. Suruhlah anak Ambon itu ke sini. Ulang lagi biar direkam. Ya udah, suruh ke sini. Paling kusuruh Pak ya. Paling kusuruh cuci mukanya pakai air aqua, apa? Kusuruh cuci muka dia pakai kuah coto Makassar. Bro, ngapain kau sebut-sebut orang Ambon suruh ke sini? Kalau kau sudah bawa agama kita, kau kenapa orang Ambon kau suruh ke sini? Sahabat saya orang Ambon banyak. Oh iya, belum Ceduko. Kenapa bukan kau yang ke sini? Penakut dia, Bang. Gak mungkin berani kalau dia. Kamu lagi ke sini. Nanti kawan, kalau kau kesini aku belikan kamu daster. Percaya deh, daster, lipstick, wig panjang. Aku belikan kamu hak tinggi. Kabur dia. Aku
Bawa-bawa pula orang-orang Ambon. Oh, teman kuliah saya, angkatan saya, letting saya banyak anak Ambon. Ambon Manise. Instruksi untuk Kokoh ya, di bawah Koh naik-naikin ya HP saya mulai Iya. Kokoh naik-naikin Oten ini kok yang kayak gini kok dinaikin kok. Aduh. Ya udah kita betua dulu. Ada Rasmi nih. Halo Kakak Rasmi. Silakan. Dulu kita betua dulu kita. Waduh. Kohlim yang bener lah, naikin Otennya yang waras. Kok naikin lagi Oten ayo Kalau formasi lengkap kayak gini, Oten yang naik ya Oten yang bosen hidup biasanya ini. Tapi aman, Ustaz. Nggak akan kekurangan Oten. Kan sekarang saya ternak Oten. Tad lanjut. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Ya, ini sebentar aja aku di atas untuk kita semua, kalian semua minta tos. Tapi ini sebelumnya saya minta maaf kalau kalau kita membicarakan tuas tauhid dengan apa, jangan membawa apa namanya, jangan berbicara keras, kasar. Turunkan ini, nggak berguna kayak gini. Ya, halo. Ya, Siap, silakan Bang Corolo, silakan ya, yang sehat lah Bang. Jadi Oten ini jangan malu-maluin, penonton banyak, silakan. Ya, saya tenang. Ya, gini. Bang Zuma bilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi nyatanya para murid itu sujud menyembah kepada Dia. Jadi Anda itu terlalu menyesatkan. Begitu saja dulu. Silakan Patung dibantah. kuda juga banyak yang sujud kepada Dia. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus tidak itu juga Tuhan? Tapi Yesus Apa? tidak protes. Yesus tidak protes ketika para murid. Karena orang Yahudi itu, orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Orang Yahudi itu sama seperti umat Islam. Sujud menghadap kepada batu bukan berarti menyembah batu. Kami sama. Sujud itu perlakuan hormat. Ketika sujud itu diperuntukkan kepada manusia atau makhluk, itu penghormatan. Tapi ketika sujud kami itu kepada Sang Pencipta langit dan bumi, itu adalah ibadah, peribadatan, penghambaan diri. Yesus ketika disujuti misalnya sama pengikutnya, berarti pengikutnya itu menghormat sama dia. Karena tak ada orang Yahudi menyembah manusia, hanya orang Kristen yang menyembah manusia. Coba tunjukkan orang Yahudi menyembah manusia, ada nggak? Ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nggak ada orang Yahudi menyembah manusia. Hanya Kristen, kelompok yang Yesus nubuatkan sebagai serigala nyamar domba. Itulah kalian. Manusia kok dibilang Tuhan? Mas. Diskusi itu pakai bawa akal lah, jangan disimpan di lemari otaknya baru kesini. Maria melahirkan manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu. Oh, Tuhan manusia. Piye toh? Yesus sendiri yang mengatakan itu kalau dirinya bukan Tuhan. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku anak manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Gitu.
Bahkan kedatangannya yang kedua, Yesus mengatakan datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 30. Ya, kenapa? Karena Kristen ini pengikut Kristus palsu. Yang kamu ikuti dan yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu bukan manusia, itu adalah Kristus palsu. Itu jelas itu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatasnamakan diriku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya mengaku apa? Mengaku Kristus. Ada enggak yang pernah mengaku Kristus selain makhluk yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Ayo. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Boleh saya jawab? Silakan. Selain Paulus, Nabi Muhammad bukankah juga pernah bertemu Yesus? Isa itu. Tapi dia tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam kan? Ada enggak kami umat Islam pengikutnya Nabi Muhammad menyembah Isa? Tak ada. Tak ada. Sedangkan yang datang kemudian kepada Paulus itu mengajarkan untuk disembah. Instruksi. Boleh saya jawab lagi? Silakan. Tapi dalam bentar ya, dalam Lukas 24:52, Yesus nggak protes. Semua orang sujud menyembah Yesus. Ada tertulis di situ. Kenapa Yesus nggak protes? Kalau dia emang bukan Tuhan, bukankah dia bakal ditegur Tuhan kalau dia nggak protes? Kan saya sudah katakan kepadamu, kalau itu benar terjadi dan dia bertemu dengan orang-orang Yahudi muridnya, itu penghormatan, bukan pengibadahan, bukan penghambaan. Mereka menghormati Yesus, kagum kepada Yesus, bukan mengibadahi, bukan menghambakan diri kepada Yesus. Tapi itu tertulis menyembah loh, Zuma. Coba. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Proskuneo. Kalau tidak. Proskuneo itu artinya apa? Sujud menyembah. Sujud menyembah nenekmu kiper. Itu artinya membungkukkan diri, jatuh, kemudian menghormat di hadapan manusia lain. Duduk tersungkur di depan manusia lain, proskuneo. Bukan beribadah, bukan kemudian menghambakan diri. Bagaimana mungkin orang Yahudi mau menghambakan diri kepada manusia? Sehebat apapun Yesus mempraktekkan kemudian sujud beribadah kepada Sang yang tak terlihat oleh mereka. Gimana Anda memperbodoh diri ini? Kalau proskuneo diartikan menyembah, berarti Anda harus setuju Abraham juga menyembah Bani Het karena sama-sama pakai proskuneo itu. Nah itu dia makanya. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Di Kejadian. Berapa? Waduh, kena tutup tadi sudah ya. Tar. Di situ aja Dinda, di Markus 5 juga bisa. Orang gila, kemudian Kejadian 23 nomor 7. Banyak sekali, Kejadian 17 nomor 3, Kejadian 24 26, kemudian Kejadian 33 nomor 7, Keluaran 34 nomor 8, Kejadian 23 12, Ulangan 95, Kejadian 33 nomor 6, Mazmur 72 nomor 11, Yohanes 9 38. Banyak sekali sujud itu. Iya, sama-sama pakai satu Raja-Raja satu. Iya. Begitu saudara. Kejadian 23 nomor 7 Mas. Proskuneo juga. Wow. Banyak Tuhannya berarti nanti itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu proskuneo kepada Bani Het, penduduk negeri. Gimana ceritanya kawanku ini? Ayolah kawan, 2025 masih menyembah makhluk, gimana sih? Apalah gunanya tempe tahu, telur ayam ras dimakan tiap hari, Indomie dimakan tiap hari. Apa gunanya kalau tidak membuat Anda cerdas? Zaman modern kayak gini kok masih jahil nyembah makhluk. Iya toh mas. Dulu mungkin iya enak, orang bisa
datang seorang tokoh agama dari barat mengajarkan, oke, manggut-manggut karena mereka orang ini dalam tekanan, dalam keadaan dijajah. Kamu tidak mengikuti agamaku, dor. Sekarang nggak ada yang menjajah ente. Belajarlah dengan baik, itu Bible, pelajari. Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya? Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang nonotnya dipotong hari ke-8? Alamak, susahnya manusia ini. Inilah yang terjadi kalau iblis itu sudah menguasai diri. Otak beku, tidak mampu kemudian keluar dari sana. Tapi saya berharap saudara-saudara Kristen yang mendengarkan perdiskusian antara Islam Kristen, saudara-saudara Kristen yang nongol di komal-komal Islam kemudian yang bertanya tentang hal kayak gini, pakailah akal. Itu adalah kesempatan yang dikasih oleh Allah. Jangan sia-siakan itu. Pada suatu hari saya naik di komalnya Bang Zuma, saya bertemu dengan Gus Abdul Wafi, saya bertanya tentang sujud, berbicara mengenai Yesus sujud. Pada saat itu aku diperlukan, ternyata kalau sujud itu bukan berarti mempertuhankan atau menghambakan diri kepada objek yang disujudin. Banyak itu. Kejadian 3:36, Mazmur 7:2:11, Yohanes 9:8, Mazmur 9:5:6, 1 Samuel 15:31, 1 Raja 1:16, 2 Tawarik 29:29, Kejadian 24:55, Kejadian 18, banyak. Jangan memperbodoh diri lah, belajarlah. Yesus sendiri mempraktekkan apa? Sujud dia, sujud kepada siapa? Yesus sujud kepada siapa? Kepada dia yang tak terlihat dan suara yang tak terdengar. Lalu Yesus mengatakan apa? Kejadian Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sahabat P, syukran. Coba, kamu ikut siapa nyembah Yesus? Oh, saya ikut sama orang Majus. Kamu pengikut Majus. Oh, saya ikut Thomas. Kamu ikut Thomas. Oh, saya ikut sama orang-orang yang banyak ketika perjamuan kudus. Kamu pengikut orang yang perjamuan kudus. Kenapa nggak ikut Yesus? Yesusnya sujud kepada siapa? Kepada Elohim, pencipta. Lah kamu sujud Yesus. Ikut siapa? Ikut orang-orang yang ada zaman itu, Bang. Ya sudah, kamu bukan pengikut Yesus kalau begitu. Pengikut orang-orang yang ada zaman itu berarti kamu ini. Yesus di dalam Mazmur 26 nomor 39. Semalam-malaman Yesus itu. Apa yang dilakukan? Berdoa. Tersungut-sungut dia, bersungguh-sungguh dia berdoa. Semalam-malaman dia sujud di hadapan Tuhannya. Coba. Sampai ada keterangan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia. Coba diterangkan pula tuh, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa bisa gitu? Artinya Anda itu cobalah belajar, bersyukurlah berhadapan dengan para apologet. Kenapa? Dengan berhadapan apologet Islam, apa yang tersembunyi di dalam Bible dibongkar habis. Untuk apa? Supaya Anda keluar dari cengkraman iblis. Gak ada itu orang sehat otak nyembah kepada manusia. Gak ada. Saya tambahi Bang ya. Ya silakan Adinda. Bahasa Yunani beribadah itu atau menyembah itu kan latrui. Nah, selama ini Yesus itu menggunakan proskuneo dalam disujud lah, dalam segala hal itu maksimal hanya proskuneo. Sedangkan bahasa Yunani ibadah, mengibadahi atau menyembah itu latrui. Nah, sekarang saya tanya kepada Mas Korola misalnya, pernah nggak Yesus dilatrui atau diibadahi? Ada nggak kalimat dalam bahasa Yunani Yesus dilatrui, diibadahi, disembah? Kalau proskuneo itu Bang Zuma sudah menyebutkan ya, berkali-kali Abraham proskuneo kepada Bani Het, kemudian banyak. Proskuneo itu sujud penghormatan. Kalau pengibadahan, penyembahan, maka latrui. Ada nggak Yesus pernah dilatrui atau diibadahi? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali.
Ayo saudara gunakan akal sehatmu, Bung. Contohnya aja Yesus. Paling bagus itu Yesus di dalam kitabmu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 6. Ya kan? Bagus sekali dalilnya kemudian. Anda ikuti aja itu. Karena kenapa? Ya, Anda akan dicap sebagai orang munafik kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus tapi Anda tidak hidup seperti Yesus. Karena situ adalah sebuah kewajiban. Ya. Oke. Sampai situ paham kawan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana Mas Korola? Kalau ada selesai masalah ini. Kalau ada Yesus dilatrui misalnya atau diibadahi ya. atau ya. Ya, coba dicari. Soalnya sekarang kan hampir Ramadan. Karena hampir Ramadan, jazakallah Mas Pai. Karena hampir Ramadan, jadi kalau bisa nanti Mas Korola setelah sholat taraweh ya, itu tadarusnya hataman Bible biar semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dimengerti dan membacanya pakai bahasa Yunani agar tahu perbedaan penyembahan karena penghormatan dengan penyembahan untuk peribadatan. Jadi gak ada 12 muridnya Yesus itu melatrui kalau dalam Yunani ya. Melatrui Yesus, gak ada. Ini ibadah Yesus. Coba dicari coba. Lanjut Bang Zuma. Masya Allah. Ya. 3 hari kemudian. Ini kemana Gurunda Otennya malah nyelam gini. Saya habis beli rokok, tunduh, maaf. Aduh, lanjut. Kemana ini Otennya malah tenggelam? Dia pakai helm, tapi dia helmnya langsung ngambil data ke kerajaan Bapak itu. Gak pakai helm, Bang helm, Zuma, tapi kebalik assalamualaikum helmnya. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya gak kedengaran, helmnya kebalik ke belakang. Iya. Saya ternak Oten Bang Zuma. Iya Bun. Nah, nanti saya cariin lagi kalau nggak ada. Nih Abuya Paya juga stok kosong terus. Iya, tapi gini ya, sambil nunggu Oten nyelam, ini Ikhwan Fillah ya, sekali lagi saudaraku semuanya, ini akun Gurunda, akun baru ya. Yang belum follow, bantu follow dan juga akunnya Bunda Mila, semuanya narasumber muslim di atas ya. Karena sekarang akun itu sangat mudah ditombak ya, akun Ustadz Wapi juga ini ya. Silakan Ikhwan Fillah di follow yang belum follow. Akun narasumber muslim di atas ya. Barakallah saudaraku semuanya, Masya Allah. Bro, jangan tenggelam lama-lama lo. Ah, gimana sih Oten ini macet. Alah, malu-maluin. Enggak, perasaan dia itu dia udah ngomong kayak orang ngomong dalam air sambil nyelam. Iya kan, sambil tenggelam dia itu sebenarnya. Dia udah ngomong itu sambil tenggelam. Iya. Bisa jadi, masuk akal. Masuk akal. Pak Bom bilang pernah masuk ke komalnya Bang Zuma. Kapan itu? Dia masuk di komal buatan temannya sendiri, komal bodong. Habis itu ia bangga. Kuat juga nafasnya. Oh, udah bangkit. Tarik nafas dulu, Bang. Ya, cari. Halo. Sudah bisa? Jelas? Suaranya jelas? Halo. Tes. Gantian nyelam, Bang. Gantian nyelam. Jelas suaranya? Halo.
Iya bang, Sorry, jelas jelas. Iya, saya cari nggak ada memang. Nggak ada, tapi kan bisa jadi Proskuneo itu beribadah juga sujudnya. Ketika murid-murid Paulus sujud sholat itu beribadah, apa itu kayak sholat kalian itu kan bisa juga kan. Yunani itu gak kayak bahasa Arab mas, satu kata punya beberapa makna gitu, gak ada. Yunani itu satu kata ya satu makna gitu. Lanjut Bang Zuma. Lanjut. Jadi kalau dalil Anda itu bisa jadi itu susah mas. Jadi kalau proskuneo, kalau di bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kadang kan satu makna memiliki satu kata memiliki beberapa makna, namanya lafal mushtarok. Contoh nih, doroba. Doroba itu bisa bermakna memukul, bisa bermakna memukul itu ayatnya fadrib bi'asaqal hajar, maka pukullah batu ini dengan tongkatmu. Atau bermakna menjadikan, doroballahu mathalam ba'udah. Atau doroba kalau dalam ilmu matematika di negeri Arab itu artinya perkalian, wahid madrubun bithnaini, 1 dikali 2. Itu bahasa Arab. Sampean bisa nggak menunjukkan kalau proskuneo itu lafal yang mushtarok, satu kata punya banyak makna? Apa ilmunya dalam kosakatanya? Kan nggak ada gitu. Sedangkan kepada Theos atau kepada Bapa Allah itu lafalnya menggunakan kata latrui, tapi tidak kemudian kepada Yesus. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Setiap penyembahan kepada Bapa, Theos, selalu menggunakan kata latrui. Tapi untuk pengagungan, mengagungkan, lita'zim, ternyata maksimal menggunakan kata proskuneo. Maka proskuneo ini dilakukan sejak perjanjian lama. Dari Abraham, Musa, Yesaya, Ayub. Kemudian di dalam perjanjian baru berkali-kali proskuneo. Contoh ya, saya kasih contoh satu ibadah sujud yang bermakna menyembah. Ini sampean buka ya di dalam Keluaran 20 nomor 5 misalnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu ada proskuneo ya di sujud, dan ibadah ada menggunakan lafal latrui. Jadi ingat, dalam ayat ini ada ibadah yang menggunakan kata latrui, ada sujud yang menggunakan kata proskuneo. Jadi ketika kita lihat Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Di sini menggunakan lafal aslinya menggunakan kata latrui. Tetapi ketika lafadznya adalah sujud, langsung berubah proskuneo. Sehingga tidak mungkin proskuneo bermakna menyembah. Berarti nanti Nabi Abraham menyembah kepada Bani Het dong. Akan terjadi kontradiksi nanti dari beberapa ayat. Berarti yang disembah banyak berarti nanti. Begitu. Kalau proskuneo bermakna menyembah. Tetapi berkali-kali dalam hal penyembahan selalu menggunakan kata latrui. Jangan menyembah kepada patung. Jangan beribadah kepada patung. Itu kan hukum Taurat. Keluaran 20 nomor 5. Langsung menggunakan secara tegas latrui. Tidak boleh berlatrui kepada patung. Beribadah kepada patung. Begitu mas. Sampai tunjukkan satu saja contoh kepada saya. Proskuneo yang bermakna ibadah kepada Theos. Ibadah ya. Lalu diterjemah ibadah. Proskuneo diterjemah ibadah, dan itu terjadi kepada Theos, dan maknanya tidak sama dengan proskuneo. Ada nggak contohnya mas? Atau sampean bisa menunjukkan proskuneo itu juga bisa bermakna ibadah. Gimana cara membahasakannya? Atau referensinya di mana? Tafadhol. Ya, halo, bisa jelas
sinyalnya merah-merah soalnya. Jelas apa tidak? Ya, gini, saya daripada mencontohkan, daripada mencontohkan, saya lebih ke perbandingan. Ada hadis, bisa kan ya? Ada hadis yang tertulis, kalau tidak salah, andai Allah itu tidak mengharamkan sujud, orang perempuan itu pasti bakalan disuruh sujud ke suami. Tapi sayangnya sujud itu oleh Nabi sekalian itu malah beribadah daripada penghormatan. Jadi haram sujud kepada sesama manusia, ditafsirkan begitu. Jadi bisa dong persekunia itu juga ditafsirkan ke Yesus gitu. Dari perbandingan hadis Nabi itu. Kok malah ke hadis ya? Kalau di hadis tambah blunder sampean Mas. Iya, saya perbandingan. Sebagai perbandingan. Kalau di hadis gini Mas, sampean kalau bawa hadis atau membawa Al-Quran, maka yang harus digaris miringi adalah lafadznya pasti menggunakan bahasa Arab itu. Ketika lafadznya menggunakan bahasa Arab, maka syarat Anda harus paham bahasa Arab. Ketika Allah menyuruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, menggunakan kata sajadah. Sajadah sujud. Makanya ada kata masjid, tempat sujud. Begitu ya. Tapi kalau menyembah kepada Allah menggunakan kata abada. Avoda zahra. Ya, menyembah berhala. Beda sudah. Kosakatanya sudah beda antara avada dalam Ibrani atau abada dalam bahasa Arab dengan sajada. Beda Mas. Kalau sajada sujud, li ajli sujud, mujarradu sujud. Sujud itu aja. Tapi kalau menyembah maka menggunakan kata abada. Makanya para nabi sejak dulu apa? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah karena tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Itu dinarasikan berkali-kali dalam Al-Quran oleh Nabi Hud, oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan terutama Nabi Muhammad SAW menggunakan lafal apa? Ya qaumi i'budu, dari kata abada, beribadah. Bukan ya qaumis judu, wahai kaumku sujudlah, bukan. Sama seperti dalam Yunani menggunakan lafal proskuneo, sujud penghormatan. Makanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan Musa, Ayub, Yesaya, Yesus juga, murid-murid Yesus kepada Yesus. Tapi ketika kata-kata litrui atau avoda atau abada maka tak pernah ada kepada Yesus, gitu Mas. Maksud saya kalian ilmu gratis ini bro, silakan. Ya gini. Kalian diperbolehkan sujud menyembah, bukan sujud menyembah, tapi sujud saja. Sujud ke sesama manusia boleh tidak kalian? Coba. Ya itu contohnya. Ya, contohnya tadi seperti seluruh makhluk yang ada di surga diperintahkan sujud kepada dalam sujud penghormatan. Kalau perintahnya ada. Gus, izin masuk boleh nggak Gus? Nah, perintah itu kan malaikat. Gini, sesama manusia sujud sesama manusia boleh tidak? Walaupun tidak menyembah, boleh tidak? Itu. Ada soalnya hadis untuk penghormatan. Kalau ya coba. Kalau penghormatan, iya penghormatan boleh tidak? Untuk penghormatan saja. Soalnya ada hadis. Oke. Saya kasih contoh yang lain ya. Bolehkan. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam fakta sejarah umat Islam, suatu saat Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari ketika di Mekah. Imam Muslim ketika pertama kali bertemu Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, bertemu dengan pengarang kitab Sahih Muslim. Lalu apa kata Imam Muslim? Da'ni hatta uqabbila rijlak. Bukan hanya sujud, dicium kakinya saudara. Ya ustadzal ustadzin, wa ya muhaddithin, wa ya imam al-muhaddithin. Wahai, tunggu dulu. Wahai imamnya para ulama hadis dan wahai ustadznya para ustadz. Langsung sujud, dicium kakinya. Bukan hanya sujud saja, tapi dicium kakinya.
Itu yang dilakukan oleh Imam Muslim, ketakzimannya, kehormatannya kepada pengarang kitab Sahih Bukhari. Kalau penghormatan, apalagi kepada ahli ilmu, dilakukan oleh para ulama, biasa saja guys, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu sujud langsung dimaknai menyembah. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya ketika sujud langsung dikatakan menyembah? Itu datanya di mana? Dan menggunakan kata proskuneo. Di mana datanya? Karena kalau kita lihat Kejadian 23 nomor 12 misalnya, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Ini ya, Kejadian 23 nomor 12 ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Apakah kemudian Abraham sedang ibadah satu penduduk kampung? Abraham beribadah kepada satu penduduk kampung karena lafaznya pakai proskuneo. Seharusnya Anda jangan perbandingan karena Anda pasti blunder. Kenapa? Karena Anda tidak paham bahasa Arab. Ketika Anda mengaitkan kepada hadis dan Al-Quran, syarat pertama Anda harus tahu berbahasa Arab karena lafadznya pasti Arab. Tetapi ketika Anda menunjukkan data kepada kita bahwa proskuneo juga bisa bermakna menyembah, wah itu baru keren. Jangan loncat pagar dulu, jelaskan dulu kitab Anda, begitu. Tafadhol, silakan. Silakan bro. Ya, saya akui tidak ada. Tapi ya saya akui tidak ada memang. Tapi kan sebagai perbandingan itu kan boleh-boleh saja. Berarti kalau misalnya itu apa? Ulama kalian malah sujud penghormatan sementara nabi kalian nabi kalian malah memerintahkan jangan sujud sesama manusia. Itu bukankah malah berkontradiksi ulama kalian dengan hadis Nabi kalian? Soalnya di hadis itu, andai saja Allah itu membolehkan sujud sesama manusia, maka istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Tapi kan nyatanya kalian tidak sujud penghormatan, tidak membolehkan sujud sesama manusia meskipun sujud penghormatan. Itulah kalau Mas Korola tidak membaca hadis sesuai dengan perikopnya. Bukankah kita kalau membaca Bible harus baca satu perikop? Andaikan Allah izinkan makhluk sujud kepada makhluk, maka akan aku suruh istri untuk sujud kepada seorang suami. Nah, itu adalah ketinggian raf'u darajati zawj, ketinggian derajat seorang suami. Tidak sedang membahas makhluk yang lain. Karena kalau makhluk yang lain hadisnya banyak lagi. Yang susah itu Mas, ketika menjadikan Tuhan, suami dijadikan Tuhan. Itu ada ayatnya. Suami dijadikan Tuhan, itu tertulis di dalam kitab Anda. Maka taatlah kalian wahai para istri kepada suami seperti kalian taat kepada Tuhan. Di dalam bahasa Arab, Bible, Alkitabul Muqaddas dilafatkan kamalir Rabbi, sebagaimana Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahkan sampai menuruti permintaan suami, ya, menuruti seorang istri menuruti permintaan suami, kama annal masih, seperti kepada al-masih, jadikan suaminya sebagai al-masih dalam segala hal. Jadi seharusnya suami minta poligami dibolehkan, suami minta apapun dibolehkan. Itu yang masalah, suami dijadikan Tuhan. Tapi hadis yang Anda sampaikan itu menerangkan tentang derajat ketinggian seorang suami, tidak menerangkan derajat ketinggian orang yang berilmu. Begitu saudaraku. Boleh saya bantah lagi? Silakan bro, dibantah tapi dengan data. Nah, silakan bro, silakan. Iya. Jangan hanya gini aja, maksudnya ada datanya gitu loh. Maaf ya, saya perangkat saya cuma satu, jadinya nggak bisa, bakal susah ngasih data, nompakin data. Gini, kan itu Anda bilang konteks suami ya, Halo? Kok gak ada suaranya? Aduh, jangan berfirman dalam hati lah, ayolah.
Coba Mas Corolla buka tuh Efesus 5 nomor 22 dan 23. Waduh, turun saudara. Waduh, terpental Ustadzuna. Naik lagi bro, naik lagi. Mana sih? Wadah. Ya, saudara-saudaraku, biar tidak ngantuk sambil di tap terus, tap. Kemana ini? Si Alex Gilang mau naik lagi ngapain kamu? Oten-oten yang agak waras lah, coba yang punya data. Ya, typing ya, saya Kristen gitu. Ini sayang ilmu Ustadz Wafi, ini ilmu Bang Zuma sayang, aduh. Selamat malam, saya Kristen. Oke, aduh, gua masak lagi lah, pusing lah gua. Gua masak, turun aja kau lah. Kau turun aja ya. Biarin dimasak, Ustadz, biarin dia dimasak. Enggak, Ustadz Wafi minat gak dialog sama ini atau Bang Zuma? Silakan. Aduh. Mungkin Bang Zuma. Bang Zuma minat nggak dialog sama orang ini? Aduh. Ini maunya ditanya atau bertanya, Mas? Jadi setiap orang waras akan menghormati segala sosok yang dianggap sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Jadi manusia Yesus itu bagi saya adalah salah seorang yang sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung sehingga disebut seorang Tuhan. Kapan Yesus pernah diibadahi oleh murid-muridnya? Jadi Yesus nggak pernah diibadahi. Jangan kau ngarang dan tebar fitnah. Kapan pernah kau lihat Yesus diibadahi? Saya kan nanya. Nggak pernah Yesus diibadahi, tapi karena dia salah seorang yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci, salah seorang pejabat surga, sehingga bagi kami mereka sangat-sangat Tuhan. Sangat-sangat Tuhan artinya Tuhan, salah seorang Tuhan. Yang lucu itu Ustadz dia bilang seorang Tuhan. Dia manusia. Ini kayaknya bagiannya Bang Handi ini. Yesus salah seorang manusia dan memiliki kekuasaan di surga. Bang Daeng Handi maju, Bang Daeng. Nyambung sama Bang Handi, nyambung dokternya ini Bang Handi, silakan. Coba. Jadi manusia Yesus salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan daripada manusia yang di dunia. Gue masak, ada berapa sih pejabat surga? Ada berapa? Tidak terkira. Siapa aja? Kalau Yesus mulai itu dari Bapa atau Yahweh, kemudian manusia Yesus, kemudian para malaikat surga, kemudian para nabi kudus. Oke. Ada nggak pejabat surga pernah dipecat? Ada. Siapa? Iblis yang dimasukkan ke gua-gua gelap. Oh, tadinya iblis ini pejabat surga. Iya. Para iblis ini dulunya termasuk juga mereka adalah bintang timur. Pejabat surga. Berapa tahun dia menjabat? Saya tidak tahu. Tapi dulu, makanya gini, di dalam logika Bible gini. Gimana? Setiap yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta di luar pejabat surga, itu kami sebut iblis. Siapa yang pecat Yesus jadi pejabat surga? Iblis. Yang memecat para pejabat surga. Ada nggak surat pemecatannya? Ya, saya nggak tahu. Kenyataannya para iblis sudah dimasukkan ke gua-gua gelap menunggu masa penghakiman. Apa salahnya iblis sehingga dia dipecat? Dia menantang. Oh, menantang Yahweh. Dia itu iblis itu kan makhluk durhaka. Dia nggak mengakui bahwa Yahweh lah yang melahirkan segala sesuatu. Sekarang iblis jabatannya apa? Sekarang kan iblis kan jadi penghuni gua-gua gelap. Oh, tidak punya jabatan lagi. Jadi kan gini, di semesta ini ada 3 golongan pejabat. Iya, apa itu? Satu, pejabat negara atau pejabat dunia disebut dengan tuan, tuan atau yang mulia.
Kemudian pejabat surga, ya, pejabat surga atau Tuhan atau yang sangat-sangat mulia. Kemudian pejabat neraka atau pejabat gua gelap disebut dengan hantu. Jadi 3 golongan pejabat di semesta ini. Hantu, Mengangkat pejabat itu. pejabat mana? Yang pejabat yang Anda maksud tadi ada SK-nya nggak, SK pengangkatan pejabat? SK pengangkatannya? Iya. Ya, saya nggak tahu. Yang mengangkat segala pejabat yang ada di surga itulah Bapa. Oh, Karena Bapa lah Tuhan tertinggi, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oh, yang pejabat tertinggi siapa? Yahweh atau Bapa. Yahweh atau Bapa. Terus pejabat kedua? Ya, manusia Yesus. Oh, Yesus. Jadi Yesus ini langsung bertanggung jawab kepada Bapa sebagai pejabat. Iya, dari segala yang diciptakannya, Yesuslah, manusia Yesuslah yang paling Allah. Yang paling Allah, yang paling ajaib. Ya. Jadi paling Allah, paling ajaib. Yesus di bumi itu sebagai pejabat apa waktu di bumi? Waktu di bumi namanya Nabi. Miring. Nabi. Oh, jadi waktu di bumi bukan pejabat dia. Kalau namanya Nabi itu kan pejabat di dunia masih. Oh, pejabat di dunia. Setelah naik ke surga, Yesus menjadi hakim akhirat. Maka dia salah seorang pejabat surga. Oh, pejabat juga. Jadi setiap pejabat surga itu pasti disebut sangat-sangat kuasa dibanding dengan para pejabat di dunia. Karena disebut segala yang datang dari atas, di atas segalanya, maksudnya di atas segala yang di bumi. Gitu. Bisa nggak? Jadi Yesus itu nanti bisa nggak dipecat jadi pejabat? Ya tergantung daripada Bapa. Tapi kan dia kan sudah melewati masa melewati masa tugasnya, sehingga Yesuslah menjadi penguasa yang menghakimi segala yang hidup dan yang mati. Maka Yesus gue masak itu tentara Romawi yang pernah membunuh pejabat, itu bagaimana itu nasibnya? Ya, itu kan setiap orang akan menerima hukuman perbuatannya. Yang menghukum dia siapa? Pejabat siapa? Ya, semua pejabat surga lah menghukum para penjahat, pendosa. Itu pejabat itu dapat fasilitas enggak sih? Dapat mobil dinas, perumahan dinas gitu? Jangan lari dulu ya. Ayo gimana? Loh. Cerita kita nggak tahu sedetail apa itu di surga. Tapi kita kasih tahu, yang harus kita kasih tahu gini. Yesus itu salah seorang Tuhan atau salah seorang yang sangat-sangat Tuhan. Oh, salah seorang Tuhan. Salah seorang yang pejabat surga. Sehingga setiap makhluk waras akan menganggap setiap pejabat surga sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Kamu nanti gue masak nanti rencana kamu jadi pejabat apa? Ya itu kan otoritas daripada si Bapak. Iya, kamu ada cita-cita. Iya. Maksud saya, kamu ada gini gue masak. Maksud saya, kamu ada cita-cita nggak jadi pejabat? Ya, iyalah. Rencana jadi pejabat mana? Ya itu. Oh, pergi dia. Rencana jadi pejabat kegelapan. Seorang Tuhan lah. Ada. Astagfirullah, kok ada orang kayak gini ya? Ya Allah. Pejabat. Dapat mobil dinas lagi. Bener mah rencana ada mau jadi pejabat. Corolo tuh, dengerin tuh. Saudara kamu makin ngawur, Corolo. Silakan Corolo, silakan. Berarti Yesus dari pejabat dunia dimutasi ke langit jadi pejabat akhirat. Mama I. Corolo. Astagfirullah. Enggak, saya nggak mau bahas. Muridnya Bang Handik sukses semua emang. Semoga kau sehat. Sukses itu kan, sukses. Saya mau lanjutkan yang tadi. Korlo itu tadi seimanmu Korlo, pendapatmu gimana? Ini Bunda Rahmani yang baru naik nih. Oten yang ngeyel. Oh, Gabriel. Apa kau sehat, Gabriel?
Oh, sehat Bunda. Nah, silakan. Kau pilih mau menghadapi siapa? Bang Handi, Ustadz Wapi, Bang Zuma, siapa pilih mana suka Bang? Oh, siapa aja lah, nggak apa-apa sama aku. Nah, Ya, Bang kita Hadi. kita coba Mas Putu, Mas Putu. Boleh saya lanjutkan yang Bang Wafi. Boleh saya Ya, lanjutkan. sebentar dulu Bunda Rama. Ini Orlando mau lanjutin masalah pejabat nih, pejabat. Silakan. Bukan yang pejabat. Yang pejabat. Bukan yang tahu. Tadi itu. Terus apa? Bukan. Itu biar yang ahlinya saja yang Yang tadi itu tendom pala ini baik sedikit nih. Corolla silakan. Saya mau bahas Korolo. Gini, saya mau bahas yang tadi itu. Kalau begitu berarti tadi, aduh, bentar saya sempat lupa lagi. Tahu dari mana itu konteksnya itu derajat konteksnya itu konteks kami daripada sujud tidak data pembanding itu hadisnya. Loh, perasaan dari tanda berarti ya hanya menerka-nerka berarti ulamanya. Bukankah begitu harusnya? Kalau nggak ada data pembanding hadis lainnya. Ustadz Wafi ketularan tadi dari tada, ketularan si Oten. Belum kejawab. Sinyal saya jelek. Enggak. Ya, udahlah kau diam aja kalau Kalaupun udah dijawab, jelek. belum Tel dulu Bang Gabriel. nyampe ke telinga saya. Dia minta data pembanding pejabat surga. Begitu ya? Gitu. Ngerti kan pertanyaan saya? Enggak, bukan pejabat surga, derajat suami itu. Beda orangnya. Saya kan tadi hadisnya Pak Ustadz Wafi bilang konteks hadisnya kan tentang derajat suami daripada sujud, daripada apa boleh enggaknya sujud sesama manusia. Nah itu dari mana itu? Dari mana itu? perasaan dari tadi data pembandingnya. perasaan dari tadi. Aduh, dengar gak suara saya ini? Dengar Ustaz. Aman. Iya, saya dengar. Ya. Perasaan dari tadi saya nunjukin data terus deh. Perasaan Mas Corolla yang saya tanya, proskuneo bermakna sujud menyembah mana? Saya akui. Ya, saya akui. Pertanyaannya Tapi Bang, kok udah dijelasin tadi, jangan berulang-ulang loh, capek itu Ustadku. Sama saja Yang kau masalahkan itu Bang, di dalam Bibelmu Tuhanmu sujud, itu dulu kau pikirkan, jangan ke hadis. Kau sendiri bingung kok Tuhanmu sujud, itu dulu. Nah, kenapa tuh Bang? Itu ada jadi jelaskan dulu. Saya rasa sudah banyak dalil disampaikan Ustadku tadi ya sama Gurunda. Itu Sekarang kamu jawab kenapa Tuhanmu sujud Bang? Itu dulu selesai. Itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya sujud. Terus ilahinya kemana? Itu kan kemanusiaannya. Ketika dia sujud ilahinya keluar dulu jalan-jalan. Kemana keilahiannya? Yang tadi itu. Udahlah kok hadis saja Tuhanmu aja nggak beres-beres. Kenapa dia sujud Tuhanmu itu Bang? Kemana? Kalau manusianya kedagingannya sujud, gitu ya, ilahinya mana? Akan jadi telur bumerang ngopi. untuk kalian. Loh, iya kan? Enggak, udah dijelasin Kalau tadi misalnya karena nggak memang menemukan data akalmu di bawah pembandingnya, standar. Sujud, Nggak nyambung. sujud Jadi penghormatan kita itu ke konsep ketuhanan dirimu dulu yang nggak jelas ini, nggak beres. Tidak boleh. Lah, Tuhanmu dulu kenapa sujud? Yang kau Tuhankan ini sujud menyembah. Sujud dia menyembah tuh. Baca tuh di Matius tuh. Kita buka data ya. Tuhanmu tuh kenapa sujud? Jelaskan ke kami. Sujud. Kenapa dia sujud? Saya kasih data. Itu manusianya. Yesus lalu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Gak usah lari. Kemanusiaannya sujud. Kalau misalnya kayak sujud, konteksnya sujud seperti itu kan berarti akan jadi bumerang untuk kalian. Lah, Tuhan masalahnya yang sujud ini Tuhan. Ya itu tidak. Yang kau Tuhankan ini sujud. Asal menekan. Saya tanya dulu. Ada data pembanding. Saya tanya dulu nih. Coba lihat ya. Sujud. Bunda Rahma. Silakan Ustadz. Minta data pembanding. Oke, saya kasih Al-Qur'an langsung ya. Saya kasih Al-Qur'an. Ya, sampean penghormatan buka. boleh atau tidak kesama kalian. Ya, sampean buka Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 6. Atau surat Toha lah, surat Toha ayat 70. Di dalam surat Toha misalnya 6 Toha. Ya, surat Toha, coba surat Toha 70. Coba dibaca.
Surat Toha ayat 70. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud kepada Musa dan Harun, lalu berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apakah mereka menyembah Tuhan Harun dan apakah berarti mereka menyembah Nabi Harun dan Musa? Tidaklah. Jadi sujud itu berarti kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain. Sehingga ketika para penyihir-penyihir Fir'aun dihantamkan kepada Nabi Musa alaihi salam, mereka beradu sihir nih. Tapi Nabi Musa Allah turunkan dengan kekuatan mukjizat. Yang awalnya tongkat-tongkat para penyihir itu dijadikan menjadi ular, ternyata tongkat Nabi Musa jauh lebih hebat dan bisa menjadi ular juga. Lalu di dalam surat Toha dikatakan, faulqiyas saharatu sujjadan. Nah, ini ya, ada lafal sujjadan dari kata sajada yang artinya sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apakah berarti mereka sujud kepada Nabi Musa? Tidak, saudara. Itu penghormatan. Ini ya, data pembandingnya sudah ada. Ayo, apa lagi? Kalau di Bible banyak Ustaz, Bang, misalnya Barseba tuh sujud di depan Daud. Barseba sujud di depan Daud di Bible ya, dia sujud. Barseba istrinya orang yang di zinahi sujud di depan Daud. Apakah Barseba menyembah Daud? Itu udah dibahas oleh Ustaz. Oh udah, lanjut. Saya mau turun. Jangan turun dulu. Jangan turun. Sebelum turun, Bang, coba kasih penjelasan tuh kenapa Tuhanmu yang kau tuhankan ini sujud. Sujud itu kan penghambaan diri kepada yang dia sujud. Sujud kepada siapa nih Tuhanmu, Bang? Ya itu kemanusiaannya ntar ya. Kemanusiaan yang sujud. Terus ketuhanannya kemana ketika dia sujud? Ingat Lukas 2:11, yang lahir itu Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan. Kau bilang kedagingannya, kemanusiaannya, kemana keilahiannya ketika sujud? Apa dia tidur, keluar dulu ngopi, atau kemana keilahiannya tuh, Bang? Kapasitas saya bukan pendeta. Oh, gitu ya. Ahlinya saja. Ngeles lah. Ya. Ngeles ya, imannya doang ya, Bang. Cuma imannya saja yang nggak mau berpikir. Ya, memang saya bukan ahli, bukan saya ahlinya. Kalau saya ya ahlinya, ini makanya kau kasih tahu, jangan cuma bertanya tentang hadis. Sementara Biblemu sendiri kau nggak paham. Kau ditanya bingung, kenapa Tuhanmu sujud? Kau nggak tahu. Sementara hadis tadi, kau tanya ke Ustadz, udah dijelasin macam-macam, kau masih panjang lebar. Terus Biblemu ditanya, kau nggak bisa jawab. Kenapa? Aneh kau ini. Ya kan? Kenapa kau bilang itu kemanusiaan yang sujud? Terus konsep ketuhanan kalian kan 100% manusia, 100% ilahi. Kemana keilahiannya itu Yesus? Ingat, yang lahir itu Tuhan. Begitu lahir, ngoe. Yang lahir itu Tuhan. Nah, kemana itu ketuhanannya ketika kemanusiaan yang sujud? Jawab dong, ayo. Ya sudah. Saya turun dulu. Terima kasih. Loh, diskusi Pak jawab ya? Hari ini. Oh, Mama cuma iman doang ya. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Dasar. Monitor, Gurunda Bang Zuma monitor. Apakah sudah istirahat? Oke. Ini ada Gabriel ya. Mungkin ada Ustadz Wapi juga. Bang Zuma lagi istirahat mungkin ya. Dan guru-guru yang lain. Tapi barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Bunda Mila silakan Bun. Sebelum dilanjut sama Gabriel. Bentar Bril ya. Bentar ya. Sabar ya. Silakan Bunda Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wapi tuh udah kenalan dulu sama Ustadz Wapi. Bunda Mila kenalan dulu. Udah kenal. Saya monitor Ustadz Wafi. Wah, hebat. Jadi apa namanya? Saya mau ngasih tahu nih, TikTok Amerika nih sekarang di ban kan.
dibuka sebentar ini untuk sementara, tapi kita tuh nggak bisa lagi buang-buang duit, maksudnya ngasih-ngasih gift, ngasih apa itu, karena hubungan Amerika sama Cina tuh kayaknya makin parah gitu loh. Nah, apa yang saya lakuin sekarang ini, saya sebenarnya sedih juga nggak bisa lagi berbagi di Komal-Komal. Jadi saya minta tolong atas kebaikannya Abuya. Jadi saya kirim cashnya, saya transfer ke Abuya. Terus saya minta belikan Abuya ininya apa namanya koin-koinnya. Malah sekarang Abuya kasih saya akun atas nama saya supaya saya bisa berbagi. Terima kasih banyak Abuya. Terima kasih guru-guru, sini saya dikasih kesempatan naik. Berarti akunnya di-share di sini ya Abuya? Iya. Yang buat bagi. Masya Allah, jazakillah. Niatnya zakat Ustaz Dopi katanya. Zakat, saya niatnya zakat ini biar tambah semarak gitu loh. TikTok Ini siapa yang harus dikasih? Ayo sebelum dialog sama Oten, ayo siapa yang dikasih? Ustadz Wafi dulu kali ya. Sebagai tamu dari Bang Zuma. Bang Zumanya kemana? Tidur kali. Istirahat kayaknya Bun. Istirahat. Kasih apa? Kasih singa Ustaz Dopi? Kasih paus aja. Nggak cukup singa, nggak cukup. Nggak cukup Bunda. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Bunda, Ini Bunda usah dikasih ya. Posisi Bunda di mana Rahma? Bunda? Aku demo kalau Bunda nggak Rahma kasih juga dong. Ini Bang Zuma dulu, Bang Zuma. Monitor, Gurunda. Masya Allah. Dibesarin aja bundanya Bu ya. Berkah ya Bun, tambah cantik Bunda. Tadi tombak lagi saya. Ini akun yang keberapa nggak jelas. Kena tombak juga ternyata. Bang Zuma sekarang. Oke, Masya Allah. Apa, paus? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Kirios Mutu juga. Bunda. Wow, keren, Masya Allah. Alhamdulillah Bunda Mila ya. Sekarang Bunda Berkah Rahma. ya Bun. Alhamdulillah, insya Allah Apa, doain. paus juga ya. kah? Nggak Apa tahu aku, sisanya Bun? berapa nih. bentar, Bunda Rahma. Bunda Rahma ini cocoknya dikasih lipstick sih, Bun. Ah, gimana, Bun? Lipstick. Mas Kirios Mutu juga. Mas Karyos ya. Bunda. Ya Allah, mudah-mudahan Abuya tergerak hatinya. Ini Abuya yang langsung gitu loh. Bunda Rahmas 100 koin aja katanya, jangan dong. Deg-degan aku ya. Mengejar impian, saya nggak tahu sih. Saya mah mawar aja atuh, mawar. Nah. Wow, keren. Apa itu? Ahimoto ya, Ahimoto, bentar. Nah Bang, ini untuk Bang Andi, ininya Bang juga Andi. sendiri. Nggak bisa Abuya sendiri. Oh, aman, Bunda. Kalau saya mah sirup aja lah. Katanya mengejar impian, Bun. Kenapa jadi boneka? Oh, jahat. Ada berapa Ini ya? Buya. Ya, Di bawah ada Buya Strong. Ini akunnya siapa? jangan ditaikin. Itu Oh. akun saya, jangan ditaikin. Enggak, kalau mau naik saya turun gitu. Enggak, jangan, enggak usah. Oke. Boleh nggak saya sedikit pengumuman, Abu ya? Silahkan. Boleh, Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ya, alhamdulillah jarang-jarang ya ini kumpul satu room. Tapi ada beberapa yang belum kumpul. Jadi begini, Apologet Islam Indonesia itu ada istilahnya yang bernama pengurus pusat. Nah, di pengurus pusat yang menjadi pembina di jabatan yang paling atas di Apologet Islam Indonesia, ya pembina ini jabatan yang paling di atas, itu ada Bang Zuma. Ya, ada Bang Zuma. Yang kedua saya pribadi, dan di bawahnya
ada istilahnya humas. Ini Bang Handi Selebes. Ya, bagian oten-oten yang sudah akan stres, biar tambah stres beliau pawangnya, Bang Handi. Nah, ada juga di Apologet Islam Indonesia itu yang jabatannya bendahara. Bendahara ini adalah Bunda Rahma. Dan tak lupa pula Mas Kirios Mutu. Nah, Mas Kirios Mutu ini orang yang tak pernah tampil padahal ilmunya paling keren ini. Beliau ini menguasai Ibrani, Yunani, dan Aramaik. Dan yang ngajari saya, ngajari Bang Zuma juga, Mas Kores juga, ini Mas Kirios Mutu. Jadi cuma beliau itu suka di belakang layar ya. Beliau itu lebih suka di belakang layar. Jadi ini adalah beberapa pengurus pusat yang ada di Apologet Islam Indonesia. Ada yang namanya Mas Kores, mungkin teman-teman kenal ya. Mas Kores itu ada di penelitian. Penelitian tentang dalil-dalil. Ya, penelitian tentang dalil-dalil itu Mas Kores. Tapi yang ngajari bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik, Inggris itu Mas Kirios Mutu yang ada di bawah ini. Terima kasih Mas Pei yang sudah ngasih paus ke Mas Kirios Mutu. Jadi itu yang perlu diketahui. Bunda Rahma bagian peruangan. Nah ini. Berarti Peruangan. aku paling banyak uangnya ya, Ustadz Bendahara ya? Enggak, ternyata paling sedikit. Jadi itu teman-teman. Jadi posisi kita di pengurus pusat itu lengkap. Ada Bang Handi, bagian oten-oten yang hampir stres. Ada Mas Kirios Mutu yang membedah semua bahasa asli. Ada Bang Zuma, bagian Panglima. Ada Bunda Rahma, bagian menghitung uangnya. Ada Mas Kores, bagian data barat. Dan lain sebagainya. Kalau saya cuma bagian ini, bagian mijet. Bagian mijet Bang Handi, Mas Mutu, sama Bang Zuma. Ya kira-kira itu teman-teman. Masya Allah, Sekian. kalau ini Gus Wafi guru bahasa Arab saya, teman-teman semua. Ini guru saya ini. Ustadz Wafi itu di bagian dakwah. Beliau adalah ustadz kami di Yapi dakwah. Itu teman-teman. Masya Allah. Itu Mas Intinya Gus, semuanya Mas guru Kaisar saya, itu api intinya bukan? semuanya Bukan. guru saya, lanjut. Enggak, saya mau nanya sama Bang Handi. Mas Kaisar yang biasanya pantun itu api bukan itu? Nah, Bang Handi ini yang harus ditanya. Kan Mas Bang Handi humas tuh. Saya belum tahu. Bukan. Mas Kaisar yang biasanya kalau Belum. pantun Belum ya? masuk Belum daftar anggota api. kayaknya ya. Masuk Belum ya, daftar. sumut. Oh, udah masuk. Sudah tah. Kalau Kohdon Ditan itu lain yayasan teman-teman. Beliau ada di yayasan YPMA namanya ya, Pembina Mu'alaf atau Tauhid. Ustadz Tahta, beliau bagian dakwah di pengurus pusat. Bang Jibril itu bagian penelitian, sama dengan Mas Kores, penelitian dalil-dalil. Jadi ada bagian penelitian dalil-dalil baik dari barat, timur, selatan. Ada yang menerjemahkan dari bahasa aslinya, itu bagian Mas Kores. Ada yang bagian penyerang seperti Bang Handi. Ada yang panglimanya, ada seperti Bang Zuma. Ada bagian menghitung uangnya seperti Bunda Rahma. Nah, seperti itu saudara. Jadi Bunda Rahma. Lupa Pak Har. Oke, ini ada si Vivi. Si Vivi agak nyambung kayaknya nih, Ustadz. Karena dia itu mengklaim bahwa dia orang cerdas. Bro Vivi, selamat malam bro. Aduh, malam. Bro, lo tiap hari belajar sama Bang Jibril. Mudah-mudahan ada peningkatan. Ya, silakan bro. Apa yang kira-kira mau dibahas ini bro? Mumpung banyak para guru bro. Di sini udah jam 1. Gimana sih lo? Menolak waras apa gimana nih? Ayolah, kalau ini orang akademis masa Tuhannya ngeri kali. Silakan bro. Jibril tuh strong. Oke. Teman-teman ya, bantu di follow ya akun Bunda Mila juga. Beliau merupakan saudari kita dari Amerika yang mensupport dari belakang ya.
Jadi bantu di follow-follow yang belum follow ya semuanya. Ini akun Bang Zuma juga akun baru. Silakan bro, apa kira-kira sebelum lo istirahat ya, sebelum lo tidur, lo harus dapat edukasi dulu, dapat pengetahuan, keilmuan. Kami di sini membuka Komal untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Dan kalian teman-teman Kristen ya diantaranya yang harus tercerahkan. Begitu Bro Vivi. Silakan Bro. Pi, buka mute-nya Pi. Iya gimana Bang Buya, terserah Bang Buya mau nanya apa. Oke, saya terserahkan kepada Ustadz Wafi atau Bang Zuma atau Akimoto. Barangkali mau maju Akhi, silakan. Dari tadi dia mulu Akimoto ini. Ya kata aku, gak bisa nampilin data, lanjut aja dulu. Gini topiknya nih. Kenapa Kristen itu rata-rata itu tidak ngerti Bible? Kenapa Bang? Ayo. Kenapa rata-rata Kristen tidak kenal Bible ya? Tidak mengerti, tidak paham banget gitu loh. Tidak, ya sama seperti tidak ada yang bisa menguras lautan. Contoh ya, jarang ada pendeta apalagi jemaat bisa membaca original teks Bible-nya. Kan di Perjanjian Baru itu kan Yunani tuh. Saya belum pernah nemuin loh orang, termasuk Anda mungkin ya. Justru Muslim yang belajar membacanya. Kenapa ya bro? Masalahnya apa kira-kira? Kira-kira perlu dibantu? Ada guru kami di sini bisa mengajarkan, tapi tidak ada kalau dari Kristen bayar. Gimana? Iya, gimana ya? Iya. Ya, Bersedia Anda belajar? Ada guru saya, guru di sini loh. Bersedia Anda. Oke, coba tentang Lukas. Apa bahasa Yunaninya? Lukas berapa? Malaikat datang ke para gembala. Lukas berapa? Lukas berapa? Oh, Lukas 2:11. Lukas 2 dia. Lukas 2:11. Yang para malaikat datang kepada para gembala. Lukas 2. Lukas 2 nomor 1 sampai habis itu mah. Lukas 2 nomor 1 sampai habis itu. Perjalanan panjang dari dari Nazaret ke kota Daud itu. Pak Yusuf menemani Maria dalam keadaan hamil karena perintah Raja Agustus. Semua penduduk dunia harus disensus dalam perjalanannya, ketemu gembala-gembala. Sampai di kota Daud tidak dapat penginapan, melahirkan di luar penginapan, taruh di palungan. Yang mana itu? Lukas panjang coba. Itu. Lukas 2 ayat 9 aja coba. Apa bahasa Yunani di situ? Coba Mas Moto. Coba mana sih? Untuk bahasa satu device Ustaz. Ya, ayo Ahimoto kerja. Satu device. Kalau ada yang bisa nampilin nanti saya bacain. Tapi saya satu device tampilkan di layar, dibesarin. Ada yang pegang 2 device mungkin? Ya ada. Di mana? Di mana Bang Kris? Dibesarin Mas Abuya. Lukas berapa? 2 nomor 11. Nomor 9. Lukas 2 nomor 9 ya. Oke, sebentar. Kalau ke Mas Kiros Musuh ini jangankan Yunani ya. Bahasa Aramaik, Ibrani beliau sudah kuasai itu. Bukanya di mana? Di KJV atau di LAI? Yang bahasa Yunaninya. Lebih baik di anu sih sebenarnya, di aplikasi itu loh, kan ada bahasa aslinya di aplikasi itu. Aduh, ini handphone nge-lag lagi. Coba yang lain. Lukas 2 nomor 9. Simak baik-baik ya Pi ya, biar Anda makin cerdas ya. Lanjut.
Lukas 2 ayat 9. Ini Bang, ini Ustadz. Ya, dibelah Bunda, dibelah dengan rectus receptus Bunda. Sampai paham belah nggak Bunda? Dibelah, di bawahnya dikasih Yunaninya. Yang dari 3 sebelah kiri klik yang paling atas. Klik. 3 garis sebelah kiri klik. Bukan. 3 garis sebelah kiri. 3 garis yang bukan yang itu bukan. Pojok Bunda. Nah, pojok paling terus itu metode belah bawah belah. Belah bawah. Nah, itu dihidupkan. Nah, versi lainnya. Loh. Belahnya diaktifkan. Versi lainnya. Nah, tulis textus. TEX. Ke bawah Bunda, ke bawah. Dikebawahkan, enggak maksudnya scroll ke bawah. Kan pilihannya banyak tuh. Nah, itu textus receptus itu. Nah, itu dicentang. Oke, sudah kembali Bun, kembali lagi ke awal. Kembali. Nah, dibelah kayak tadi. Belah, pilih textus. Nah, Lukas 2 nomor 9. Pasti pertamanya Kai. Malaikat apa ya bahasa Yunaninya ya? Angelos. Ya, di klik Bunda biar Nah, udah itu. Nah, itu bacanya Kaido, Angelos, Kyrio, Epeste, Autis, Kai, Dokha, Kyrio, Peris, Peri Autos, Kai, Epove, Tesan, Povon, Megan. Yang mau ditanya apa? Itu doang disuruh baca doang. Oh. Kalau dia bisa nggak baca? Coba ayat setelahnya dibaca, Mas. Enggak, aku mau bertanya tuh. Ya enggak, saya pengen tahu dulu sampean baca ayat setelahnya coba. Oh, ayat 10. Ayat 10, ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ya? Yunani lah, masa bahasa Asmuni gimana sih? Yunani. Nggak tahu dia. Nggak ngerti gua. Waduh. Kai, ST, Autois. Oh, banyak ST lah. Nggak ada ST di sana. Dibaca kayak gitu Bunda. Apa, ayo. Nggak bisa ya? Aduh, kasihan belajar Bang. Ayo. Masa orang Islam lebih pinter Bang? Iya kan gini Bunda, saya selalu bilang Bro Vivi, ingat Bro, lo tiap minggu ke gereja bayar perpuluhan sama pendeta. Kami di sini yang mencerahkan kalian tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih. Terima kasih dulu dong sama kami. Enggak, gue mau tanya tuh Lukas 2 ayat 9 tadi bahasa Yunaninya. Nah, di bahasa Yunaninya itu benarkah malaikat Tuhan? Itu Angelos Kyrio. Kyrio itu Tuhan sih. Kenapa emang? Ada Angelos di sana. Artinya malaikat Tuhan kan? God. Kalau terjemahan bebasnya iya. Oke. Berarti itu benar ya malaikat Tuhan ya? Pertanyaannya? Enggak. Kyrio itu berarti kalau di apa ya? Di LAI ini dia tuh nggak konsisten. Ketika dibuka misal Matius 8 nomor 2, nanti tuh Bunda bisa buka itu. Nah itu menggunakan kata Kyrio juga, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan, dan itu kepada Yesus. Matius 8 nomor 2.
Oh, bentar Pak Ustadz. Satu-satu berarti di Lukas 2 ayat 9 itu benar malaikat Tuhan. Satu lagi. Di Lukas 2 ayat Enggak, Lukas berapa? Lukas 2 nomor 9 kan? ya ayat 9 itu benar malaikat Tuhan ya. Aku hanya Ya, terjemahan bebas lah ya. Terus Oke, Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 nomor 14. Ya sama. Ini sama-sama pakai Kyrios tapi Oke, di situ bahasa Yunaninya Allah di situ apa? Kayak itu repos. Nggak ada lah. Autolegon Kyrie. bukan Itu dalam bentuk vokatif itu. yang Kemuliaan itu mah ayat yang diajukan Mas Mutu, bukan yang diminta dia. Oh, Doksa. Lukas Coba 2:14 Doks 14. 2:14 sebenarnya. Lukas. Lukas 2:14. Lukas 2:14 Bun. sama satu kok. Bentar dulu, baca dulu Yunaninya. Aku yang baca deh. boleh. Kalau salah dibenerin ya. Bener nggak li? Doksa en upsistois Theo Kai. Bunda yang Kai Evi. Bener nggak? Betul. Yes. Eirene. En Anthropois. Eudakias. Gitu ya? Bener nggak? Iya, Eudokia. Eudokia ya. Ya. Udah lah. Nah, males gak gua bahasa Yunani ya? Pusing kepalaku. Lanjut. Kalau saya udah ya. Yang apa yang mau diangkat di sini Pipi? Itu menggunakan kata Theo itu di situ. Untuk ilah. Oke, Bang Moto, gue mau tanya. Di Lukas 2 ayat 14, bahasa Yunani sama bahasa Indonesia sama atau tidak itu? Aturan tuh Tuhan, Theo, bukannya Allah di situ. Terjemahan Indonesianya Gabrul. Berarti di situ kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Terus yang diakhirkan kepadanya, kalau di bahasa Yunaninya benar gak tuh? Eudokia menyebutkan orang kata ganti bentuk ketiga. Betul berarti kepadanya itu betul. Iya. Terus? Oh, oke. Satu lagi. Apa dia bilang? Bahasa Yunani kan? Kan belajar. Tapi aku ya, entar dulu kok sebelum pindah kok aku ya. Ini LAI Gabriel terjemahan ya. Theo kok bilang Allah ya, mestinya Tuhan ya. Aku itu Iya, seharusnya salah itu terjemahannya itu. Bukan Allah itu seharusnya. Tuhan gitu. Oke, satu lagi nih. Lukas 2 ayat 8. dulu, aku dulu iya salah. LAI salah gitu loh. Kenapa sih kita diskusi nih kan bukan iya, tapi ini kan udah ketahuan. Theo itu kalau di Indonesia diterjemahin Tuhan, kenapa menjadi Allah? Artinya LAI salah. Salah itu. Ini anu Bani. Ya. Ini terbalik berarti Kristen belajar Bible ke Islam ini. Langsung intinya aja lah Pipi, apa gitu. Terakhir. Bosen kayak begini. Enggak, tadi katanya kan apa disuruh belajar Yunani. Nah, maksud gua tadi Ya, apa lagi satu lagi terakhir apa lagi? Apa lagi? Ini yang dia minta Lukas 2:8. Nah ini. Antar Bang Handi lagi tuh. Kai Indopemes. Salah. Apa? Ya apa yang tanyakan Mas? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang kan dia mau gurun. baca original testnya. Dia diem, ngomong ke Pipi. Kai, dia nggak bisa baca Bunda kan? Tadi dia bilang. Kai, betulnya Bang Mato kalau salah ya. Betul.
kai poimene esan en te kora te aute akrolomente ya benar nggak? agraulo lontes kai pulasontes pulakas tes nuktos evi ten Mentos. Aduh, pusing kepala gua. Aduh. Komentos nggak ada Ustadznya. Wah, Pi, ini ilmu mahal, Pi. Lo kalau mau tahu ilmu ini di sini gratis loh. Wah, mahal, Pi. Ayo, Pi, cerdas, Pi. Oke, pertanyaan gua Bang Moto. Di situ benar gembala? Iya. Nanti saya balik tanya boleh ya? Oh, boleh. Ya udah, Abang tanya saya. Oke, saya tanya. Kita sudah bertanya di gantian. Lukas 2 nomor 11. Kan ini kan lagi di Lukas 2. Nah, ke bawahin Bunda Rama izin nomor 11, Lukas 2 nomor 11. Kena ini sudah. Oke. Nomor 11. Nah, ini kan Kristus itu artinya apa sih? Yang Oke, yang diurapi ya. Berarti yang lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan di mana? Ke kanan. Di kota Daud. Jadi yang lahir pada saat itu seseorang yang diurapi Tuhan, karena Kristus itu artinya apa? Yang diurapi kan? Yang diurapi Mesias. Ya, jadi artinya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ingat artinya yang diurapi. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ntar dulu Bang Moto, ini juga salah terjemah nih. Kan di situ itu tuh David. Kenapa menjadi Daud? Ayo. David. Enggak, bahasa Yunaninya itu David. Pole itu dari metropoli itu ke kota itu. Iya, bolehlah kota, boleh kan kota. Tapi David kok jadi Daud? Lanjut. Berarti lain menyesatkan ya. Gimana? Lahir yang di Tuhan. Tunggu dulu Bunda. Belum selesai Mas Mutu. Jadi yang diartikan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu ingat Kristus itu artinya apa? Yang diurapi ya. Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Setuju? Saya jawab boleh? Boleh. Bang Moto tidak membaca kalimat itu dengan lengkap. Ada tanda baca koma. Di tesnya pakai koma. Yunani ada koma nggak? Nggak ada. Ini gara-gara koma nih. Anak orang bisa jadi Tuhan nih, gara-gara koma nih. Enak ya jadi orang sebelah ya. Modal koma bisa jadi Tuhan ya. Inilah Ahimoto, gue kagak sukanya dari Oten, Bro Vivi. Udahlah ini kapir-kapir dibawa kepanasan ditunjukin data. Sabar Bunda. Dikasih data. Jawabnya dengan asumsi. Ilmu mahal, Pi. Jangan jawabnya kayak gitu, Pi. Jadi dengar ya Oten ya. Izin. Di bahasa original teks Biblemu ini tidak ada koma. Nanti diterjemahkan oleh lain, dikasihlah koma-koma itu, titik 2 lah koma, lah ya. Lanjut. Jadi menurut artian sebenarnya itu, yang lahir itu Mesias yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang lahir, tapi manusia yang lahir yang diurapi Tuhan. Itu loh, bro, itu pengertian yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang lahir, tapi manusia atau Mesias yang diurapi Tuhan. Siapakah itu? Yesua Mesia, begitu. Setuju kita Bang Andi ya? Bunda, tolong di mute tuh di bawah ya. Kurang ajar tuh di bawah itu. Mute. Bunda. Setuju saya sama guru saya. Iya. Saya Bunda. Setuju mute saya semua sama itu yang kurang ajar. Iya. Silakan. Setuju saya sama guru saya, ya, Kuryosmoto. Setuju saya. Masih guru. Wah, ini guru saya semua, ini muslimah guru-guru saya ini. Ya, Oh berarti maksudnya ini ya. Guru-guru saya. Silakan Ustaz. Gimana? Ya, maksudnya itu hanya gara-gara kasus koma Yesus jadi Tuhan ini, betul nggak?
Betul, gara-gara koma anak orang itu bisa jadi Tuhan, Ustadz. Karena gini, artinya Kristus itu kan yang diurapi. Maksudnya apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Kristus itu artinya yang diurapi, Ustadz. Jadi yang lahir pada saat itu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kita setuju harusnya. Karena apa? Yang lain bukan Tuhan, tapi orang yang diurapi Tuhan, yaitu Mesaya, gitu, atau Mesias. Iya, berarti di Yunani gak ada tanda baca koma berarti di Yunaninya ya? Nggak ada. Tampilin aja Yunaninya, emang ada komanya? Sudah aku jelaskan tadi kan nggak ada di ini. Waduh, salah koma bisa salah menyembah ini berarti ya? Bahaya. Yang kedua juga guru kasih tahu Yunani itu nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil. Iya, lagian juga apa ya? Enak ya jadi orang sebelah ya, jadi teman-teman Kristen ya, cuma modal koma doang bisa punya Tuhan ya, enak ya. Nah, bener. Berarti penerjemah lain sengaja membodohi ya, dia tidak menerjemahkan Kristus itu yang diurapi, dia lari ke bahasa Yunaninya ya, Kristus. Dia nggak rubah di situ, yaitu yang diurapi. Makanya Bunda, iya. kalau Kristen dari awal itu belajar dengan giat bahasa Yunani, dengan giat nih, dia akan berhenti menjadi Kristen. Yakin 100%. Tapi para guru izin ya, ini si Pipi barangkali ada tanggapan lagi. Pi gimana Pi? Silakan Pi. Tapi yang berkelas lah tanggapannya. Silakan Pi. Iya kan gue udah bantah tuh pernyataan Ustadz Mutu bahwa ada tanda baca. Tanda baca itu semua orang paham untuk memisahkan kata atau kalimat. Aslinya nggak ada, bro. Ntar gue nanya dia dulu. BSM, kalau menurut kamu yang dilahirkan Bunda Maria itu Mesias yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang lahir? Tuhan yang lahir. Oh lah, Tuhan dilahirkan oleh manusia. Nah, saya tutup data. Ntar dulu, saya ulang ya. Masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhan? Dalam perjanjian lama. Jangan ke yang lama, ini aja ini. Ini tadi. Ini aja Lukas 2:11. Iya, saya jawab. Saya jawab Bang Handi, saya jawab. Ya, silakan. Banyak cara Tuhan berbicara sama manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nanya akalmu. Dingin dari akalmu saya tanya. Masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhan? A, masuk akal. B, tidak. Masuk akal. Masuk akal. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh eksekusi pendapat Anda. Biarin aja netizen yang menilai toh. Ya, yang kedua, siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Bangsa Israel mengenal Anaknya. Apa dia mau dijawab? Anaknya lah Tuhannya, Bang. Karena bapak sama anak kan berbeda. Betul kan Ustadz Wafi? Pi, gua di sini dokter lo, Pi. Jangan malu-maluin gua, Pi. Lo ini pasien gua, jangan malu-maluin gue acara. Abu ya, coba besarin saya dulu sebentar aja. Saya mau koreksi LAI juga ini. Entah LAI, entah apa yang itu saya nggak tahu yang mana yang benar. Kalau yang Bible yang saya pegang ini ya, ini mohon maaf teman-teman, saudaraku, guru-guruku, ini yang berbahasa Jepang ini. Remake-nya Jepang. Enggak, ini yang berbahasa Jepang, mohon maaf sebentar. Di sini dikatakan malam, bukan hari ini, tapi malam ini. Malam ini telah lahir bagimu juru selamat Bahasa Kristus Jepangin dulu Tuhan di kota Daud. Bahasa Jepangin dulu. Oh iya, sorry. Ya, baca dulu teksnya dibaca dulu wa qali inna rahmatan begitu. Bukan. Jadi ini ditulisnya ya. Kyo wa Davide nani no machi. Ini machi. Duh, gerak-gerak ya, sorry. No machi Desuki Masinga Umare itu melahirkan. Narimasta setelah dilahirkan. Konokata itu seseorang. Kosono
Kristus di kota Daud. Jadi malam ini telah dilahirkan Yesus Kristus. Di sini ada kata Yerusalem. Mana tadi? Nah ini Bethlehem ya, sorry. Bethlehem, dalam kurung ada tulisan Bethlehem. Kabur ya. Nah, ini dalam kurung ini ada tulisan Bethlehem di kota Daud. Jadi malam ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba kita terjemahkan deh biar nggak salah ya. Tuh, Pi, lihat umat muslim, Pi. Ini Kohben ini mualaf, Pi. Memang orang cerdas mualaf, Pi. Nah, cuman ini kata-katanya. Malam ini juru selamat lahir di kota Daud, Bethlehem. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada kata Tuhan ya? Nggak ada. Iya itu. Kagibun sinojutsu sinnaten sedu. Keren. Kalau bahasa Harimata. Kalau bahasa itu Bugis koreksi pertama ya. Itu koreksi pertama, Bang Novi. Koreksi kedua. Ini kitab Lukas, ya, kitab Lukas itu versinya hanya mencapai 23 pasal. Sedangkan yang di LAI ada 24 pasal. Ini nggak bisa digeser lagi ya, ini pereditan saya. Ya, di sini pun jelas Japanese Contemporary Bible. Jadi gitu Bang Novi, di sini saya tidak menemukan pasal yang ke-24. Gimana Jadi itu kalau hanya bahasa Afrika ya? sekedar pertanyaan aja ya buat Bang Novi ya. Bagaimana kitab suci itu di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sama guru-guruku yang lain, silakan. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Tampilin Bunda bahasa Bugis. Sekarang Bang Benny tunjukkan Al-Quran. Al-Quran di sana Bahasa sama Afrika nggak di Indonesia? Oh baik Ustaz. Coba. Kumiut kau ya, sebut-sebut nama aku kafir, kumiut. Bunda, tunggu dulu Bunda ya. Al-Quran di Jepang sama nggak dengan Quran yang di Indonesia atau beda? Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja yang gampang. Al-Fatihah aja yang gampang. Ini kebetulan saya juga punya Al-Quran versi Cina ya. Di sini ya kalau nggak ada yang bisa baca ya nggak apa-apa lah. Udah saya juga kan niat bohong. ini mah. Hoi ma. Ya. Hoi ma. Jadi ini ada Al-Quran. Di sini dari mulai surat Al-Fatihah ayat pertama ya. Ini Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah coba dibuka. Ini Al-Fatihah. Wih sama. Bismillah. Jangan diterusin dulu, sama nggak ada bedanya yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Ar-Rahmanir-Rahim Malik. Iya karena budu iya karena semua sama. Tidak ada yang beda. Kok gua dari tadi belum kerja perasaan gua. Sedikit lah. Dikit gua gatel kali. Coba ya izin aku sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Lanjut, Amin. Sama berarti ya. Kalau di Jepang dari mulai Al-Fatihah ini surat Al-Baqarah ya, yang kedua Al-Baqarah Alif Lam Mim dan seterusnya karena panjang saya persingkat aja ya. Dan total ayatnya itu hanya mencapai 114. Berarti fix sama dengan ada yang di Indonesia. An-Nas terakhir ya, Masya Allah. Sama. Ini terakhir surat An-Nas ya, 114. Bang Benny, kalau di Jepang sama ya, setelah waladhdallin amin gitu kalau sholat. Amin. Allah ya tetap Allah, bukan kami sama juga. Enggak, maksudnya bilang amin juga. Jadi bahasa Jepang Tuhan itu kami sama kalau dalam bahasa Jepang. Misalnya nggak ada kan?
Maksudnya Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi itu enggak Tetap kalau Allahu Akbar, tetap Allah enggak, semua bukan sama. itu pertanyaannya Ustaz Wahabi. Kalau di Jepang itu kalau imam selesai membaca Al-Fatihah itu amin juga kan semuanya? Amin, tetap amin. Amin, Ustaz. Mas. Iya, nggak ada. Meskipun orang Inggris kalau sholat ya Allah Akbar, nggak mungkin oh my God gitu lah, nggak bisa. Ya, jadi pertanyaan saya untuk Bang Novi, kenapa kitab Bible itu tidak bisa sama negara satu dengan yang lainnya? Bahkan saya temukan juga yang berbahasa yang di Thailand, yang berbahasa Kristen Thailand yang berbahasa Tagalog pun sama. Ayatnya ada yang hilang, Filipina ada Tagalog, yang Bang. tidak ada pakai ayatnya. Sorry, Filipina Tagalog. Iya, Tagalog. Iya. Silahkan Pi. Jangankan itu Bang, nama Yesus saja di berbagai negara beda-beda namanya. Coba aja buka di situ, nama Yesus berbagai negara beda-beda sebutannya. Di Jepang beda, di China beda, Burundi beda. Bukan hanya Jadi kalau mau bergereja di suatu daerah bingung ya kalau orang Indonesia ke Afrika mau masuk bergereja, khotbahnya itu bahasa Afrika, ya bingung lah. Nah saya mau tadi telat nih, saya mau baca bahasa Bugisnya Lukas 2 nomor 11 ya. Nih dengerin nih bahasa Bugis nih. Iya asoe rikota Daud jaji ni arung mapas salamamu iya naritu Kristus puange. Artinya ini hari lahir di kota Daud yaitu Arung. Nah, Arung itu bukan Tuhan, tapi tuan atau puang atau orang yang dihormati. Jadi menurut bahasa Bugisnya yang lahir itu bukan Tuhan, tapi puang. Artinya apa itu? Orang yang dihormati, raja. Begitu. Lebih jujur bahasa Bugisnya. Sayyid ya, atau junjungan. Ya. Saya minta tanggapan dulu sama Pi ya. Pi, ayo Pi buka mulutnya Pi. Tapi ingat tuh Pi, lo ini pasien gua, jangan malu-maluin gua dokter lo. Silakan Pi, ayo. Silakan Pi. Aduh Bang Buya ini. Iya silakan bro. Mana ya saya jelasinnya ya. Bingung kan? Sama, gue juga bingung. Sama, kenapa lo orang cerdas masih? Gue juga bingung sama. Dia belum tahu Bible yang berbahasa Madura dia. Beda banget. Ya, ini sedikit lagi buat Bang Novi. Ya, tunggu dulu Bang Beni, gantian dulu Bang Beni. Tunggu dulu. Di Madura itu sudah mulai banyak pemurtatan kan ya. Di Madura itu banyak pemurtatan guys, terutama di daerah Pamekasan. Di daerah Pamekasan itu gereja, kalau yang diajak itu beda agama, itu kan masalah memang. Gitu, beda masalah. Apa namanya itu sangat masalah. Tapi kalau yang diajak, yang dikuatkan keimanannya sesama Kristen kan gak ada masalah gitu loh. Sampai ada kasus di Madura itu ada seorang nenek ya, nenek itu sudah tua, itu dipaksa untuk masuk Kristen dan itu sempat viral, ada beritanya gitu. Dan Bible dengan bahasa Madura itu jauh banget beda, banyak yang hilang seperti itu. Jadi beda ya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dimanapun itu sama. Palingnya cara Asim biriwayati Hafs atau Qiraatu Ibni Katsir, Qiraatu Abu Amr Ad-Dani, itu qiraat sab'ah yang semuanya sampai kepada kita dengan bitorikit tawatur, dengan cara mutawatir. Mutawatir itu artinya jumlah orang yang meriwayatkan sangat tidak mungkin mereka akan melakukan kebohongan secara sepakat, begitu. Itu bitorikit tawatur. Jadi dalam hal perdiskusian untuk membahas sebuah kitab suci itu berbeda antara Islam dengan Kristen. Kalau Kristen memiliki ribuan manuskrip, saya akui. Ya, Kristen itu memiliki ribuan manuskrip. Jazakallah. Terima kasih. Kita
Ini ya. Masya Allah. Jadi jangan tertipu teman-teman dengan perdiskusian lalu kita mengikuti standar teman-teman Kristen. Beda. Teman-teman Kristen punya standar sendiri, Islam punya standar sendiri. Kalau di Kristen manuskripnya banyak, ribuan manuskrip, tapi tidak akan mungkin bisa mempertanggungjawabkan siapa penulisnya satu persatu. Itu Kristen. Itu sudah pernah saya perdebatkan dengan Sofiatul Al-Hayat, teman-teman. Yang diandalkan itu ternyata kena satu pertanyaan, tewas dia. Sekitar 3 tahun yang lalu, ada saksinya di sini. Ada Bang Zuma, Bunda Rahma, Mas Moto, dan Bang Handi. 3 tahun yang lalu saya berdebat 4 jam melawan Sofiatul Al-Hayat. Kena satu pertanyaan, tewas. Kenapa? Karena mengandalkan manuskrip. Manuskrip itu kalau sampai menjadi andalan, itu akan bahaya, akan runtuh keimanan kalian. Kenapa? Karena kalau Islam bukan manuskrip. Islam yang dibahas adalah si penulis manuskripnya. Itu yang dibahas. Ingat ya, mengandalkan manuskrip dengan mengandalkan si penulis manuskrip itu berbeda. Kita menemukan sebuah kertas isinya kitab suci, tapi nemunya di tong sampah, maka tidak bisa kita benarkan. Meskipun di sana tertulis Yohanes 1 ayat 1. Tapi kita kemudian ketemu dengan kertas itu di pinggir jalan, tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa penulisnya. Tetapi kalau Islam, penulisnya yang dibahas, kredibilitas orangnya. Ketika dia sudah terkenal jujur, mendapatkan data itu dari gurunya, dan orang-orangnya memang benar-benar ada. Tidak boleh fiktif apalagi atau fiksi. Dan kemudian orangnya harus dobet. Dobet artinya cekatan, ingatannya kuat. Dobet cekatan ini dibagi menjadi 2. Dia bisa menulis sesuai dengan ingatannya dan atau dia bisa mengingat sesuai pemikirannya, sesuai dengan hatinya, sesuai. Dan kemudian tidak boleh ada pertentangan antara satu orang yang meriwayatkan dengan orang yang meriwayatkan yang lebih terpercaya daripada dia. Nah, sehingga ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad mengangkat namanya sekretaris, ya. Nabi Muhammad mengangkat sekretaris, dan sekretaris yang dipilih oleh Nabi Muhammad orang-orang yang kredibilitasnya jelas. Contoh, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, orangnya jelas, cerdas, hebat, cekatan, ingatannya kuat. Atau Imamul Qiraah, dalam kalangan sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab, hafalannya kuat, terkenal kalau dibolak-balik Al-Quran dia hafal. Nah, sampai kepada tangan kita Al-Quran itu dengan cara tawatur, diriwayatkan, disampaikan oleh orang-orang yang kredibilitasnya jelas. Tidak perlu ribuan manuskrip tapi gak ketemu penulisnya. Contoh, ya di dalam Perjanjian Baru misalnya, tulisan Paulus itu mendominasi dalam Perjanjian Baru, saudara. Bayangkan, tulisan Paulus mendominasi dalam Perjanjian Baru. Coba kita tanya, Paulus ini anaknya siapa? Tidak akan ada yang bisa menjawab. Coba kita tanya, pernahkah Yesus mengesahkan tulisan-tulisan Paulus? Tidak ada datanya. Tidak ada, karena Yesus sendiri tidak pernah ketemu dengan Paulus. Pernah ketemu dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, tapi ceritanya amburadul. Yang satu bilang mendengarkan suara, yang satu bilang tidak mendengarkan suara Yesus. Ini kan amburadul. Berarti secara dunia nyata, Paulus tak pernah bertemu dengan Yesus. Sehingga sekelas penulis Kristen yang terkenal seperti penulis kitab, ya ada buku namanya Sejarah Alkitab yang dibaca se-Indonesia, Karen Armstrong. Dia mengatakan, Paulus saja tidak menyangka bahwa tulisannya akan menjadi kitab suci. Bayangkan, Paulus saja tidak menyangka tulisannya akan menjadi kitab suci. Sehingga tak jarang kalau kita membuka kitab-kitab sejarah, sebenarnya dari kalangan pastor sendiri ada yang membantah Paulus. Contohnya Pastor Matta Al-Mesken pada abad 1999 Masehi. Ila ahli Rumiyah, tulisan Paulus ketika menuju Roma, dia menolak ajaran Paulus. Dan kalau kita tanya, pernah nggak Paulus ketika menuliskan sebuah ajaran di dalam Bible-nya, di dalam tulisannya, lalu ada pembenar beda sama Nabi Muhammad? Ketika mengangkat sebuah sekretaris, seorang si Muhammad mengatakan,
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan apa-apa yang dikerjakan oleh khalifah rasyidun atau para sahabatku, dan peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ada validasi dari Nabi untuk mengikuti sahabat-sahabat ini. Validasinya langsung dari Nabi, pengakuannya, pengesahannya langsung dari Nabi. Sehingga Sayyidina Utsman ketika mengumpulkan Al-Quran, beliau bukan berarti mengumpulkan dengan pemikiran sendiri, bukan. Tapi asli dapat pengesahan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai kepada kita Al-Quran itu benar-benar terjaga, diriwayatkan atau disampaikan orang-orang yang jelas kredibilitasnya. Kalau sekarang itu jelas titelnya, jelas ngajinya di mana, jelas universitasnya belajar di mana, begitu. Tidak kemudian membanggakan banyaknya manuskrip. Wah, kita keren, banyak manuskrip. Tapi gak ketemu siapakah yang nulis kodek ini, siapakah yang nulis kodek itu, siapakah yang menulis Tectus Receptus sehingga disahkan sampai sekarang. Apakah ada validasinya dari Yesus? Nggak ada, saudara. Maka sangat lucu ketika tulisan Paulus lebih mendominasi dalam perjanjian baru, tapi nama ayahnya saja dia tidak tahu. Siapa ayah Paulus ini sebenarnya? Tapi tidak pernah satu pun Yesus mengatakan ikutilah Paulus untuk mengikuti ajaranku. Tak pernah dinarasikan oleh Yesus. Berbeda dengan Nabi Muhammad, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Bahkan Nabi Muhammad, bu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku, karena barang siapa yang mencaci sahabatku berarti dia telah mencaci aku, dan telah mencaci aku berarti telah mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Legalitasnya langsung dari Nabi Muhammad ketika beliau hidup. Paulus, adakah legalitas seperti itu dari Yesus? Kan tidak ada. Seperti itu, saudara. Lanjut. Baik Ustadz Wafi, kalau Al-Quran itu turun secara mutawatir, mungkin Bible-nya itu turun secara khawatir ya. Jadi sama-sama tir tapi berbeda. Bagi saya begini, Mas Moto. Iya. Syarat hadis sahih itu ada 5. Ini hadis ya, bukan Quran ya. Quran itu lebih tinggi daripada hadis. Untuk mengecek hadis itu sahih, benar dikatakan Nabi atau tidak, syaratnya ada 5. 1. Ittisalus sanad. Sanadnya harus sambung. Saya mendapatkan hadis ini dari Mas Moto, Mas Moto dari Bang Zuma dari Bang Handi dari Bang Benny dari Bunda Rahma dari Bunda Mila dari Abu Yastrong, sampai Rasulullah. Harus jelas, orang-orangnya nggak boleh fiksi, apalagi fiktif. Yang kedua, adalatur rawi. Apa adalatur rawi? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya adalah ahli ibadah, menjaga marwahnya. Kalau orangnya serampangan, tidak boleh meriwayatkan hadis, langsung dhaif hadisnya. Ketiga, ad-dhabt, cekatan, ingatannya kuat. Keempat, tidak terjadi syad antara satu orang yang menceritakan dengan orang yang lain, tidak boleh bertentangan. Yang kelima, ngomongnya gak ngawur, tak terjadi illat. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, maka hadis baru bisa dikatakan sahih. Satu saja tidak terpenuhi, maka hadis langsung turun derajatnya menjadi dhaif. Kalau Bible sekarang, sanad, ada nggak Bible bersanad? Tidak ada. 2, ada nggak syarat Bible penulisannya harus dari orang-orang yang terpercaya, amanah, dan menjaga ketakwaannya? Ada nggak syarat seperti itu? Nggak ada. Ketiga, ada nggak syarat dalam penulisan Bible itu orangnya harus cekatan, ingatannya kuat? Oh, tak bisa, nggak ada. Karena buktinya Paulus sendiri pernah lupa. Kemudian keempat, ada nggak syarat dalam Bible yang diceritakan harus sesuai dengan ajaran? Paulus sering bertentangan dengan Yesus. Kelima, ngomongnya nggak ngawur. Itu sering terjadi dalam penulisan Bible. Nah, kalau kelima-limanya nggak ada, itu bukan hadis dhaif namanya kalau di Islam. Kalau kelima-limanya nggak ada, namanya di dalam Islam hadis maudhu', atau kita katakan hadis palsu. Palsu kalau di pelajaran ilmu hadis. Ini belum ke Al-Quran. Karena syarat Al-Quran nambah 1 nanti. Apa? Tawatur. Apa tawatur? Harus diriwayatkan orang-orang yang banyak, yang semuanya terpercaya. Adakah syarat seperti itu di dalam penulisan Bible? Kan tidak ada, saudara. Jadi sama-sama mutawatir, tapi kalau Bible itu khawatir.
Begitu, saudara. Lanjut. Masya Allah, Ustadzna, luar biasa. Coba gimana, Pi? Masih bangun kau? Pi? Oi. Nah, coba. Anda ini gimana sih? Ada tanggapan nggak? Itulah Islam, keren kan? Pi? Gue dengar aja dulu. Gini, Pi. Untuk mendapatkan kebenaran, Anda itu cukup pakai akal sehat Anda dan juga jujur terhadap diri Anda sendiri. Dan singkirkan kesombongan dalam hati Anda. Begitu. Gue dengarnya dulu. Aku baru pertama kali ketemu sama Abdul Wafi ini. Kiros. Kasih paham Tad, kasih paham Tad. Baru pertama kali dia. Ya, salam kenal. Nama saya Abdul Wafi, saya dari Jawa Timur, saudara. Sekian, terima. Salam kenal Pak Ustadz. Iya, salam kenal juga VP. Saya Kiros Moto dari SD 06 Petang. Terima kasih. Astagfirullah. Alah, pipi terguncang, pipi. Saya ingat Mas Moto ya, 3 tahun yang lalu waktu saya debat dengan Sofiatul Al-Hayat itu ya. Itu 2 jam. 2 jam dia bertanya Al-Quran ya. Manuskripnya Al-Quran dituduh menyontek. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah terjawab secara tuntas. Kena satu pertanyaan Markus 16 ayat 8. Langsung tumbang Sofiatul. Aduh. Langsung bisa Wafi dikeroyok CRT. Erben, Billy turun semuanya. Langsung turun semua aja satu RT. Bang Suma langsung ngakak gitu Bang Suma itu. Aduh, ya Allah. Jadi teman-teman kalau mengikuti perdiskusian ini sudah sejak 4 tahun yang lalu, jujur ya, dulu itu kita tidak pernah turun di TikTok. Yang turun di TikTok ini cuma Uni Rifa, Mas Kores, itu aja yang saya tahu. Nah, dulu awal-awalnya kita berdiskusi itu di Zoom. Bunda Rahma, Bang Handi, kita di Zoom. Lalu di-live-kan di YouTube. Wah, itu perdiskusiannya lebih ngeri daripada yang di TikTok. Kalau di TikTok, saya rasakan banyak teman-teman Kristen itu nggak bisa nampilkan data. Entah karena memang nggak punya data atau karena akunnya belum bisa open cam dan lain sebagainya. Tapi kalau di Zoom, jangan coba-coba ngomong nggak ada data. Langsung selesai nanti di sana. Makanya kayak Metatron, Edis, ya. Kemudian Rudy Yohanes. Itu sebenarnya makanan kita di Zoom itu. Di sini keren kali mereka ternyata. Coba tanyakan sama Mas Moto, Bang Zuma, Bang Handi ya. Dulu Mas Rudy Yohanes, Edis TV, Metatron itu ya. Itu dulu makanan renyah itu di Zoom oleh kita itu 3 tahun yang lalu. Di sini itu didewa-dewakan sama Kristen itu. Padahal mereka ini ngomong sekarang dalilnya tahun depan mereka itu. Lanjut Bang Handi, yang lain. Iya, ini gimana sih Lopi? Nggak ada tanggapan. Kalau nggak ada tanggapan, gue naikin hotel lain. Gimana sih Lopi? Nah, yaudah deh, gue udah jam 2 di sini. Iya, lanjut lah bro. Lo pokoknya saran dari gue. Iya, saran dari gue, lo jangan berhenti belajar, Pi. Ya. Baca lagi biblosnya. Baca lagi biblosnya. Thank you ya Pi ya. Selamat malam. Thank you, nanti kita jumpa di Tasik ya. Nanti gue injili secara offline lah. Ya. Oke, lanjut. Kalau mau istirahat, gue ganti pasien yang lain ya. Ya. Thank you Pi. Halo. Ada yang lain? Ada yang tadi sama Ustadz Wapi nih, mungkin belum kelar nih. Apa ini orang ini? Ini lagi ternyata. Pasti ya memang sisa-sisanya yang kayak Tadi gini. minta naik sih eta, tadi tek-tekan kurang dah congor hungkul dia. Bukan lah, tukar arti. Yo, ya Korolo, apalagi yang mau ditanyakan Korolo?
Masih muter kok, di sini masih muter, belum duduk. Oh. Muter-muter kan kayak otaknya, kagak jelas sekali ya. Udah keluar loh tapi di sini gambarnya. Iya, yang benar yang di host kok. Oh kan Ini saya coba baca Buya ya. Yohanes 1 ayat 1 berbahasa Madura. Lambe de adeen firman meloloh. Ben firman ria hereng bi pangeran. Pas firman ria pada na pangeran. Nah itu kan beda kan ya? Beda. Lafalnya pangeran, bukan Allah. Allah itu bukan pangeran. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Pangeran ini Tuhan, gitu loh. Iya kan disesuaikan dengan ini Ustadz Wafi, dengan tradisi budaya setempat supaya mudah dipahami oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Iya. Kok sapa dulu kok, sapa kok. Lipilit, selamat pagi Lipilit. Selamat pagi. Dari agamanya apa? Kristen. Ya silakan, mau bertanya atau mau tanggapan, karena dari tadi dia minta naik, pasti nyimak di bawah. Silakan bro. Kalau Oke. Silakan tanggapi apa yang mau Anda tanggapi dari perdiskusian kita. Diskusi apa tadi Bang? Cuman saya dengar Astagfirullah. Ustadz ngomong ini tadi kayak sanad-sanad gitu, metode pewahyuan gitu. Itu yang saya nyimak. Ya lalu setelah Anda menyimak lalu kesimpulannya? Kesimpulan kalau memang secara konsepnya begitu, pertanyaannya kebenaran dari ajarannya itu sendiri gitu loh. Misalnya contoh, apakah benar Al-Quran itu wahyu Tuhan, itu maksudnya kan. Ada lagi yang berarti gini, mau ditanyakan selain itu? Oke, berarti kita angkat tema saja biar enak ya, biar dua arah. Biar sekaligus dijawab. Gini saja kok, kita angkat tema, tapi sepakati dulu sama Livi. Gimana kalau kita bahas kitab suci, biar dua arah. Sepakat nggak Livi? Maksudnya gimana tuh? Iya, kita bahas tentang kitab suci gitu kan. Ini yang layak disebut kitab suci ini, firman Tuhan ini, Al-Quran apa Biblo. Sepakat gak lo? Ya coba-coba aja. Oke, siap. Yang narasi mau Anda dulu atau Ustadz Wafi dulu? Livi? Saya coba dulu ya. Oke, silakan. Saya buka mulai Al-Hijr ayat Al-Hijr 8. Ini gimana? Lo prolog dulu. Biblos kan kitab suci menurut lo, bener gak? Iya, saya mulainya dari situ kan, Bang. Bukan gini. Sabar. Gimana? Lip. Ketika berdiskusi, Anda prolog dulu begini loh. Anda perkenalkan dulu kitab suci Anda dan ajaran Anda. Kitab suci Bible itu begini-begini, cara pewahyuannya begini, cara penulisannya begini, dan orang yang ditulisnya ini begini-begini. Nah, itu prolog namanya. Bisa? Oh, baik, saya perkenalkan. Ya, silakan. Kalau Bible kan metode pewahyuannya itu kan menggunakan malaikat ya, perantaranya, baru ke nabi. Nah gitu. Kalau di Al-Quran gimana? Gitu aja dulu. Ya, segitu saja prolognya. Ya, segitu aja. Oke, baik. Silakan Ustaz. Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama, metode pewahyuan di dalam Al-Qur'an itu satu. Allah menurunkan sebuah kitab suci
kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ayatnya dalam Al-Quran. Contohnya seperti surah Al-Haqqah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran itu adalah ucapan dari orang yang diutus oleh Allah. Siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jadi ada metode itu dengan menurunkan malaikat Jibril, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad selama 20 tahunan. Dan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran itu secara tadrijian, berangsur-angsur. Nah, ada kemudian Allah berfirman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi dengan menggunakan suara. Wa idh nada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa. Contohnya, Allah berinteraksi langsung dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang langsung berfirman dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa. Ya, itu cara pewahyuan di dalam Al-Quran. Sekian. Dan di sini Mas Lipi bertanya kepada saya tentang kitab suci Al-Quran. Nanti akan saya jawab, tapi akan saya tanyakan balik tentang kitab suci Anda. Dan syaratnya harus minimal membaca datanya di mana. Sekian. Masya Allah, keren itu. Nah, itu baru prolog. Silakan Livi. Anda lagi? Enggak kan? Livi, silakan. Baik. Tadi kan Pak Ustadz memperkenalkan kitab suci Al-Quran, metode pewahyuan menggunakan Jibril ya Pak Ustadz. Benar begitu Pak Ustadz? Ya. Betul. Coba Jibril itu Pak Ustadz katakan tadi malaikat. Nah, jadi gini Pak Ustadz, dalam Al-Hijr nomor 4 atau sampai 6 itu dikatakan malaikat itu tidak pernah turun kepada Muhammad. Kali sama Al-Hijr. Dari tadi baru naik Al-Hijr. Lanjut. Itu gimana itu Pak Ustadz? Ya, gimana? Surah Al-Hijr ayat berapa, Bro? 6 sampai 8 Pak Ustadz. Loh, kok bisa 6 sampai 8 gitu loh? Yang kamu tanyakan itu ayat yang keberapa? Allah, Kari. Yang ayat 9 atau ayat 8-nya? Maksudnya yang malaikat gak turun kan? Betul nggak? Ya, ayat 8 nggak apa-apa. Mulai ayat 8 aja. Oke, ayat 8 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzarin. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jangan dibaca cuma tidak menurunkan malaikat saja. Tapi di sana ada pengecualiannya, kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah. Begitu. Benar kata Pak Ustadz, kecuali dengan kebenaran. Di sana kan orang kafir itu meminta jika Muhammad ini orang benar, maka turunlah malaikat kepada dia. Tapi kata Allah, tidak ada malaikat turun kepada Muhammad kecuali kebenaran. Berarti di sini Pak Ustadz, Muhammad ini dianggap sebagai orang yang tidak benar. Makanya malaikat tidak diturunkan. Hancur. Ya Allah. Lah, tadi yang saya baca ayat pertama kan innahu laqaulu rasulin karim kan turun itu. Makanya jangan baca satu ayat gitu loh. Ini ya, tidakkah kami menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jadi berarti ketika malaikat itu turun pada ayat yang lain menunjukkan Nabi Muhammad itu benar gitu loh. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Anda. Malaikat yang turun kepada
Isa atau Yesus yang menyebabkan Yesus ketakutan sampai berkeringat, bercucuran darah, itu malaikat siapa namanya? Dijawab. Malaikat turun namanya Ustadz. Ayo, malaikat turun. Ayo. Kok malah orangnya yang turun? Gimana sih? Kacau, berserak Tad, berserak. Yang cerdas-cerdas Oktennya udah pada mualaf Tad. Ini yang sisa-sisanya yang kayak gini berserak kan? Nah sini coba kisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini saya cuman kesal aja guru Gurunda sama yang tadi itu, dia itu yang si apa tadi itu si Le apa itu? Alis itu. Kalau saja masih ada di atas itu saya mau jambak dia itu Ustaz. Jengkel saya, sudah tahan mata dan dapatnya penyakitan begini. Oke, siap abangku, sehat-sehat abangku ya, Masya Ya, Allah. makasih Ustadz, guru Gurunda semua. Ya, terima kasih sudah dinaikkan ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia kabur sih? Nggak tahu Ustaz, berserak. Nggak bisa jawab. Coba dari prolog awalnya pun udah ketahuan, gitu. Tidak bisa menjabarkan isi apa namanya tentang Bibelnya, tentang Alkitab sucinya. Dari prolog awalnya udah ketahuan. Tingkat sampai kemananya. Oke, selamat pagi Superboy. Superboy. Superboy selamat pagi. Oh, ada suara air di mana ini? Superboy. Turun kau. Oke, selamat pagi Mas Aril. Mas Aril. Mas Aril, selamat pagi. Kagak jelas ya yang naik ya. Kenapa ya? Iya ya, si KTP, kumaha si KTP teh? Tergantung terserah Ustadz Wapi. Masih minat sama si KTP Ustadz? Silakan Tad. Kalau minat saya naikkan. Orangnya gimana? Menghujat nggak? Yang kemarin dia mualaf 6 jam, mualaf 6 jam. Seminggu. Terus belajar Al-Quran dari Edis katanya, jadi Kristen lagi. Asalkan pembicaraannya dua arah, link bertanya monggo. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kalau dari suaranya udah lemes gini kagak jelas loh. Kamu siap berdiskusi atau gimana? Atau mau istirahat? Kalau mau istirahat, saya turunkan. Iya, istirahat aja. Soalnya udah dituin duluan, malas sudah. Iya, turun aja kau. Kagak jelas kali kan. Gini, saya nggak sukanya gini tadi dia pas mau alap itu nangis terus nggak lama dia malah menjelek-jelekan Bang Zuma di komal-komal Oten. Nih saya mau alap gini-gini, saya tercerahkan oleh Edis gini. Saya paling jijik lihat. Enggak, kalau tercerahkan oleh Edis itu kan ajaran Kristen nggak apa-apa. Dia bilang belajar Al-Quran belajar Islam dari Edis, belajar Al-Quran dari Edis, kan goblok. Susahnya gini, ini yang di atas, yang naik ke atas ini sekarang formasinya lengkap ini. Jadi Oten yang naik biasanya Oten yang sudah bosan hidup biasanya. Aduh. Kok masih ada Oten kok? Coba kok, ini HP saya udah mulai ngelag kok. Ini lagi dicari. Ya, buat saudaraku yang Kristen yang sudah multi, silakan diketik di bawah saya Kristen, nanti dinaikkan. Karena banyak sekali nih yang minta permintaan, mungkin dari saudara-saudara Muslim, karena slotnya tinggal 1.
Ya mohon maaf ya untuk saudaraku yang muslim, slotnya tinggal 1. Bisa sih kalau mau naik nanti slotnya 2, nanti hostnya dia saya turunin. Ya silakan yang mau naik ditulis, diketik saya Kristen, nanti dinaikkan. Ya cek VT susah bro, terlalu banyak yang mau minta naiknya, kebanyakan. Nanti cek VT, belum tentu semua ada VT-nya, karena akunnya pun masih 0 pengikutnya. Ya selamat pagi Ricky. Ricky Sembiring, selamat pagi. Kan minta naik, dinaikin begini, aduh. Oke, saya hapusin dulu ya, yang minta permintaan saya hapuskin dulu. Karena dari tadi udah dari jam berapa, mungkin dari berapa jam yang lalu udah banyak yang multi, mungkin lupa, ketiduran. Ada nih, bentar. Oke, Bung Klos, selamat pagi Bung Klos. Bung Klaus, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, si Dublin nih, Oten nih. Dublin. Ini bukan Dublin, Dablek ini. Ya. Selamat malam semuanya. Yes. Malam. Ya, gimana nih? Saya tadi dari room sebelah, pertanyaan saya tuh jadi buat orang semuanya kejang-kejang. Ya. Saya bertanya nih mengenai izin bro. Ini gini jangan curhat dulu bentar. Gue kasih tahu dulu. Ini gue buka komel untuk diskusi. Lo silahkan bertanya, tapi lo juga harus siap ditanya. Jangan bertanya mulu, kagak mau ditanya. Gimana? Lo siap ditanya kagak? Oke, silahkan. Oke, mau angkat tema apa? Bung, sebentar Bung. Bung mau ambil tema apa? Ya, saya ngambil tema adat istiadat dan agama. Adat istiadat dan agama. Oke. Iya, oke. Silakan Anda prologkan dulu. Adat istiadat agama Anda prolog dulu, silakan. Oke. Saya lahir dari suku Batak. Ya. Ini bukan perkenalan diri, ajarannya. Liburan daripada ngantuk. Ya. Sebentar bicarakan gimana sih? Iya kan Anda mengatakan budaya dan agama. Masa saya bicara gini loh, saya orang Batak, saya mau bicara tradisi Jawa ataupun Papua, gimana sih? Iya, oke. Iya, udah jangan nangis, silakan, Bu. Iya, ini Ustaz nih akalnya gimana ya? Jadi di dalam pengajaran iman saya, agama saya, itu tidak ada pertentangan mengenai penerimaan adat istiadat, ya, kecuali masalah penyembahan. Tetapi kalau untuk urusan adat istiadat itu tidak ada pertentangan. Tetapi ini berbeda
dengan ajaran Islam. Sebentar, Bung. Anda tidak diperkenankan untuk menyinggung dulu tentang Islam. Prolog dulu tentang agama Anda. Nanti baru kita sesi tanya Saya jawab. sudah prolog, tidak ada pertentangan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, baik. Ustadz, silakan Ustadz. Prologkan tentang agama dan budaya dalam Islam, Ustadz. Silakan. Oke, jadi aturannya begini Mas Dablin ya. Jadi Anda menjelaskan iman Anda dulu. Jangan langsung ke Islam dulu. Nanti sesi kedua baru kita saling bertanya. Begitu. Itu kan enak. Jadi ngomongnya gantian, kita saling menyampaikan data masing-masing. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan sebagai hadis mauquf kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un." Apa yang terlihat baik oleh mayoritas umat Islam sebagai adat, maka menurut Allah juga baik. Begitupun sebaliknya, apa yang dinilai buruk oleh mayoritas umat Islam ya sebagai ajaran, maka juga Allah menganggapnya buruk. Nah, hadis ini kemudian masuk kepada kaidah fikih yang nomor 5 di dalam kitab Al-Fawaidul Janiyah, Syarah Faraidil Bahiyah yang ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, namanya kaidah Al-Adah Al-Muhakkamah. Adat atau adat istiadat itu juga bisa dijadikan sebagai hukum di dalam agama Islam. Dan ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah. Beliau mengatakan, la yambagil khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak boleh kita keluar dari adat istiadat masyarakat kecuali adatnya hukumnya haram. Mungkin itu dulu prolog dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, dilanjutkan, silakan Bung. Kalau Anda ingin bertanya, silakan tiktokan saja dengan Ustadz Wafi. Lanjutkan. Ya, saya tadi justru karena tidak ada pertentangan di dalam ajaran kepercayaan saya, ya. Tetapi kalau mengenai pandangan teologisnya dengan kesukuan saya memang berbeda. Itu saya akui. Tetapi kalau untuk mengenai tradisi tidak ada pertentangan. Saya ambil contoh begini. Di dalam adat kesukuan saya kan sudah katakan tadi saya Batak. Di dalam kesukuan saya, ulos itu merupakan salah satu salah satu perangkat lah begitu, ya, yang nilainya itu sangat sakral, ya. Nah, baik itu dalam pandangan sosial dan bermasyarakat, ya. Saya melihat begini, di dalam bagi saudara-saudara saya ya yang Batak Muslim ini sudah menghilangkan penggunaan ulos. Nah, loh. Kenapa dia? Kenapa lari ke ulos ya? Nah, karena dia habis di kick di tempatnya Uni Rifa katanya. Iya, benar itu Bunda. Pasien saya dia penghujat luar biasa. Ya udahlah, baguslah di bawah. Babe, selamat. Ini ada Babe nih, Babe aja Babe. Ntar dulu, maksud gue kok apa hubungannya sama ulos ya? Ya nggak ada sih, cuma mungkin dia kepental kali dipotin orang banyak-banyak. Kok bisa turun sih? Macem loh, banyak ulos loh. Ulos banget saya ini. Gini Pak Babe ini di sini ada Ustadz Wafi ya Pak Babe. Yep. Anda belajar dari Ustadz Wafi, ilmunya luar biasa Pak Babe. Lebih bermanfaat ngobrol sama Pak Babe daripada yang tadi. Yang tadi banyak modorotnya. Kalau sama Pak Babe insya Allah banyak hikmahnya nanti. Silakan Pak Babe, Ustadz Wafi. Yap, Ko Beni, Pak Ustadz, abang-abang yang lain, guru-guru. Pak Ustadz Wafi, salam kenal Pak Ustadz. Ya, salam kenal Pak. Saya Kristen Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Siap. Saya cuma mau belajar aja Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Bukan debater saya Pak Ustadz. Ya gak apa-apa Pak. Apa yang mungkin yang mau ditanyakan?
Ya, tadi Pak Ustadz mengulangi tadi sempat saya apa namanya? Apa ya tadi ya, lupa saya. Aduh, kok blank ya? Aman Pak. Saya enggak kok. Saya enggak keras kok. Aman. Siap. Ya ini apa? Apa namanya? Ada nih, udah ketemu nih Pak Ustadz. Waktu Nabi pewahyuan tadi Pak Ustadz Wafi tadi pewahyuan yang tadi bilang kan Nabi Muhammad terima satu buku ayat itu kan. Nah, setahu saya itu Pak Ustadz, izin Pak Ustadz kalau ada yang salah Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu terima wahyu selama 22 tahun kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Iya, terus? Usia 40 tahun sampai usia 62 tahun. Nah, di situ waktu saya sudah bertanya di beberapa komal, tapi memang waktunya nggak pas waktu itu Pak Ustadz. Iya. Awak gitu Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Waktu di usia 40 ke 62 tahun itu kan proses pewahyuan yang diterima dari Nabi Muhammad. Wahiro 5 ayat yang diterima beliau itu dari 5 ayat di Gua Hiro, selanjutnya lewat mimpi, selanjutnya lewat bercerita, dan dengan sahabat-sahabatnya terjadilah ayat. Kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Oke. Pewahyuan itu berapa ayat yang dari malaikat Jibril dan berapa ayat dari sahabat-sahabatnya dan berapa ayat dari apa namanya Pak Ustadz, dari mimpi Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz kalau ada yang salah mau diluruskan Pak Ustadz. Dari mimpi begini Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang turun kemudian kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu ada 30 juz. Jumlah ayatnya ada sekitar 6.236 ayat. Nah, dan ketika malaikat Jibril turun mengabarkan ayat yang datang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak pandai menulis, maka Nabi Muhammad mengangkat namanya sekretaris. Oke. Sekretaris. Nah, sekretaris Nabi Muhammad banyak, seperti Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Nah, sekretaris ini tujuannya untuk penulisan ayat yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke. Jadi ayat turun ditulis, ayat turun Nabi Muhammad nyuruh tulis, gitu. Jadi tidak ada perbedaan jumlah ayatnya antara yang ditulis oleh para sahabat dengan apa yang datang kepada Rasulullah, begitu Pak. Itu nggak semuanya di Gua Hiro ya Pak Ustadz ya? Oh enggak, di Gua Hiro itu adalah yatahannath. Di dalam Sahih Bukhari ya, kitab Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih, Nabi Muhammad itu yatahannas, beribadah al-layali, bermalam-malam di Gua Hira. Itu wahyu pertama Pak. Wahyu pertama. Sehingga yang turun saat itu hanya 5 ayat, yaitu surah ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang turun cuma 5 di Gua Hira itu, gak semuanya. Gitu Pak. Selama 22 tahun ya Pak Ustadz ya? Selama 22 tahun. Yang di Gua Hira iya cuma 5 itu yang turun. 5 itu aja. Jadi setelah itu selama 20 tahun itu selama pewahyuan ya Pak Ustadz ya? Izin Pak Ustadz ya? Ya, masa-masa pewahyuan, betul. Oke. Berarti selama 22 tahun itu Pak Ustadz, selama 22 tahun itu berarti itu selama 22 tahun itu Nabi Muhammad kan belum ada masjid tuh waktu saat itu Pak Ustadz. Belum ada juga, belum mendapat sholat juga, dan Al-Quran itu belum terjadi, masih dalam proses pewahyuan seperti itu Pak Ustadz ya.
Pertanyaannya kemana ini maksudnya Pak? Apa ke pembangunan masjid atau ke pewahyuan? Pewahyuan tuh pas sebentar Pak Ustadz ya. Saya masih agak pertanyaan masih agak saya lagi mau nyusun dulu Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz. Saya sudah tahu arah pertanyaannya. Baik, begini mungkin pertanyaannya ya. Saya bantu. Abu ya. Sebelum perintah sholat itu turun, apa yang dilakukan Nabi Muhammad tata cara sholatnya? Begitu mungkin ya, Babe? Iya. Jadi kan selama pewahyuan itu kan belum ada sholat. Iya, oke. Pertanyaannya seperti itu, Satu Wafi. Jadi sebelum perintah sholat itu turun, bagaimana tata cara Rasulullah beribadah? Silakan Satu Wafi. Iya, jadi Rasulullah SAW itu melakat sebelum diwajibkannya yang 5 kali dalam sehari. Itu tertulis di dalam kitab-kitab para ulama seperti kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, jadi sebelum diwajibkan, karena begini, turunnya wajibnya sholat 5 waktu itu ketika setelah Amul Hazan, setelah Nabi Muhammad mendapatkan tahun-tahun kesedihan setelah pamannya wafat, Abu Thalib radhiyallahu an. Lalu kemudian istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lalu wafat. Akhirnya Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan, tertulis di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu al-ayah. Itu jadi Nabi Muhammad di-Isra'kan oleh Allah setelah wafatnya 2 orang yang beliau cintai, Sayyid Abu Thalib radhiyallahu an dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum itu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dalam setiap malam. Gitu Pak. Oke, Pak Ustadz. Tadi saya dengar Isra Mi'raj nih Pak Ustadz. Gak apa-apa saya tambah pertanyaan satu lagi Pak Ustadz ya, izin ya. Jangankan 100 pun insya Allah kita jawab Pak. Siap. Mas Rasul, Pak Ustadz. Isra Mi'raj itu dalam bentuk mimpi apa bentuk nyata itu Pak Ustadz? Dalam bentuk nyata. Dan tidak ada orang melihat ya, seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Karena kalau ada pertanyaan begini Pak Sombaman ya, ada pertanyaan begini. Kenapa kok ada saksi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira? Tidak ada saksi juga ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Lalu bagaimana kita percaya? Padahal tidak ada saksinya. Maka saya katakan, saksi yang menjadi saksi Nabi Muhammad di Isra'kan ada 2. Satu Allah, yang kedua malaikat Jibril. Loh, kok tidak ada orang yang menyaksikan? Yesus dalam Bible mengatakan, cukuplah Bapa menjadi saksi atas diriku. Nah, Yesus saja mengatakan Bapa cukup menjadi saksi atas diriku. Maka saya katakan di dalam Islam lebih, bukan hanya Allah tapi malaikat Jibril. Begitu Pak. Sehingga apakah Nabi Muhammad ini mimpi Isra Mi'rajnya atau Nabi Muhammad ini dengan jasadnya? Nah, di sini jelas dikatakan oleh para ulama yang sangat banyak sekali ya, bahwa Nabi Muhammad bahkan para sahabat ya itu mengatakan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan jasad dan rohnya. Berarti ya, karena jasad dan rohnya Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, bukan sedang mimpi. Begitu Pak. Ya Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Dan sedikit Pak Babe ya, saya coba bermain logika. Ustadzuna Wafi, masuk sedikit ya Ustadz ya. Siap. Jadi Pak Babe, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj ya Pak Babe, itu kan termasuk mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah khawarikul adat, sesuatu yang mendobrak terhadap hukum adat gitu. Ya sama seperti Yesus gitu kan, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, itu namanya mukjizat. Ya, nah itu adanya di dalam Islam itu, mukjizat itu diberikan kepada para nabi.
dan para rasul gitu. Nah, untuk datanya itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Intinya daripada ayat ini, Pak Babe, jadi Nabi Muhammad itu diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Jadi Allah yang mengisrokan. Jadi bukan Nabi Muhammad yang bisa, tapi Allah membisakan. Saya buat contoh seperti ini. Semut misalkan dari Indonesia sampai ke Mekah, dia tidak bisa berjalan sendiri dengan waktu 2 jam misalkan. Ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dari Indonesia semut berjalan sampai ke Mekah misalkan dalam jangka waktu 2 jam. Itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bisa semut dalam waktu 2 jam dari Indonesia sampai ke Mekah, ketika semut itu misalkan masuk ke kantong saya dan saya pergi ibadah haji, amin. Nah, saya naik pesawat sampailah 2 jam misalkan dari Indonesia ke Mekah. Nah, ini semut bisa dari Indonesia sampai ke Mekah dalam jangka waktu 2 jam. Karena diberangkatkan lewat tas saya. Saya naik pesawat. Nabi Muhammad pun seperti itu. Jadi yang memberangkatkan Allah. Ya, jadi memang kan di sana yang jadi permasalahan, kok bisa gitu kan dalam jangka waktu yang sebentar Nabi Muhammad Isra Mi'raj gitu. Nah, jadi analoginya seperti itu, Pak Babe. Bisa dipahami, Pak Babe? Bisa, Pak Ustadz. Nah, begitu. Wallahu alam. Lanjut, Pak Babe. Pertanyaan berikutnya. Isra Mi'raj ini salah satu kontroversi juga, Pak Ustadz ya. Salah satu kontroversi juga yang salah satu juga jadi perdebatan itu, Pak Ustadz kan. Seperti itu, Pak Ustadz. Mohon izin, Pak Ustadz, kalau saya salah, Pak Ustadz. Ya, jadi Isra Mi'raj itu menjadi perdebatan bagi orang-orang yang ada di luar Islam. Kalau teman-teman Kristen misalnya ya, memperdebatkan Isra Mi'raj karena itu hal yang mustahil, maka hanya gara-gara gak ada saksi misalnya. Hanya gara-gara gak ada saksi. Ya, maka saya katakan di dalam Bible justru lebih banyak sesuatu yang terjadi tanpa saksi. Contoh, ketika Yesus mengatakan semua firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 nomor 8. Siapa saksinya di sana? Ketika Yesus mendapatkan firman dari Allah. Kan enggak ada. Enggak ada. Atau di dalam kasus-kasus yang lain ketika Yesus kemudian didatangi oleh seorang malaikat, peluhnya seperti menetes-netes darah ke bawah. Siapa saksinya? Tidak ada. Atau bahkan kita tanyakan malaikat siapa itu, tidak akan tahu. Sehingga ketika Yesus mengatakan cukuplah Bapa yang menjadi saksi atas diriku, itu juga menjadi jawaban bagi kita bahwa ketika Rasulullah di-Isra Mi'rajkan, maka cukup Allah dan malaikat Jibril yang menjadi saksinya. Begitu, Pak Babe. Oke. Pak Ustadz. Saya tambahkan sedikit, Ustadz Wafi, boleh ya? Ya, kok. Izin. Kalau di dalam kitab Yosua itu dikatakan firman Tuhan itu disaksikan oleh batu dan batulah yang menjadi saksinya. Itu di Yosua. Siap, Pak. Di kitab Yosua ya, di kitab Yosua 24 ayat ke-27. Pak Babe bisa baca itu. Di ayat ke-20 di pasal 24 ayat ke-27. Nah, pertanyaannya, apakah batu bisa menjadi saksi, Pak Babe? Ya, belum tahu juga saya. Batu jadi saksi, benda mati nggak bisa lah. Ya, silakan Pak Babe baca nanti di kitab Yosua ya, di pasal 24 ayat ke-27-nya, silakan. Siap. Ya, lanjut Ustaz Wafi, mohon maaf. Siap, mantap. Ustaz Wafi, mungkin pertanyaan saya ini kebanyakan pertanyaan yang mendasar, Pak Wafi. Karena saya masih belajar, Pak Wafi.
Nggak apa-apa Pak. Yang pertanyaan mendasar. Iya. Seperti itu Pak Wafi. Dan ini juga Pak Wafi, sebagai edukasi buat saya, Pak Wafi. Izin Pak Wafi. Saya mau nanya Pak Wafi, setelah waktu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Nabi Jibril, dan disitulah Malaikat Jibril. Ya, di Malaikat Jibril, maksud saya, apakah di situ juga Nabi Muhammad yang namanya Allah, mohon maaf kalau ada yang salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru ada namanya di situ Pak Ustadz. Karena jadi begini, saya merujuk ke belakang juga, kan ada ajaran sebelum Nabi Muhammad ya Pak Ustadz ya, kayak Yahudi itu mereka memanggil Yahweh gitu kan Pak Ustadz. Apa bedanya Yahweh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustadz? Izin Pak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah nama Allah hanya dikenalkan oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian nama Allah tidak dikenal sebelum Nabi Muhammad datang? Itu menjadi pertanyaan pertama sebelum kita membandingkan antara Allah dengan YHWH. Nah, Nabi Muhammad tidaklah orang pertama yang mengenalkan tentang Allah. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang mengenalkan tentang Allah. Satu bukti, nama ayah Nabi Muhammad itu Abdullah. Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah, artinya hamba Allah. Jadi seluruh orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad diutus telah mengenal lafaz Allah. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah menarasikan bahwa ketika nabi-nabi diutus oleh Allah tujuannya satu. Apa? Mengenalkan untuk menyembah Allah. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Lalu, apakah kemudian kata Allah ini sama dengan YHWH? Ini akan merujuk kepada ilmu bahasa, Pak. Ya, ini murni ilmu bahasa sebenarnya. Kalau kita lihat YHWH itu kan tetragramaton seperti singkatan Yod, Hef, Waf, Hei, yang artinya Dia yang ada dan yang selalu ada. Berarti kalau kita arahkan kepada Allah menjadi sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, Yod, Hef, Waf, Hei, singkatan. Nah, sedangkan Allah itu bukan singkatan. Allah ini adalah sebuah nama bagi Tuhan yang paling berhak disembah. Nama. Awalnya kata Allah itu adalah lafal ilah. Ilah ini sudah sejak dulu jauh. Sebelum datang Nabi Muhammad, orang Arab pasti menyebutnya ilah. Ilah artinya Tuhan. Di zaman Musa, karena Musa berbahasa Ibrani, maka lafadznya bukan ilah, tapi El. Ya, ada yang Elohim. Elohim ini kata, ya, Elohim. Kata jamak yang merujuk kepada satu oknum. Lafadznya jamak, Elohim ini jamak. Tapi merujuk kepada satu oknum. Siapa? Yod, Hef, Waf, Hei, atau YHWH itu. Karena kata ilah itu umum, artinya Tuhan. Elohim itu umum, artinya Tuhan. El itu umum, artinya Tuhan. Makanya ada orang yang bernama Yishmael. Ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim punya anak namanya Yishmael. Il itu artinya Tuhan. Isma mendengar, Tuhan mendengar, kan begitu. Kenapa? Karena Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim meminta anak, lalu dilahirkan Nabi Ismail, maka diberikan nama Yishmael, Tuhan mendengar. Nah, karena kata il, kata Elohim, kata ilahun itu adalah kata umum yang artinya Tuhan, maka ketika menjadi bahasa Arab didatangkan al-ta'rif namanya. Al yang menunjukkan khusus pada satu oknum. Awalnya ilahun, Tuhan, umum, ya, Tuhan ini artinya umum, Tuhan siapapun. Tapi lalu di dalam bahasa Arab didatangkan al yang menunjukkan satu oknum yang paling benar disembah, maka menjadi Allah. Menjadi Allah. Maka umat Islam tidak pernah mengatakan YHWH adalah Allah.
Umat Islam tidak pernah menyetarakan antara YHWH dengan Allah. Karena kita tidak pernah diajari mengenalkan YHWH sebagai Tuhan. Tidak ada. Tetapi orang Yahudi, sekelas seorang rabi Yahudi terkenal, Pak, namanya Rabi Sa'dia Gaon. Rabi Sa'ad kalau dalam bahasa Arabnya. Sa'dia Gaon. Dia hidup 2 abad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dia punya kitab namanya Targum. Targum itu artinya terjemahan dari Bible yang berbahasa Ibrani, dari Torah yang berbahasa Ibrani. Ternyata para rabi Yahudi mengatakan, termasuk Rabi Sa'dia Gaon yang terkenal rabi keren, banyak pengikutnya, bahkan ulama besar lah ya. Dia mengatakan Allah sama dengan YHWH. Oknumnya sama, orangnya oknumnya sama, zatnya sama, dan sama semuanya. Tidak boleh berbentuk, tidak boleh sama dengan makhluk, sama. Tapi kita Islam tidak mengatakan sama, tidak. Allah nama. Sedangkan YHWH yang mereka anggap nama pribadi adalah sebuah singkatan yang artinya yang maha hidup dan selalu ada. Yahya, Esyar, kan begitu. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya, Pak. Sekian. Ya, Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, karena saya melihat itu kan dari ribuan tahun Yahweh, Adonai itu kan melambangkan nama Allah. Dan pada saat zamannya izin Pak Ustadz, Nabi Muhammad, nah itu baru ada namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari terpisahnya jarak ribuan tahun itu tidak ada namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah munculnya Nabi Muhammad di usia 40 tahun, nah baru muncullah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu mungkin yang. Nah, sebenarnya ya yang dipermasalahkan Pak Babe ini kurang tepat. Ya. Karena begini Pak Babe ya, mohon maaf sebelumnya ya. Pak Babe tidak pernah belajar Ibrani. Pak Babe tidak pernah belajar Aramaik. Pak Babe tidak pernah belajar Suryani maupun bahasa Arab. Sehingga ketika saya tadi menerangkan tentang kata Allah, YHWH, Elohim, dan Il, itu mungkin Pak Babe belum terlalu paham karena belum belajar bahasanya. Saya pribadi ya, yang sudah mempelajari beberapa bahasa ini meskipun tidak banyak, khususnya pada lafadz Allah ini saya pelajari, itu hanya perubahan bentuk bahasa sebenarnya. Dari il ditambahi al dalam bahasa Arab menjadi Allah. Makanya begini Pak, Yod Hef Waf Hei ya, yang disebut Hashem oleh orang-orang Yahudi, Adonai. Nah, kalau kita lacak Pak, justru membenarkan Al-Quran loh. Coba Bapak lihat ya, Musa itu tidak pernah melafatkan Allah di dalam Torah. Musa alaihi salam, Nabi Musa tidak aja untuk Allah. Nah, memang bahasanya Ibrani. Sedangkan kata Allah adalah kata ilahun yang ditambahi al, berarti Arab, bahasa Arab. Nah, tetapi ini justru menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ini perhatikan ini Pak ya. Siap. Musa ketika berdoa, ketika mengajak untuk menyembah, ketika mengajak untuk berdoa, beribadah kepada siapa? Elohim. Nah, Elohim. Nah, di dalam Al-Quran, Nabi Musa pun tak pernah mengenalkan Allah untuk mengajak kaumnya untuk beribadah. Ingat? Di dalam ayat Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, Nabi Musa tak pernah mengenalkan lafadz Allah untuk mengajak kaumnya. Beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Isa, berbeda dengan Nabi Hud alaihi salam, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Khusus Nabi Musa dalam Al-Quran tidak melafatkan Allah. Ternyata Nabi Musa melafatkan apa? Rabbul Alamin. Ilahukum ilahun wahid. Ilah yang satu. Bukan. Sehingga kenapa Nabi Musa tidak pernah melafalkan
melafatkan Allah, tapi melafatkan Rabbul Alamin, Tuhan yang pemilik semesta alam. Karena ingat, musuh Nabi Musa adalah orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Berbeda dengan kasus-kasus Nabi yang lain. Semua Nabi ketika berdakwah tidak pernah menemukan satu sosok musuhnya yang dia adalah seorang raja lalu mengaku dia adalah Tuhan. Tapi ternyata Nabi Musa mendapatkan musuh yang cukup berat, yaitu pengakuan Tuhan atas musuhnya. Saya adalah Tuhan, kata Fir'aun. Maka Nabi Musa tidak melafatkan Allah, tapi melafatkan Rabbul Alamin di dalam Al-Quran. Tuhan, sang pemilik semesta alam. Sehingga ketika Nabi Musa berdiskusi, berdebat dengan Fir'aun, Nabi Musa ditolong oleh Allah menyampaikan dalilnya, menyampaikan hujahnya, sehingga Nabi Musa bisa mematahkan apa yang disampaikan oleh Fir'aun. Ini membenarkan Al-Quran. Di dalam Bible, Perjanjian Lama maksud saya, Torah, Nabi Musa memang tidak melafatkan Allah, tapi Elohim. Ya, Tuhan sang pemilik semesta. Nah, ini hanya perubahan bahasa saja, Pak. Seharusnya Bapak jangan mempermasalahkan nama. Seharusnya Bapak mempertanyakan buahnya. Karena pohon itu akan melihat buahnya. Kalau buahnya bagus, berarti pohonnya bagus. Kalau kan di dalam Bible diterangkan, Pak, ya, semua itu tergantung buahnya. Kita akan tahu bagaimana ajaran itu tergantung buahnya. Coba Bapak perhatikan. Tidak ada kitab suci di dunia ini. Semua agama, Pak, di dunia ini mengaku dia mengajarkan kasih. Kristen mengajarkan kasih. Yahudi pun ngaku-ngaku mengajarkan kasih. Buddha mengaku mengajarkan kasih. Hindu mengaku mengajarkan kasih. Tapi tidak ada kitab suci di dunia ini ayat pertama di dalam kitab sucinya langsung menyebutkan Tuhan Sang Maha Kasih. Kecuali hanya Al-Quran. Al-Quran ayat pertama langsung menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh Anda mengklaim agama Anda beragama kasih, tapi hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci ayat pertama langsung mengenalkan Tuhannya Sang Maha Kasih. Maka Bapak tidak usah mempermasalahkan nama karena Bapak belum belajar bahasa-bahasanya. Bingung nanti. Maka Bapak belajarlah buahnya. Apa buah dari sebuah ajaran itu? Oh, ternyata Musa di dalam Torah sama dengan Al-Quran. Sama-sama mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dua Tuhan, apalagi istilah Tritunggal. Itu buah dari ajaran Musa. Ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu cuma satu. Gak ada istilah dui tunggal, apalagi Tritunggal. Maka untuk nama, saya kira Bapak harus banyak belajar bahasa dulu sehingga pergantian nama itu bisa Bapak pelajari. Itu hanya pergantian bahasa saja. Tetapi buah dari ajaran itu, Nabi Musa tak pernah mengenalkan Yesus. Nabi Musa tak pernah menubuatkan Yesus. Nabi Musa tak pernah mengatakan tentang dui tunggal, apalagi Tritunggal. Tapi Musa mengandalkan dan mengajarkan hanya satu tunggal, yaitu ilahukum ilahun wahid, atau yang dikatakan Elohim. Begitu, Pak. Ya Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Memang karena kan kalau saya sebagai orang awam ini kan pasti jadi pertanyaan Pak Ustadz. Apalagi saya dari seberang kan Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz. Iya. Jadi tiba-tiba kalau dari mohon izin Pak Ustadz, dari Islam kan mengajarkan juga tentang ajaran Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, ya kan. Nah, di dalam tiga buku itu kan tidak ada yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Pak Ustadz ya kalau saya salah Pak Ustadz ya. Nah itu. Yeah. Nah pas waktu di Nabi Muhammad sudah menerima pewahyuan semuanya, jadilah satu buku yang namanya Al-Qur'an. Nah, disitulah baru ada namanya Allah. Izin Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz bilang cuma perubah nama aja gitu kan Pak Ustadz ya. Tapi sosoknya sama ya Pak Ustadz ya. Iya, hanya perubahan bahasa sebenarnya Pak. Itu pun Bapak akan lebih paham. Iya, ketika Bapak mempelajari bahasa-bahasa itu gitu loh. Oh, cuma perubahan bahasa. Kayak Isa Pak ya. Isa nih, saya kasih contoh. Siap. Aslinya kan Yesus. Ya, berarti kalau kita misalnya orang Muslim tetap memakai Yahweh diperbolehkan apa enggak Pak Ustadz? Tidak bisa Pak.
Karena Yahweh ini bukan nama yang dikenalkan. Kalau Allah itu nama, ingat proper name. YHWH dianggap proper name nih sama orang Yahudi. Tetapi YHWH ini adalah tetragramaton, singkatan yang jatuhnya kalau di Islam cuma sifat Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan selalu ada. Jadi kalau Allah gak ada maknanya, karena memang nama gitu loh. Sama dengan saya, nama saya Wafi. Dimanapun saya berada, nama saya tetap Wafi. Mau di Amerika, mau di Australia, Wafi. Begitu. Nah, sedangkan YHWH ini dianggap nama kan sama Yahudi kan, keilmuan Yahudi. Tetapi ternyata ada maknanya. Yang maha hidup dan yang maha selalu ada. Itu jatuhnya sifat cuma. Begitu. Begitu, Pak. Ya, Pak Ustadz. Oke, makasih Pak Ustadz. Nanti ada waktu kita bisa diskusi lagi Pak Ustadz. Seperti itu. Siap, Pak Babe. Siap. Oke. Pak Ustadz Abuya. Iya, Pak Babe. Pak Babe nggak mau ditanya malam ini? Nggak. Nggak usah jawab saya nanti. tapi sedikit Pak Babe. Pak Babe ini kan Kristen dari kecil ya. Siap. Menurut Pak Babe sendiri sampai sekarang ya udah sepuh Pak Babe ini. Sepuh. Iya. Yesus ini kan menurut Pak Babe Tuhan ya Pak Babe ya. Gimana Pak Ustadz? Iya, menurut Pak Babe Yesus ini Tuhan kan ya? Ya. Iya. Berarti menurut Pak Babe Yesus ini pencipta langit dan bumi, benar? Nanti pertanyaan kayak kemarin lagi suruh pilih 3 ya kan? Enggak, ini saya nggak akan Pak Babe tahu kan saya gitu. Saya nggak ada niat sedikit pun untuk memojokkan Pak Babe, enggak. Justru saya pertanyaan saya ini mengajak Pak Babe untuk berpikir sebenarnya. Tapi ya masalah iman itu ya masalah Pak Babe, itu pilihan Pak Babe gitu. Bahkan saya nggak mau mengganggu iman Pak Babe. Nah, tapi kalau Pak Babe mulai imannya terguncang ya itu bukan salah saya, salah Pak Babe. Kita ngopi bareng Pak Ustadz di Tasikmalaya ini. Iya, Pak Babe lagi di Tasik. Rencana saya mau ke Jakarta Pak Ustadz. Mungkin saya bisa ada sempat waktu saya DM Pak Ustadz lah nantilah. Iya, nanti kalau lewat Tasik mampirlah ya Pak Babe ya. Siap Pak Ustadz. Iya, gimana Pak Babe? Yesus pencipta langit dan bumi? Ya. Berarti Tuhan Pak Babe pencipta langit dan bumi ini dikandung oleh Bunda Maria ya selama 9 bulan, gitu? Iya, memang harus begitu Pak Ustadz. Begitulah ceritanya Pak Ustadz. Oh, begitu Ustadz Wapi, Tuhan dikandung Ustadz Wapi. Mana sih Ustadz Wapi ini ah? Untuk hal kepercayaan, saya tidak mengganggu kepercayaan Pak Babe. Itu adalah keimanan Pak Babe, monggo terserah. Cuma kalau di Islam itu perkara yang mustahil. Tidak mustahil Tuhan itu harus turun ke dunia hanya untuk mengampuni dosa umat manusia. Kalau tujuannya hanya untuk mengampuni dosa, maka ini justru menunjukkan kelemahan seorang Tuhan bagi umat Islam. Kenapa? Pak Presiden itu bukan gak bisa buka pintu mobilnya, tapi ketika pintu mobil Presiden dibuka oleh ajudan, itu menunjukkan keren. Pak Presiden ini wibawa, pintu mobil saja dibukakan. Allah tidak perlu turun untuk hanya ingin menghapus dosa manusia. Cukup menyuruh malaikat, menyuruh utusan, itu sudah cukup. Kenapa? Karena justru ketika turun, ini akan menjadi problem di kalangan umat. Karena begini Pak, kalau kita pikir ini Pak ya, di atas rambut sampai kaki yang menciptakan adalah Allah, Tuhan. Pikiran kita yang menciptakan Tuhan, akal kita, hati kita, hidung kita, semuanya yang menciptakan Tuhan. Maka bagaimana kemudian hanya gara-gara kita berdosa Tuhan rela harus turun-turun tangan? Tidak perlu. Itu justru bukan menunjukkan kemampuan, justru menunjukkan tidak kemampuannya. Kenapa? Ya saya contohkan tadi. Seorang bos semakin banyak anak buahnya, dia semakin keren, Pak. Orang kaya semakin banyak yang jaga rumahnya, itu semakin keren. Semakin keren sebuah Tuhan, dia tidak akan turun tangan dalam hal apapun. Cukup wahyu, ada malaikat Jibril.
Sangkakala ada malaikat Israfil. Pencatatan amal baik ada Raqib dan Atid. Tidak perlu turun. Kenapa? Karena justru kalau turun itu akan menyebabkan banyak nantinya perdiskusian dan banyak nantinya hinaan. Kenapa? Karena memang nggak boleh Tuhan itu merendahkan dirinya karena dia harus maha kuasa. Dia harus terus wibawa, dia harus terus maha kuasa. Tidak boleh maha kuasa ini lalu mengerucut, mengecil menjadi manusia. Tidak boleh. Tuhan ketika memang maha kuasa, maka kemahakuasaannya harus setara, terus maha kuasa. Maka tak perlu dia turun hanya untuk menghapus dosa dunia. Hanya karena kesalahan Adam, yang Adam adalah ciptaannya sendiri. Contoh, saya membuat robot. Masa hanya gara-gara robot saya harus jadi robot? Saya cukup menyuruh orang yang ahli robot untuk mengetahui robot saya ini rusaknya di mana. Apa bagian tangan atau bagian otaknya. Cukup saya panggil, bayar orang tukang robot. Tidak perlu saya jadi robot untuk membenahi seorang robot. Begitu. Itu pemikiran kita, Pak. Tidak wajib Bapak imani. Tafadhol. Siap Pak Ustaz. Ya, Pak Babe di follow ya. Ustadz Wapi ya Pak Babe ya. Ya, saya follow Pak Ustadz ya. Iya, saran dari saya kalau Ustadz Wapi nanti live, Anda nyimak-nyimak saja di bawah ya Pak Babe. Ambil ilmunya ya. Siap Pak Ustadz. Matur suwun Pak Ustadz semuanya. Ya, sama-sama Pak Babe. Stay mana Pak Wafi, Pak Ustadz? Saya sekarang stay di Bekasi, tapi biasanya saya di Jawa Timur. Kalau Pak Babe mau mampir di Jawa Timur, di dekat Gunung Bromo Pak Babe. Oh, Jember. Probolinggo. Probolinggo. Oh. Ya, mampir saja Pak Babe kalau lewat Probolinggo. Insya Allah kita kasih sesuatu yang spesial Pak Babe. Siap. Tapi jangan salahkan Ustadz Wapi. Nanti kalau Pak Babe mampir, Pak Babe jadi imannya tergoyang, nanti bahaya. Enggak, aman. Kalau saya ini, kalau lawan bicaranya tidak ngomong keimanan, ya saya enggak. Kalau cuma ngomong masalah sepak bola, ya saya nyambung gitu aja. Pak, Ustadz Wafi Madura ya? Ayah saya Madura, ibu saya Antioquia, Malang. Malang. Saya Malang. Ya. Orang alam. Malang. Jadi Jawa dengan Madura, Pak. Madura. Ye, siap. Selangkong. Pak Wafi, Ustadz. Ya, Depade. Makasih semuanya, Pak Abu ya, Pak Ustadz. Pak Babe, siap. Pak Beni, semuanya, kawan-kawan di sini. Bunda juga, makasih. Nanti ada waktu saya diskusi lagi ya Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin Pak Ustadz, pertanyaan saya cuma mendasar aja Pak Ustadz, sebagai pembelajaran Pak Ustadz. Itu aja. Iya, tapi saran dari saya juga Pak Babe, selain bertanya tentang Islam, itu bagus, keren. Cuman ya begitulah Pak Babe. Pak Babe mungkin harus makin rajin, baca-baca biblos, dipahami, diteliti. Begitu Pak Babe ya. Ya Pak Ustadz Abu ya, siap guruku, siap. Pak Babe. Makasih semuanya. Ya, sama-sama Pak Babe. Saya di bawah nyimak ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Babe, ya. Yuk, Biar gantian. terima kasih. Selamat malam Pak Babe. Selamat malam. Abu ya, saya izin tahajud ya. Siap. Saya turun dulu guruku. Siap, lanjut Ustadz Wafi. Siap, semoga terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah semangat typing, sudah semangat menge-share dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita selalu dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah dari akidah yang tidak benar, dan semuanya yang ada di sini semoga semuanya husnul khatimah. Amin. Dan nanti di hari kiamat kita benar-benar menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Saya izin dulu, sudah waktunya tahajud. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Daeng, mungkin kita istirahat dulu ya. Tutup aja. Bener. Tapi mumpung ini malam Jumat ya, saya tutup komal di hari ini sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Semoga kita dapat keberkahan. Dan alhamdulillah di malam ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Kedatangan para guru-guru saya ya, Bung Zuma, Ustadz Wafi, Daeng Handi, semuanya yang ada di sini, Ahimoto ya, Bunda Rahmat.
Dan semoga kita semua yang hadir di sini, yang sudah bantu tetep layar, yang sudah bersedekah melalui koinnya dan lain sebagainya, semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya sedikit ya, guru-guru izin, mumpung ini malam Jumat, saya seperti yang kalian ketahui bahwa Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, ya, rajanya dari berbagai hari. Dan ada di Al-Quran itu surah Al-Jumu'ah, kita ngelap berkah dari ayat suci Al-Quran. Jadi untuk hari ini saya tutup komal saya dengan ayat suci Al-Quran juz 28. Itu surah paling izin para guru semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Masya Allah. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan Daeng Handi, barangkali ditutup dulu sama Daeng Handi. Silakan Dr. Ditutup aja langsung doa keparatul majelis. Ditutup aja langsung, kita bareng-bareng istirahat. Baru masuk langsung ditutup, Pak. Iya, Apa sekali aku. Hidarius kita ini dulu istirahat dulu. Tapi Ahi nanti Anda kalau bisa punya sertifikat mu'alaf ya Akhi ya. Akhi Darius. Hei. Wah, ini orang. Ya begitu Ikhwan Fillah ya. Jadi terima kasih, kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan doa kifarat majelis bersama-sama. Saya sebagai host di sini mewakili semua para guru-guru saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami semua, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أين مخنبل مالسي أدو تخلاه قرط أمم بدو ولا نتاني قالوا أكون ببن إشتاي أيمبر قرط راس سمعت أني هي حاجة تقول شجر انتايو تناي هاجرنا شجر مالسي خمزي وتركا أي وداني مالتي شجركم دلسي كل سبدري أو نجاريو حاجة تدلسي قال سبات انتخطوا لتانيكم سنة أدوسي أثبت بعات يركا أكتب له اللقاء أكتب له تاني هو جي تتأقم ذا اللقاء نايم بالا يكونن قلت منقصت زي فولتو نقرا يكونن فولتو نقرا يدقبر له تمنقصتكو أدو نقيروي نتمنقص أدو محبراو تنصولو تراي خو قنفو بغنا ناد لكم ذا اللقاء محبراو تنصولو خو قنفو هذا اللقاء سلام ولا كم سليل ولا دخونا بلا أدو أنا أي قصتاي قبر خمزي ولا حنتي حزولني أدو سحق إس كلها فلت عيب أنا مسيح تقوى يسلسخون كخون قرون أدو أكلني بريئتو ينعتيد نقولكم دلو خادي مناتو حدا جبوت نقر كنقبر لنا توم تقوامتي جبوت نقر مناتو خلاتنا نقوام لنا أدو ديو نا أدو دو موصلو ولا دو قوفو موصلو ناخون أي مسلنن بنا إرتاو خونتات حقوصات يوم دبل إمنتاني إرتاو يعني نديوم كم يقرون حقوصو حواتنا نديوم حقوصي كل يوم ما زي قد يزد حقوصي إرتاو ولا حد يلن تعد تخلو دلا من قدسي هو طبق على حصوتيو الحين هذا طبق إعلان طبق هم ديلا سي طيب ما خوك أنا جولا أدو خوك أنا جولا كيل للي سياس مرحنا يتهاجر على لوديو وسوزن يلن يلو هلو تقبت يقولنا خير كويو سلازي تدلو فتحيو فتح جنا أدو خمس كيلني أدو نحرك زارب كوينو أتين كلنا عيننا داولنا وين كتم تصحفوا دلو تأرخوا تصحفيهم أتدلوا مع حبراوي هو تخسئنايو كنت تصلوا يوم أبنا بروخ أتوا يوم خالي دقورو خانا قريب دخلوا سبد رأيكم تحقي بيفلت كوينو ويكنا قرايد لين كويني كونن تقولوناتهم دقفت كوينهم دزاربوا بأنت أروح صبو بأنت أروح سيدي أمسيدي الواد اللوس أمنوا لي كون تقول هذا ريئوا يوم كمان أحواتنا عندهم كيدروا معنا ريئنا قر أي ريئوا نموت ما راح يبعلوا بغندو ما راح نيتهاجر وسيدة زاربوا خلص سودوا لنا نو جي قال له بريزيدنت بقى طبقوا لنا نحنا تعدت ونشاف هذا اللي خبلو أي كل يوم سلازي أنا ناتي ريئتو يدقى مدول خنو سلازي أنا أنا تقوى ما يجوها دقة فايكوين نيفلني أي كون أنا خاب كلتا شان حدن كلتا قلنا انتهي دلخو دهرتو لهم سي تنقر نايم دقاف نايم قوام هيكون عن حجي اوفر تودي تنايم دقاف نايم قوام قال ملا دبالسي تودي بوغن يعني ندخلتنا إرتوانا أبحدين عدلنا أبحد مالتنا عدل لو تيد لي علو توديو كعدد لو تسد لي علو خمزي عدلات تسكت لا يدخلني أول تحنا اللي خلتنا نو خمزي لا تخط كيدا تيلنا أخي تقعد كله خمزي لك تتصور هيدخلني لو تيد لي علو حجنا حكي لو تدد لدلو بيرتا سلازو خمي لسلازا أمناني نتحدي بلي ما يقبرو نتحدي بلي ما يقبرو تمفتح بإيد منقستي زولو أو تمنقستي تبع سوكم تخص دالو وطريد بلو أني
ስለዚ ሲቲ ኦምት ክፅፉለ ኢድሓን ፀገም ዘለዎ ይኮነ እንዳሓር ክንፀሓፍ ንኽእል ኢና ካልእ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ብዛዕባ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ገሌ ግቡእ እዩ ዩኒቨርሲቲ ዝኾነ ክሪቲክ ምፃእ ክሪቲካ ይምፃእ ሽግራ ይምፃእ ሓደ ሃገር ዩኒቨርሲቲ ክህልዎ ኣለዎ ወግዓዊ እዩ ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ ዘለዎ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ እዩ እንታይ ነበይንና ንሕና ዲና ብዓለም ዘለና ካብ ዓለም ሙሉእ ዩኒቨርሲቲ ንሕና እንተይብልና ክህልወና ኣለዎ ዝኾነ ሽግር ጉነፍ ነቲ ሽግር መፍትሒ ጣይ ክቅርቦ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ዲቶም ኣክቲቫት ናይቲ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ዲቶም ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ዲ ንዕኡ ድገጥም ትኽእል ሓይሊ ኮፍ ከብሉ ኣለዎም ኣብኡ እንተዘይኮይኑ ክዕፆ የብሉን እዚ ፍትሓውያን ንኹን ጋዜጣ ክዕፆ ይብሉን ብሕታዊ ክፋል እዩ ዩኒቨርሲቲ ክዕፆ ይብሉን ኢንቨስተራት ከውፍሩ ኣለዎም ኩሉ ዓዲስ ብመደብ ትቕተል ዘላ ኮይና ትስማዕ እንደላ ንዓይ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ተዓዲሲ ከምዚ ብመደብ ምቕታላ በቃ ምማታ ብተማህዛይ ኮይኑ ትስማዕ እንደሎ ንዓይ ናተይ ርእቶ እዚ እምበር መንግስቲ ዛረባ ኣሎ የለን ሞመንታ ኣብ ኢዱ እንዲ ዘሎ ደይገብሮ ኢንቨስተራት ፈንዎም ይወዳደሩ ዕዳጋ ብነፃ ዕዳጋ ነፃ ውድድር ኣብኡ እቲ ሕብረተሰብ ክምዕብል ትኽእል እቲ ሃገር ክትስእ ትኽእል ካብኡ ዝበለ ግን ነኸሎ የለን ኢልካ ሲ ፋብሪካ ትብሎ ደለኹም እቲ ፋብሪካ ኣብ ዓዲ ዋዕዳ ትብሎ ፀኒሕዋ ነኳ ከይደው ይረኣኽዎን ግና ማዕዲ ሪአዮ ነይረ 2001 ናብ ዝሎ ብል ነይሮም እቶም ደቂ ዓዲ ሕጉሳት ኣይኮኑ እቲ መሬቶም ተወሲድዎም ጥራይ ኣይኮነን እቲ ድበሃላ ፖለቲካ እቲ ከም ስራሕ ፈጢሮምሎም ዶ ከም ትሓሶት እዩ ምናልባሽ ገለገለ ስራሕ ተፈጢሩሎም ክኸውን እቲ ዝበዝሕ ግን ዋርድያ ከዓ ናይረኸቡን ኣዝማዶም ኣምፅኦም እዮም ደስርሕዎም እቲ ብምሉእ ናይ ሕርሻ መሬት ዋላኻ ብምሉእ ተወሲድ እዩ ብዛዕባ እውን ፅሒፈ ነይረብቲ ናተይ ፌስቡክ እንታይ ይብሉ ተወዳዓረቀሉ ተኣሲሮሞ ዘለው ዳዊት ይስሓቅ እሱ ነቶም ሽማግላ ዓዲ ረኺቡ ኣዘራሪቡ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብቲ ፅሑፍ ኣስፊርዮ ነይረ ካብቲ ናፀ ጋዜጣ ድረኸኮ ካብቲ ሳቲት ሕደሲ ሙሉእ ለውጢ ይግበረላ መሬት ተወሲዱ እቲ ገዛውቲ ተሰሪሑ ብናይ ወፃኢ ሓገዝ እያ ትኸይድ ዘላ ዓዲ ወፃኢ ዘለና ሲ ወፃኢ ዘለና ኢና ነታ ዓዲ ነካይዳ ማለት ስድራና ንሕግዝ ስድራና ሃገርና ስለንፈቱ ስድራና ከዓ ስለንፈቱ ስድራ ቤትና ንሕግዝ እቶም ስድራ ቤትና ከዓ ንንሕዶም ብሩኻት እዮም ተሓጋገዙ እሰጉርዎ ኣለዉ እቲ ሂወት ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ እንታይ ሽሙ ዝግበርሲ የለን ቤተ መንግስቲ ዝተወስደ ነገር የለን ድሓር ብደንበ ተቃውሞ ንሕርኢና ከዓኒ ኩሉ ሰብ ከምዚ ብሓገዝ እዩ ዝኸይድ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ዛምቢያ ዘለዉ ኣበይ ናይ ኣፍሪቃ እሞ ክፅውዓልኩም ኣነ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝበዝሑ ብሓገዝ ናይ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ እዮም ዝነብሩ ግን እንታይ ብሎም ነይሩ ውፉይ ንበይነይ ስሒቀ ኣነ ምክንያቱ እቲ ቆላሕታ ናበይ እዩ ቆላሕታ ናብ ዓለም ኣይኮነን ነቲኦም መሰኪን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ተሓዊሉሎም ዝነብሩ ሲ ነተን ናይ ሓዋላ ሰልዲ ክወስዱ እንታይ ብሎም ነይሩ እወ ድሮን ማለት እኳ ኣብ ጅባኹም እዩ ዘሎ ኣብ ጅባኹም ብሎም ነይሩ ኣብ ጅቦኦም ዘሎ ተሓወለ ሰልዲ እዩ ናቶም ሰልዲ ብሎም መሰኪን ካብ የምፅኦም ነተን ተሓወላ ከኣሲ ክምንጥልዎም ኣነ በይነይ ስሒቀ እዚኦም ሰባት ስጋዕ ሕጂ ክሳዕ ማዓስዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ክፃወትሉ ኢለ ደገፍክዎን ትዘረባ ሕርዳኣ ኦርጋናይዜሽን ኣለዎም ኮይኑ ከይዶም ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያታትን ማሕበራትን ከይዶም ንምንቅስቃሶም ዝኸውን ሓገዝ ክወሓት ትኽእሉ እዮም ካብ ተፈላለየ ናይ ረድኤት ክህልዋ ክእላ ገበርቲ ሰናይ ክህልዋ ክእላ ናይ ለውጢ ሓይልታት ዝደልዩ ክህልው ክእሉ ካብኡ ኢኻ እምበር ካብዚ ስደተኛ መስኪናይ ደይትጠቅም በሊዑ ደይፀግብ ሰብ ካብኡ ካብ ጅቡኡ ከተግድፎ ኢልካ ጎስጓስ ምግባር ኣይደገፍክዎን ድሮን ኣብ ጅቦኹም ኣሎ ናሓትነኻብ ኣሎ በልዎ ድሮን ኣብ ጅቦኦም የለን ሶም መሰኪን ስደተኛ እዮም ሓንቲ ደለዎም የብሎምን ስለዚ እቲ ህዝቢ ቁርብ ክዝረብ ከሎ ዘረባ ክንሓዩ ከሎና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ጅባ ናይ መን እዩ ዘሎ ጅቦም ዋላ ሓንቲ የብሎም መሰኪን
ካብዚ ኢና ንሕውለሎም ቤተሰብ ኣለውና ኣዝማድና ንሕውለሎም ካብዚ ወርሒ ደለዎም የብሎምን ስለዚ እቲ ኣቃጫጭቲ ስኢልካ በቃ ምልካም ንሰብ ጠጠው ኢሉ በቲ ወሪዱ ዘሎ ኣብቲ ሃገር በቶም ስደተኛታት ወሪድዎም ዘሎ ክድንገፀሎም ግባእ እምበር ንዕኦም ክትምንጥሎም ኢልካ ሃለውለዋይ ይግባእን እዩ በዝኾነ ኣታ ኣነ ምኒና ይብልኒ ኣነ ዳ ሰብኣይ እንዴ ምኒን ማዓስፈቱ ኣነ ዳ ኣነ መርገፂ ደነፀርኩ ሰብኣይ ትብዓት ዘሎኒ ሰብኣየ ምኒን ይብል እዩ ገለመለ ካበይ ኻ ስኻ ሕጂ እንታይ ገባራይ ኻ ስኻ ድሕር ኣነ ምኒን ይብል ኮይነሲ እንታይ ገባራይ ኻ ስኻ ኸ እንታይ ገባራይ ኻ ጥራይ ብሎ ማለት ኮነ እቲኦም መፅኦም ክዋራ ዘይለ ደሊ እንታይ ገባራይ ብሎ ማለት ኣነ ዋጋ ድኸፈልኩ ሰብ እየ ክንድርብዐ ክፈልኩምን እንታይ ገበርቲኹም እየ ድብለኩም ኣነ የላጉፀልኩም ከማን ከምቲ ትኹም ከተላጉፁ ለይ ትፍትኑ የላጉፀልኩም ሕጭጨልኩም ከማን ምናቱ ኣነ ድረአየኒ ብትብዓት ተዛሪበ እቲ ኣድፈትዎ ዓደይ ድፈትዎ ምስ ድራይ ገዲፈ ኣብዚ ስደት ኣለኹ ሕጊ ቅዋም ሰበፅን ሓለይከ ይእሰር ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ዓዲ ክትከውን በቃ በታ ዓቕመይ እንታይ ገይረ ዋላ ሓንቲ ኮይ ገበርኮ ነገር የለን እቲ መንግስቲ እንታይ ገይረ ግን ኮንደም ዝበሃል ኣሎ ኮንደም ማለት ምኹናን ነብሰይ ኮኒነ እያ ካብቲ ስርዓት ሃልጊሰ እያ ትብዓት ኣድሌካ እኮ ከምዚ ተልግስ ካብቲ ስርዓት كمان نفسها أقليلك خبط حبرة تسبس وظهور بالدلو ألقيسك كتكي تبعت ليك نفسها تأمانة ليك كتب ما تسل لي تخون اللقاء ولو تصير خير أنا الأمانة سبعيد بلا وهادم كل لقاء وقا خفيلة تبقى الله ودي الري دي خاتبل هادم وهادم سخادي هجي هادم كاكو خمسيك ودي الري سعدات بلا الله خبزي أخوك سعدي خايفلنا حسوتي تزارونا الأدي لهم بران دامو ሰብኣይ የድብላ ነፍሰይ ዝኾነ ነገር ኣይፀዓድኒ ኣይንብርከኽኒ ኣይደንንኒ ድመስለኒ ተዛሪበ በጢለ ድቅስ ክመሳሰልካ ኣይደልኒ እወ ስግርዶ ዋጋ ከፊልካ ዲ ድበሃል እወ መፂና ሃዲምና መፂና ፅቡቕ ኣለኹ እንታይ ካ ደሊኻ ንስኻ ከዓ ኮምፒተር ኣብ ኣስመራ ኮንካ ዲኻ ትፅሕፍ ዘለኻ ኣስመራ ዳ መዓሳ ኣሎ ኮይኑ ኢንተርኔት እሞ ኣብ ስደት ኢኻ ሃዲምካ መፂካ ንስኻ ሕጂስ ካልእ ክትዋራ ዘየሉ ትደሊ ሰብ ድለ ወዲአረ ودي أرن دالكم أو لقليهم قا عدي ديبلكم قا أنتم تساي بلكم عدي بلكم بشمتا ودي أرن دالكم أو أرسراوي توليدونكم الخدو هاويكم منا بزخونا ما يكفري ميك فري كوي لكم أنا بالزارب يلا نديو يا سلام اليوم حضوة مع لسي بيننا هنزارب كين وعلسي أنا هاي فوتني زي هتفتف مبالي دخول نويح مع هذا فوتني تعتدلي أنت زاري بيد القس خلال لو انتاي حجي سيلكا مالسي تقاتيلك سلام زمص فتح زمص انت زخون لعل 30 عمت سب تقاليسو دومن عيسون تنكيو ولا حدا سلام زمص ነገር የለ قدم حجون وريدهم خندي منسيات قدات ኮይኖም እዮም ሕጂ ነዚ መንሰይ መልሽካ ሞትን ካልእን ከተእትዎ መኻና ኣሽቱ መብዛሕትኦም ደቂ ስዋእትን ደቂ ተጋደልትን መሰቦታቶም ደም ክፋሰሱ ገለ ምባል ከቢድ እዩ እቲ ዓቕሊ ፅበቲ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከምዚ እትዎ ዘሎ ግን ኣነ ሕጂ ካብቲ መንግስቲ እየ ተቐንዲ ዝፅበዮ ማለትሲ ባይታ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ህዝቢ መንእሰይ ነንሕድዮ ክዘራረብ እቲ ናይ ሰላም ነገራት ክፈትሑ ኣለዎ ሲልካ ከምዚ ጌርካ ዓፂኻ ስጋ መዓስ እዩ እንታይ እቲ ዝድለ ዘሎ ምስ ደቆም ደም ክፋሰሱ መሰቦታቶም ደም ክፋሰሱ ዲ ዝድለ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ሓልዮት ናይቲ ሃገር ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ኣሎ ኮይኑ ካብዚ ሕጂ ንላዕሊ እቲ ራይት ታይምሲ የለን ሕጂ እያ ተቐንዲ ኣነ ማለት ካብዚ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ዘይኮንኩ ንሱ ዋላ ሓደ ሓይሊ የብሉን ዓቕሚ የብሉን ትሚልካ ተጎንቢሕካ ምስ ኣብን ምስ ካልእን ገለ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኣብ ከዓ ንረብሑ እዩ ዝሰርሕ ዓቕሊ ፅበት
عقل صعيب والله بكل ነገር ማለት እዩ ስለዚህ ነዞም መንስያት ኣብ ድፋዕ እቲ ግዳያት ከይገብሮም እቲ መንግስቲ ከመገሩ መንስያቱ የውሕስ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ኣነ ካብቲ መንግስቲ እቲ ትቐንዲ ዝፅበዮ ማለት እዩ ودي أرد ولا لخا حجسي دعان الله ليلك نمو ودي أرد أمو بشمكا غير كوالي تأتو تبعت دي بالكا تبعت اللي كوا بشمكا تصحفها بزي أنا ما يفلوتيو بشمكا تصحفتنا حكي شمكا ودي أرد ودي دي خا والدي خا مني خا خفلتك هاي كونان ساكت سقليت بل بعد خاني خاو متلتني حكا أنا ما عسكوين أخوم إلكا صحابك خاص كتصحف كن الله لقلي إلكا مو صحفان دا شما يفلوت كله فلوت ناتيسي هو أصحابيس كا حنا إذا روكم نسخاتكم تودي بكم سب كتب كتر ربشو تمسعكم لهم دخونا لحاني أقام دلو يكون الناتاتكم سيسكم لميدناكم دينا شنكم حابيكم مرحبا فيات أملاخ مسجن صبق اللخو سلام كأننا صبغ لنا وإيوب بين بخلاني شمي حبي يكون كنا أتوتي إيراب عسران سلستان كنت برجيد ناتي برجيد عسران سلستان سلنبري لما ذكرت أنا يكون كلهم مصوتي أقول نبورو لما ذكرت أخوني إيراب عسران سلستان اللي إيراب تبعي لا سلسوا على نبرس تاهدو كلا يكون سلازي سي لحاني قال الزارب يلندي تغزا لحر الله خدو لافيا الله خدو ودفقادو عركه هو حق خلخا تاما تاخوسي تموسد دليخي نزيم دصحفو زلو سي كم دي صحفو غبرم كدقصم سلام ميكروفون هيزم لي فولتو سلام تو ميكروفون هيزم زاربن كصرفو يكون نابز سدد لي مولافيا تاما متاخوسي بدون سميت الدم ساديوم سلام يا بقول دايما بذيك العالم لو ما انتي تحت غينا سمعك كزني لو مين بحق بك تخون زقبو سن حسابي بك بس انت كنت يخبلك هذا ليه زربا خزارب جميل اللهم بمنتين كمان كصرفني يوم سؤال كم سمعي رأيه كله حبل خابو بفمن متأمر بقى أنا السحاق يا خمان دسمت الله حجس كومنتي تداقل حلكاس ولا خطوة زقبا كاسن حسابون يسانا خلو قايم معزن كاس لذين يوبرلهم بقى يترأيهم ريخا شريك كتب الزيت غلطوانكا خلاص نت كومنتي ترأي ترقم يوبرلهم مناتو حدا كلتا سفلور حزو حدا بك أدرشو زي فلت فيك أكاونت حزو هجينا زي مسلمان الكا حموات مندس نيبرلهم أفتا زبالكايا جن صبغت يا أفتا دحرويتي زبالكايا زعبا نوفي ووردهم دلو دحان صجامي يبلون كندك زيلنا يناقم حجي قمال بالعيلات اين زبالس قمال بالعيو بزح زبالنا لي أفتا مسرتاو فتح جن فتح كونا له خمس له هو دقف تقاوم حدا يرتراوي سقاماتن شجراتن على النبلة أب نفسه كف جزا ويكاب نفسه كف عدن كبابن زوبان من محدارن الزوباني أجيت تلاقوا تلمتاي حاتيتكا ويسلمتاي فتح كركبالو ويسلمتاي كم هزبي كنروح بزقبنا كم هاجر كنبطحو زقبنا تبلع لخا يكون النيركو نزو كله نقولصو كل جزيه سقام الشجراتن مسرتاو فتح كركبالو نبلو ويكا الكاز حتى تدرب نعو مخنيتا غيروم نزبن اسيزي مقابريا قبرو وسلو زلو إنا نزارب نحنا ويكا سقاب حجون نزارب
ኣብቲ ወፃዓን መረርን ናይቲ ህዝቢ ከም መበገሲ ኢሎም መፅሞ ዋላ ንዝንእስ ወለዶ እውን በቃ ተበዲልካ ተወፅዕካ ከምዚ ኮንካ ሕጂ በቃ ንዓድኻ ክትምለስኻ ንዓ ተቃወማ ይኩን ንዓ ከምዚ ግበር ንዓዋፅ ኣብ ስደት እዚ መንእሰይ ከም ዝሰርሖ ገንዘብ ሒዝዎ ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ኣበይ ምበፅሐ ኩላህና ቢሮ ኣብ ደገ ስጋብ ዝሃለና ረብሓታቱን ጥቕምታቱን ነቲ ገንዘብ ፅቡቅ ገርና ንፈልጦ ኢና ኣሎ ድዩ ግን እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ድዩ ሎሚ ሓደ ውዱብ ሓደ ዕቁብ የምፅእ ፅባሕ ከምኡ ሓደ መፅእ መንጅሪጥዎ ኸይድ በሊዕዎ ኸይድ ገለ ሮዝራይት ገዚኣትሉ ገለ ከዓ ቢላን ፓላሶን ገዚኣትሉ ከፊላ ገለ ከዓ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ትሻራታትሉላ ገለ እውን ትካላት ከፊታትሉላ ሕጂ መን ዋጋ ከፊሉ ዝመንእሰይ ስጋ ማእሲሞ ከምኡ ኢሉ ክኸፍል ሕጂ ከፊሉ ኸቲ ዝደልዮ በፅሖ ድዩ ኣብዚ ኢና ከዓ ንዛረብ ሕጂ ከፊሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም መሪሖም ጠርኒፎም ወዲቦም ኣንቂሖም ኣሳቲፎም መሪሕ ኮይኖም ንሳቶም ኣብቲ ዝብልዎ ክወስድዎ ክእሉ ድዮም ከብፅሕዎ ክእሉ ድዮም ሕጂ እዚኦም ወሪዶም ርኢናዮም ክሰኣሉ ክስዕስዑ ክደርፉ ካሊእ ክገብሩ ባዕሊ ሊማ ይትፋጀጃ ብሉ ምስቶም ቅድሞኦም ወሪዶም ዝነበሩ ዋጋ ዝኸፈሉ ከነረኣዮም ከለና ሰማይን ምድርን እምበር ምስቲ ካብ ተፈላለየ መፅኦም ማለት ህዋደግ ወይ ከዓ ሕወሓት ምስ 32 ኮራሩምታን ስናን ኮላስ ዝስመር ንኣብነት ተራሪናስ ከም ኣባላትን ጥርናፈን ውዳበን ንጡፍ ኣባል ተሪኢኻዮ ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ነይርዎ እንታይ ገይሩ ሕጂ እንታይ ኣምፅኡ እንታይ ለውጢ ገይሩ ኣበይ ኣለኸት መንእሰይ ናይዚ መንእሰይ እዚ ኣምሳያ ዝኸሰበ ከመን እዩ መን ነጋዴ ነይሩ ናቱ መን ተረባሒ ካብኡ ዝኸሰረ ከመን እዩ ዋላ ኣብዚ ትማሊ እንድሕር ኣተ እዮብ ጎጃላ መቃልስቲ ዋላ ኣብዚ ትማሊ ዝርኦ ነበርና ምን ኤሮጳ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ዕግርግር ኣሕዋት ንኣሕዋት ሓደ ኸሲቡ ሓደ ኸሲሩ ደይኮነ እቲ ደም ዝፈሰሰ ደም ኤርትራዊ እዩ ፈሲሱ ኣዶ ኩሎም ከዓ ሓዚና ኣዶቲ ሕራይ እስኪ ተኻይዱ ውፅኢት ናይዚ እንታይ መፂ እንተየልና ዝነቆረ ዝዓወረ ዝወደቐ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ካብቲ ይኹን ካብቲ ወረቐቱ ዝተባላሸወ ካብ ስራሕ ዝተባረረ ኣብ እስር ቤት ዝኣተወ ውፅኢት ናይዚኣ እንታይ ሕጂ ዋላ ተን ሃገረን ቦታ ዝህባ ዝነበራ ዝሕግዛ ዝነበራ ደን ካሊእ ዝብላ ዝነበራ መጨረሻ ነዞም ሰባት ነዞም መንእሰያት ብዙሓት መንእሰያት እዚኣቶም ኣብ ዘይድሊ ሓሸውየ ዘእተውዎ ንሶም ኣበይ ኣለዉ እቶም ዝኣተዉ ከበይ ኣለዎ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ኣቶ እዮብ እታ ዝበልከያ ወርቃዊት ቃልእቲ ዓንተዎ ዝበልከያ ሓደ መሰረታዊ ፍታሕ ክንረክብ ክላ ክገብሮ ዝኽእልካ እቲ መንግስቲ ይልዕሉ የለን ንሕና ግን ከም ህዝብን ሃገርን እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝግብኦ ኣሎ ንብሎ ክገብሮ ኣለዎ እዚ ዳ ኩሉ ግዜ ኩላና ንሓቶ ኮይና ኩላና ንዛረበ ኢና ኩላና ንደልዮ ኢና ሓንቲ ንሕና ከም ደገፍትን ሃገራን ኩሉ ግዜ ንዛረባ ዋላ ኣነ እውን ኣብዚ መፂና ዝዛረባ ኣቶ እዮብ እንታይ ክብል ደልየ ፍታሕ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ሃገር በዚ ዘሎ መንግስቲ በዚ ዘሎ ሰራዊት በዚ ዘሎ ህዝቢ ክኒኡ ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ ኣብዛ ዝበልካያ ቁርብ ማለት ብዛዕባኦም ክንዛረብ ከለና ብካሊእ ስለ ዝዛረብዎ እምበር እዛ ትማሊ ንመንእሰያት ዝኣከቦም ከመይ ተኣኪቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኩላና ንፈልጥ መብዛሕትኦም ከንታይ ቃልኣት የምሎም እንታይ ኢሎሞም ንኽእከቡ ኩላና ንፈልጥ ኢና እንታይ ስጋኣት ኮይኖም ስጋኣቶም